Ya, Bang, saya nanya di sana sebenarnya gitu. bentar Bang. Kalau ada orang nanya apakah Nabi Muhammad itu sunat atau tidak, ini orang ini setengah gila, Bang. Kenapa? Karena bangsa Arab ini bangsa yang bersunat. Sama seperti halnya Musa di dalam kitab mereka, nggak ada Musa disunat. Tertulis Musa disunat, nggak ada. Kemudian, Nah, ini yang saya tanyakan itu. iya, kapan Daud disunat, nggak ada. Justru sunat yang diceritakan Yesus disunat itu ceritanya gabrul, Bang. Itu sangat gabrul sekali ya. Kenapa saya katakan gabrul? Karena di dalam Matius 2 ayat 13 sampai ayat 15, Yesus itu umur 8 hari sedang ke Mesir. Perjalanan Yerusalem ke Mesir 800 kilo. Kalau orang kemampuan jalannya itu 50 kilo sehari, maka Yesus sedang di pertengahan jalan 400 kilo dari tempat Yerusalem. Bagaimana mungkin orang yang 400 kilo dari Yerusalem, tapi hari itu juga disunat di Yerusalem? Masuk akal enggak? Nggak masuk akal juga, Bang. Nah gitu Bang, jadi jangan naik ke tempat Kristen kalau kita tidak punya trik untuk membungkam mulut mereka. Intinya itu sih. Anda Nah, tadi bingung kan sendiri saya- nanti. Ini Bang, tadi kan saya naik ke Komal Kristen. Nah, Ya ngapain? saya jelasin tentang kapan Nabi sunat kan saya bacakan ada Anda dua tidak hadis perlu itu, Bang, Anda nggak perlu menjelaskan itu. Karena menurut Yesus, di dalam Matius 7 ayat 6, jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Karena hanya akan diinjak-injak saja. Sebentar Bang, Di tadi dalam hadis berapa, Bang? Al-Quran, Biar saya Anisa catat, Bang. 140, dengar dulu. Di dalam Al-Quran, Anisa 140, ketika kamu mendengar ayat-ayat Allah, diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka itu memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau kamu tetap duduk dengan mereka, Allah akan samakan kamu dengan mereka. Dan sungguh Allah akan mengumpulkan orang-orang kafir dan orang fasik di dalam neraka. Nah itu dia ancamannya. Ngapain masuk-masuk ke Komal Kristen lalu curhat ke kita gitu? Sudah sering kita katakan jangan masuk Komal Kristen kalau ilmumu minim. Ya Itu cuma dia. saya curiga dengan namanya juga Pak De, namanya WD Mesin. Berarti dia pemain slot, itu pemain judai. Betul kata Pak De. Kamu kan minta penjelasan. Pak De lagi ngomong lu ngoceh juga. Lu ngoceh juga ya gue turunin lah. Sadis ini nih. Lu nggak dengerin aturan di sini gue turunin. Bedangon mau bicara dari tadi. Silakan. Oh iya, Aki, monggo Aki. Enggak, nyimak aja. nyimak aja. Saya berusaha untuk membackup ini karena ada indikasi kalian sekarang mau dimainin. Si Tristan berusaha untuk macam-macam, maka saya berusaha untuk mempertahankan bahwa kalian ada bersama saya gitu. Masya Allah. Jadi Tristan mau mainin kita gitu. Iya, makanya biar tahu. udah saya aja. Coro kok mau macem-macem sama kita. Aduh. Ya sebenarnya itu kenapa seperti itu ya Hibda Angon. Iri dengki saja. Yang menyebabkan itu iri dengki aja. Dia merasa ilmunya tinggi, tapi nggak ada yang ngefan. Nah sakit hati dia. Lalu bagaimana supaya dia itu naik pamornya? Caranya yang menjatuhkan kawannya yang lain. Tidak ada cara lain. Begitu. Bahasa saya gini Asad Ahi, bahasa saya. Kalau kita tidak sibuk bagaimana menegakkan kalimat Allah berhadapan kaum kufar yang jelas-jelas mereka sudah menghinakan kita, menjatuhkan Islam, menghinakan Allah dan Rasulnya, maka ketika kita tahu bahwa itu ada, ya kan, tapi dia sibuk malah ngomentarin kita, maka dia benar-benar telah Allah palingkan, waktu telah Allah sia-siakan. Kalau saya gitu bicaranya, udah kagok Ya. kan? Iya kan? Dia sibuk menghadapi kita, jelas kita Bang Juma siapa sih gitu kan? Sibuk dia bagaimana mencari ayat-ayat, menjelaskan kan gitu kan? Antum juga demikian kan? Belajar bagaimana mempelajari kitab mereka untuk kemudian menjatuhkan mental mereka, menjelaskan kitab kita. Kita sibuk mencari kebenaran Islam dan menjelaskan kebenaran Islam. Lah dia sibuk mencari kita. Benar nggak Hasan? Betul Gitu lah, ya, kan? betul. Artinya dia telah dipalingkan oleh Allah dan disia-siakan waktunya.
Maka ini untuk teman-teman di bawah 830, berhenti kalian. Kami adalah orang yang sebagian kecil keilmuan ingin mewakafkan tenaga kami, otak kami, perjuangan kami, ilmu kami untuk membela agama ini yang jelas sedang dihina oleh musuh-musuh kami. Catat itu. Bang Juma, saya, Kang Handi, Ustadz Sugi, kami ada bersama sejak di WA. Tidak ada tendensi duit di sana. Sejak dari Bukan awal. cuma di WA, Ki. Kita sejak Atau di Facebook kita. Iya, Dari Facebook. atau dengan Kang siapa? Kang Aki Juma. Ya, iya Pak Juma sama Pak Tata ya. Saya emang masuk Ya di Ustaz WA. Tata. Betul. Apa dapat apa nggak ada, kami nggak ada motivasi apapun. Maka perlu tahu nih, terus terang saya demi Allah, Kang Sugi, saya Kang Handi, kami bersama-sama di WA, saya di WA dulu ya, karena kebetulan saya di Facebook nggak tahu. Bersama-sama, nggak ada tendensi uang, nggak ada. Nggak ada uang dari Hong Kong. Makanya itu, jadi ketika hari ada orang yang ingin menjatuh kami udah duluan menghadapi orang-orang kufar yang berusaha untuk menghujat agama kami. Kami ada. Kami sedekahkan waktu kami, ilmu kami untuk itu. Tiba-tiba ada orang tadi si kampret sok pinter gitu kan. Seakan-akan ya maaf katakan kalimatnya seperti tadi. Orang itu dari zero ke hero gitu loh berpikirnya. Kalau ingin hebat jangan kemudian menjatuhkan orang lain, enggak. Biarkan Bang Juma dan kemampuannya, Anda silahkan berjuang untuk memperbaiki kehebatan Anda. Tunjukkan kualitasmu gitu loh. Tunjukkan, Nggak perlu menjatuhkan orang lain, Nggak ngapain? perlu. Jangan ingin hebat tapi menjatuhkan orang lain. Tinggi sementara merendahkan orang lain, nggak perlu. Betul. Kalau memang punya ilmu, Ima datang tiba-tiba dulu kan sama ingat tuh waktu di Jum. Mau debat dengan Juma, loh. Siapa lu orang mau debat dengan Juma? Kan gitu Ustaz, dia masih ingat kan? Nantangin saya juga itu, nantangin saya Masya juga. Allah. Itu Ku biarin aja, los itulah. Ngapain saya layani? Karena menurut Rasulullah itu janganlah kalian berdebat itu dengan sesama Muslim, walaupun kalian dalam keadaan benar. Betul. Nggak mau lah, ngapain? Saya termasuk gitu Ustaz. Kemarin kan saya berusaha minta. Kalau antum percaya, kalau saya di bawah Ustaz, ini ada di sebelahnya ada si Riris, orang Kristen. Lihat saya di bawah langsung. Wah dia nih si Angon si Yahudi nih. Apa enggak? Nyanyi juga saya diam Ustaz. Karena waktu itu saya berusaha untuk melawan, Ustaz Alif nelpon saya. Kang udahlah jangan dilayani. Ya udah, saya kan ikutin perintah dari guru saya kan. Ya udah saya diam. Tapi semakin melunjak Ustaz. Makanya saya mengikapkan, saya ngomong ke istri saya. Mulai sekarang saya lawan si Tristan. Apalagi kemarin terakhir si Kang Handi tuh. Ya kan, si Handi, Kang Handi antum disebut bencong loh sama dia itu. Bencong apa? Dukun sabu loh. Awas ke Ben. Pas ke Ben ngomong itu. Iya, Ke Ben, TikTok kalau ngomong itu. Iya, Ben, lupa. Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Apa bisa begitu dibilang Muslim? Nuduh orang sembarangan. Itu yang kemudian saya berani Ustaz. Biarlah antum berjuang ya. Bentar. Izin bentar. Bang Handi kena report. Kok bisa? Orang Bang Handi diem aja kok kena? Pak Iya. Angon yang ngomong, Bang Hadi kena. Lucu. Iya, Bang Hadi kena. TikTok lucu. Karena Aduh, ya suara Allah. Bang Handi dibenci oleh Otet. Suara Bang. Nah ini satu ini nih. Ini satu ini yang masuk nih si Romo ini nih. Ini musuh saya sejak di WA ini. Assalamualaikum. Sampai rebutan putus silawan. Masih ingat ya? Warahmatullahi Saya wabarakatuh. rebutan. Sebentar, Aki. Udah Angon, ini di sini kan belum ada debat nih. Waalaikumsalam. Saya mau pamit dulu yang di YouTube, mau saya pindah dulu ya. Di sini belum ada debat, kita pindah lagi dulu. Nanti kalau ada debat baru balik lagi sini ya. Iya Pak D. Tadi itu di komal yang tadi itu Pak Angon itu komal Muslim kok sampai nggak di mute itu sini. Gini ya, walaupun ada Oten di atas menghujat, kalau kita ada di atas itu nggak kena delik loh. Harusnya itu moderator tadi kan dia mute itu tadi tuh si IWG asal ngomong. Nggak bisa kita dikasih waktu ngomong. Ya kan? Itu moderatornya Islam kan? Si Yuni, antum gimana sih masa nggak kenal Yuni sih? Sahabat Yuni dekat siapa? antum. Bidadari kampret yang Ini ada ya Allah ya Rabbi, kenapa? Aduh. Kira antum Ya pura-pura Allah di ya sini. Rabbi, kenapa? Andai ku tahu dia itu aku nggak naik lah si kuclu. Makanya, lagi kok musuh bebuyutan ada di sini kan? Aduh, demi Allah, kok cantik banget foto profilnya Pak Angon. Kampret.
Ya Saya kira- Allah. Saya kira antum udah bersahabat, weh, alhamdulillah deh orang-orang Islam udah mulai Aku baik. nggak gitu. pernah musuhan secara ini ya, cuma aku nggak respect dengan dia berteman dengan kafir-kafir itu kan, nyerang Gurunda kan, nyerang Bang Zuma. Tapi secara keimanan ya kan dia Benar, masih kita- Muslim toh. Izin dulu kita format Ya kembali Allah. ke topik dulu ya. Siap Cek. Bang. Allahu Jadi Akbar, sebenarnya ya topik Allah. malam hari ini gitu ya. Tapi diselingi dengan diskusi biar ada sedikit mixnya gitu ya, bumbu-bumbunya. Fenomena yang berkembang kan ini lapor melapor. Si Dosma, si Jabat melapor, dia juga akan segera terlapor. Saksinya ada 2 orang, Lina Wijaya masih Topik sudah terlapor. Si Agatha terlapor. Kemudian ada satu nih yang menjadi fenomena nih. Si Topik sama si Lina Wijaya mulai panik, gak bisa tidur nyenyak. Bahkan menurut informasi terindikasi nih, ini baru bertanya ya, kemungkinan besar mengikuti jejaknya si Saifuddin Ibrahim untuk kabur ke luar negeri karena sudah merasa sudah diserang faktor psikologis bahwa kalau saya mempertahankan diri saya di Indonesia menghadapi proses hukum, tentu saya nggak bisa membuktikan apa omongan saya selama ini. Dia udah paham bahwa dia memang berbohong. Jadi panik dan kemungkinan sekarang di tengah laut. Apakah dia pakai sampan apa-apa, indikasi kabur ke Singapura gitu. Kalau si Dosman si Jabat ya biasalah, dia kan masih kuat mentalnya gitu ya. Tapi nanti juga ya Anda melapor di Polda Sumut, Anda juga akan dilapor di sana. Kalau laporan Anda berjalan terus laporan yang melaporkan Anda tidak jalan, kan nggak balance juga kan gitu. Bukankah penegak hukum itu harus adil dalam melihat pelaporan itu? Karena unsur sangat masuk. Kami udah bertanya ke beberapa orang yang mengerti pidana, Anda masuk unsurnya di sana, kenapa? Udah tahu ada Ka'bah di belakang background Anda itu, kenapa Anda joget-joget lagu rohani, maksudnya apa? Kan itu. Ini sengaja Bang Andi. Sengaja ya Pak De ya? Iya sengaja, dia sengaja lihat gambar Ka'bah, dia lalu cari-cari lagu rohani Kristen. Kan begitu kemarin keterangannya tuh. Ya memang udah disengaja banget. Berarti pengen ngetop juga dong dia? Nah, iya. Kan ada itu pernyataan dia itu kemarin disetel sama Bang Juma itu. Wah, Ka'bah ini sangat indah sekali. Ah, kalau begitu aku apalah cari lagu Kristen. Nah, lagu rohani dicarilah sambil joget di situ gitu Bang Andi. Ada kok videonya kok. Iya, menurut klarifikasinya sih katanya dia berkunjung ke rumah muslim. Iya. Ya udah tahu rumah muslim lu lagunya nyanyi lagu rohani di dalam itu, maksudnya apa coba? Tapi is oke lah ya. Masing-masing orang kan punya argumentasi untuk membela diri. Intinya si Topik udah dilaporkan di Polda Riau. Si Agatha Sumut. si Polda Riau, si Topik di Polda Riau Pak De. Sama Sumut. Iya, sama Sumut. Sama Sumut, oke. Si Agatha dilaporkan ke Polda Sulsel. Besok pelaporan di seluruh Polda seluruh Indonesia. Karena kan yang memulai, lu pikir orang-orang muslim yang selama ini tidur lu ganggu nggak bangun untuk melapor? Ya bangun, mereka melapor. Gerakan arti penistaan Islam di Sumut juga di sana beberapa organisasi bergabung. Ya melapor. Nggak ada loh larangan untuk tidak melaporkan gitu. Ya nantang-nantangin saja. Selama ini lu pikir orang tidur, bangun mereka. Anda yang memulai kan ya, Anda yang merasakan dan mengakhiri. Ya silakan. Ya, menurut pengamatan dan penerawangan daripada pendeta doktor, kalau tidak salah ya, pendeta Doktor Muriwaliyanto Matalu, akan banyak apologet Kristen yang akan ditangkap. Itu penerawangan dari pendeta Muriwaliyanto Matalu.
Ya, kita lihat saja nanti apakah betul prediksi daripada pendeta MYM atau tidak betul. Tapi faktanya kan sudah banyak yang dilaporkan. Banyak yang dibidik toh tentunya. Saya nggak tahu siapa-siapa, cuman saya cuma apa ya, menduga-duga saja masih banyak di luaran sana yang dibidik. Kan begitu? Itu dugaan saya. Saya kan nggak tahu apa-apa. Tapi dugaan itu terbukti sudah. Sudah ada satu kan anak Batak. Si Rudi Simamora. Ya dugaannya itu bisa iya, bisa enggak. Tapi indikasi-indikasi dugaannya itu atau prediksinya itu terbukti sudah satu persatu kan. Itu residivis loh. Itu Bang Ayubi, itu kayak kata siapa tadi? Pendeta siapa? MYM. Pendeta MYM. Apa? Singkatannya apa tadi? Muriwali Kenapa? Yanto Matalu. Muriwali Yanto Matalu. Belakangnya nggak pakai picak ya? Ya enggak lah. Ada Enggak videonya lah. enggak tuh? Ada videonya enggak Romo? Bisa enggak tuh di spill? Video pendek gitu. Adalah. Coba Ada. dong. Coba dong. Biar berdata kita. YouTube saya nggak ada ininya. Tapi Nggak ada ada kok apa? ada kok di Al Ayyubi channel itu. Bentar ya, saya kirim WA ya. Poinnya aja. Iya, ucapan dia yang mengatakan Oke. akan banyak YouTuber Kristen yang akan ditangkap, katanya gitu. Suaranya aja dengerin, nggak usah di spill videonya. Ya. Suaranya kita udah kenal kok. Ya, sambil menunggu itu yang kedua, Bentar. ya sambil menunggu yang kedua juga ini si Bom Bom sama siapa yang satu itu ya. Mereka menyerang, saling serang di antar mereka. Isi the king. Kalianlah ya, PC The King itu kalianlah yang brutal. Kami yang dapat getahnya katanya begitu. Mereka udah saling menyalahkan, sudah tidak kompak mereka ini. Gitu ya. Jadi pada panik mereka ini. Kalian yang berbuat, Ternyata kami pada panik. panik, Pade. Oh, kalau masalah itu bukan masalah panik atau tidak panik, Bang Handi. Bukan, tahu sendirilah kan. Pak Bom Bom menggalang donasi. Rudi Yohanes menggalang donasi untuk biaya pra-peradilan si Rudi Simamora. Nah, sedangkan menstrea daripada Rudi Simamora ini kan sudah jelas terbaca. Dia pernah masuk penjara. Kenapa melakukan hal yang sama gitu kan? Kalaupun apa ya, melakukan apa namanya pra-peradilan gitu, saya menduga itu nggak bakal berhasil gitu loh. Sia-sia gitu ya. Dugaan saya nggak bakal berhasil. Kenapa? Karena si Rudi Simamora ini kan residivis, pernah masuk penjara dia. Betul. Gitu. Ya, itu sih mungkin nggak tahu lah ya. Kalau dugaan saya sih ya biar cair-cair saja. Saya menduga gitu ya. Dugaan saya seperti itu. Betul. Seperti dulu kasus MKC kan. Ada beberapa donatur-donatur yang bersengketa juga. Si Udin marah kepada siapa, Wak Labu marah kepada siapa, Pak Ujong marah kepada siapa. Mereka masing-masing mau menjadi bapak donasi. Nah, mungkin begini juga di sini nih. Bom Bom mau buka donasi untuk dia, Wak Labu juga mau. Akhirnya berselisih paham begitu. Sebenarnya Kalau ada kita- yang kelewat satu, Bang Andi. Apa tuh? Ada yang kelewat. Syukron Bunda Yanti. Ada yang kelewat satu. Awalnya di save videonya ada, cuma udah kehapus, adanya di laptop. Awalnya yang ribut itu Lina Wijaya sama Rudi Yohanes, dia join mau ngepul donasi. Di tengah-tengah disaliblah sama Bom Bom. Rudi Yohanes beralih ke Bom Bom. Lina Wijaya ditinggalin. Awalnya sama Lina Wijaya, ingat gak Bang Liubi kemarin yang videonya saya kirim? Lina Wijaya mau kolaborasi dengan Rudi Yohanes untuk ngumpulin donasi buat pelaporan sama ngebantu Rudi Simamora. Ternyata Rudi Yohanes membelotlah ke siapa? Bom Bom gitu. Ceritanya Kalau- gitu. Saya iya, ngikutin loh cerita itu. Kalau si logika donasi sendiri, donasinya ke Oten, pakai rekening pribadi. Rekening pribadi, ya. Tapi kurang digubris kayaknya ya, nggak laku ya.
Ada sih, ada Ada ya? yang donasi Masih mawar. juga, cuma orang-orang yang ngedukung dia. Nah yang ini donasi. ada Bang Santang, videonya ada nih, dengerin Ya, ya. monggo, monggo. Ya, ya. Karena kalau mau saling lapor-melapor, saya percaya sekali akan lebih banyak korban dari pihak Kristen. Nanti lihat aja lah. Kalau sampai mualaf yang menghina Kristen ini kemudian ditangkap masuk penjara, tunggu sedikit aja nanti banyak YouTuber Kristen akan ditangkap semua nanti. Nah itu suaranya. Ya intinya kenapa menyerang mualaf ya? Dia ini MIM gini loh, dia juga patah semangat. Dia juga kecewa dan dia diomelin sama netizennya karena dia berjanji akan melaporkan Julius sampai Julius ditangkap di Polda Jatim beberapa bulan yang lalu. Nah netizennya itu ya sudah memberikan kewenangan kepada dia, percaya kepada dia. Ya di balik itu mungkin juga ada yang memberikan sesuatu, dorongan moral apalah, sehingga dia semangat. Kemudian belum apa-apa dia langsung konferensi pers di halaman Polda Jatim. Tangkap Julius Setiadi, kan namanya disebut langsung di sana. Tapi gagal total untuk memenjarakan Julius. Akhirnya apa? Akhirnya patah hati, patah semangat. Dan PH yang mendampingi dia itu kemungkinan juga lepas tugas. Karena mereka kan banyak kerjaan yang lain. Akhirnya apa? Ya udah begitu. Tidak punya semangat lagi. Akhirnya ada legowo, loyo. Ya hati-hati kalian debater Kristen akan menjadi target. Iya, tapi saya setuju Bang Hadi dengan narasi Morowali Yanto Matalu Picek. Bakal banyak debater Kristen yang masuk penjara. Betul, itu betul karena tidak berdasarkan dengan dalil. Coba lihat si Kiamat, ngedit, ngerubah-rubah hadis, ngerubah-rubah ayat. Itu udah masuk delik hukum loh. Ya datanya memang udah banyak kok yang masuk. Pertama, si KC. Kedua, Masuk. Siapa itu yang di Malang? Gracia Pelo Garcia masuk. Pelo masuk. Anak Batak masuk. Masuk. Fajar masuk. Fajar masuk. Yusuf Manubulu masuk. Masuk. Terus siapa lagi? Si Udin kalau nggak kabur masuk. Masuk. Si Paujong kalau nggak kabur masuk. Masuk. Lina Wijaya sekarang indikasi nyebrang ke Singapura. Hati-hati. Si Topik, Hati-hati. kalau si Topik mau kabur kemana ya? Nggak punya duit. Kabur. Ke semak-semak di bawah sawit nyerondok dia. Oh, nyerondo apa lagi Kalau nyerondo misalkan itu Pak ada Di? yang mau nyari si Lugila, si Cebol, ya carinya di hutan. Ntar dulu. Di kebun Gue sawit. pengen perjelas ini Pak Dede. Nyerondo artinya apa Pak Dede? Nyerondo. Nyeruduk. Nyerondok itu sembunyi di semak-semak. Oke, lu pikir ini apa sih? Apa B2. tuh yang Celeng. ya enggak Celeng. lah. Bukan celeng, itu namanya Yang nyerondok bagong. di semak-semak kan celeng. Bagong, bukan celeng. Mengenai ini Bang Pak De Sugi, mengenai soal ini ya, yang katanya ribut-ribut sudah mulai mengangkat suara antara PC The King, mengomentari videonya Rudi Yohanes dan Pak Bom Bom. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu. Masih ingat kan? Si KC masuk penjara. Maka terbitlah video kalau mau donasi satu pintu melalui Pendeta Yusuf Manubulu kan gitu kan? Iya. Nah, habis itu ribut-ribut dengan Paul Zhang. Pada akhirnya pintu donasi dipindah ke Saifuddin Ibrahim. Setelah pindah ke Saifuddin Ibrahim, Pendeta Risuli Lubis kalau nggak salah sampai nangis-nangis minta uang donasi itu dikembalikan. Terus setelah itu, wah, gonjang-ganjing ribut dengan Pastor Joshua Tewu. Saya menduga ya mengenai tentang open donasi untuk si Rudi Semamora ini, saya menduga bakalan terjadi seperti dulu lagi, gonjang ke sana,
gonjang ke sini. Karena Itu kan udah pintunya terjadi banyak itu. yang sekarang nih. Udah terjadi kan awalnya Lina Wijaya sama Rudi Yohanes. Terus diboykot sama Bom Bom. Terus PC Iya. King sekarang. Ini udah terjadi Kalau ini. Yang satu pintu saja ribut, apalagi yang banyak pintu kan begitu. Ya dugaan saya nih si kontennya Bakul Kompor ini bakal rame lagi nih. lanjut. Para mereka ini selalu ingin menjadi bapak donatur. Kok kita aman aja, ada yayasan kok. Itulah risikonya kalau lu ke rekening pribadi nggak bisa diaudit, pasti saling mencurigai. Sampai mau pinjol Bang Andi. Iya. Mau pinjol 150 juta. Bahkan si Udin sendiri kan merasa ketepu. Iya kan? Merasa ketepu gitu loh. Bahwa alat-alat di dalam gerejanya diambilin. Bener gak sih? Kemarin apa ya itu? Ada kan itu ya? Ada. Jangan Itu masuk Kristen. Katanya tuh begini. Orang Kristen jahat-jahat katanya. Mana? Itu Alayu videonya coba ada di diputer tuh. Bang Alayubi itu. Alayu paling bisa Nada tuh itu. awalnya tuh begini Pak D. Enggak usah. Saudara-saudara enggak usah masuk Kristen. Di Kristen saja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin. Kerjasama dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. Suaranya sama ya. Kata Saifuddin loh ya, bukan kata saya loh ya. Mirip banget gitu loh. Sama persis. Bisa juga lo niru-niru suaranya si Udin ya. Yang paling parah itu waktu pasca istrinya pulang dari luar negeri ke Indonesia itu, dia menulis di Facebook gitu ya. Akun YouTube saya hasilnya diambil. Rumah saya diambil. Tanah saya di Kalimantan diambil. Bahkan istri saya diambil. Terus saya punya apa sekarang? Diambil semua. Udin, nasib mungkin Din. Ini kok saya kena batasan ini padahal saya nggak ngomong-ngomong loh dari tadi. Benar. Iya, dilaporin. Tap layar guys. Aku juga tadi kan dilaporin. Nasib mungkin Din. Padahal saya Itu nggak ada yang baru ngomong-ngomong. disambut dulu tuh. Ya, silakan yang baru naik jam siapa nih? Jam sama SCRT ADMR setan dapat sepepu. Bang Bi aja Bang. Bang Bi. Assalamualaikum Bang. Bang Bi aja yang Waalaikumsalam. mudanya aja. Bi, Mr. Bi. Bang. Iya. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ya saya nyimak sedikit aja ini, Pak Bang. Ustadz di bawah. Oh iya Bang, udah. yuk. Tadi minta naik soalnya kan. Iya, Sedikit Pak maaf De. ya, pencet tadi Pak Ustadz, kepencet. Oh iya udah nggak apa-apa. Silakan Oke. Bang, biar gantian sama Kristen Bang ya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat itu Pak D, pada saat Saifuddin curhat-curhat di Facebook kan, saya sampai buat lagu tuh. Kepikirannya. Lagunya tuh begini, boleh kan? Boleh. Ikan patin, kentang Lampung, Pati Semarang, Yogyakarta. Lihat Saifuddin lontang lantung, hati senang tiada terkira. Oh hati senang tiada terkira. Itu lagu-lagu Itu buat liriknya Saifuddin. kena loh. jangan. Enggak lah. Ya liriknya itu kan Joko Itulah yang- Tingkir. Nah, kan ya gitu. udah cukup. Itulah yang membuat dia jengkel karena gara-gara itu dia nggak bisa pulang ke tanah air, kan katanya. Inilah sehingga saya di sini luntang lantung. Tapi yang saya dengar udah Kang. Oh, udah. Saya dengar terakhir nih si Udin ngomong kayak gini nih. Saya sebenarnya mau pulang ke tanah air. Hanya satu Ya, kenapa permintaan ya mereka saya. kabur ya, beraninya Ini mengejar dengerin terus kalau baik-baik. di- Satu permintaan saya. Kalau ini sudah terpenuhi saya akan pulang ke tanah air. Ditanya apa? Yang penting Bunda Rahma kalau saya pulang siapkan saya soto Makassar. Waduh, Gitu.
Nih, coba ini hujatannya si kiamat ya, dengar ya. Bikin sakit hati dengar. Nggak usah lah. Dengar nih Nggak usah lah, hujatannya. Bunda, nggak usah lah, Bunda. Nggak usah. Biar mereka netizen tahu kalau ada yang dapat langsung aja di ini. Nah, dengar aja nggak Udah, apa-apa nih. siapa? Kiamat tuh udah DPO, Bun. Gitu Udah, ya. udah DPO, itu dia udah udah materi. 3 kali panggilan itu. Iya, udah materi tuh, Bunda. Udah. Udah. Mendidih Kita darah. sambut dulu Apa nih aja ibu-ibu MDK, sampai bosen. MADK, Madeka. Halo. Mat. Kenapa namamu pendek kali, Mat? Selamat Madeka, bergabung. Matka. Halo Matka. Nggak ada suara. Spirit, halo Spirit. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Spirit. Tad, saya ingin bernarasi Tad. Oh silakan, Akhi Budak Angon. Udah terkadung kalian bicara, saya kayaknya ada ayat ini. Boleh di spill ayatnya, Saudara Kayang Santang? Hai. Salam. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan. Sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah mengetahui Maha Bijaksana. Alhamdulillah, rahimakumullah, izin saya mungkin memaknai ayat ini. Ya, kita sedih. Mungkin ada saudara kita yang diperkarakan oleh musuh-musuh Allah. Kita sedih. Ya kan, kita mungkin agak sedikit nggak nyaman. Semoga si Allah jaga mereka dan lepaskan mereka dari kemungkinan ya jeratan laba-laba ya, yang insya Allah orang kuat akan mampu menghadapinya. Tetapi walaupun toh mungkin dalam peperangan itu harus ada yang meninggal dunia, harus ada yang terkorbankan. Saya yakin, saya percaya itu menjadi sebab ya bersatunya. Hari ini belum ada di antara kita yang tertangkap pun kita udah begitu bersemangat untuk Allah, untuk Rasulnya. Kita rasakan, gelora kita udah kita rasakan. Baru saja gitu kan, dilaporkan, kita udah balik melaporkan mereka. Maka jelas ayat ini. Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka. Jika kamu menderita kesakitan, maka oleh mereka pun pula menderita kesakitan pula. Ternyata kita belum sakit, mereka udah kabur-kaburan. Allah berjanji begitu mulia, Iwan Pila. Tetaplah dalam keislaman, adalah dalam barisan dakwah. Jangan kau sia-siakan apa waktu yang kalian perjuangkan selama ini. Adalah bersama kami. Sempurnakan langkah-langkah kami. Jangan kau bikin lagi gerbong-gerbong baru yang justru menciptakan ketidaknyamanan. Kalau kalian melihat kami tidak sempurna, sempurnakan dengan akhlak-akhlak kalian. Kami belajar. Kami ingin menyempurnakan ini. Dan izinkan Allah memberikan apa yang hak Allah bagi kami. Saya negur kepada mereka selama ini mungkin berusaha untuk menyalahkan kita. Tidak sempurna. Oh, si Blender begini kalimat kasar. Dalam waktu yang sama, beliau menghujat sesama muslim yang lebih parah lagi. Wahai orang tua bangka, wahai Yahudi, wahai Angon, dosamu begitu banyak Angon. Coba, katanya muslim. Katanya memberikan contoh yang teladan yang baik. Saya masih kemarin terakhir teman-teman, bisa melaporkan saja ke teman-teman biar tahu si topik itu ketika di tempatnya Kang siapa Umar ya, baru aja mau ngomong dia udah kabur. Apa yang dia katakan? Waktu itu saya tertrigger, kenapa saya menginjak biblos? Dia bilang hanya karena ada 8 orang yang menghina saya menginjak biblos. Itu menjadi topik tuh teman-teman biar tahu ya. Ternyata alasannya hanya 8. Kemudian saya berpikir, wah di sana ada orang-orang Kristen yang harus saya hormatin. Maka dia berbalik arah. Pertanyaan atau yang kita pikirkan, kalau dia benci kepada Kang Sugi, benci kepada Kang Handi, kepada Ripa, kepada Bang Juma, apa yang dilakukan sekarang? Terpikirkanlah bagaimana sakitnya hati umat muslim dengan perilaku si kampret ini. Saya dapat notif ini, makanya saya keluar juga. Iya. Itu Iwan Pilah ya, semoga jadi bahan perenungan. Ayat ini akan menguatkan kita. Biarkanlah mereka hari yang sedang mungkin dilupakan oleh Allah atau diuji oleh Allah. Saya harapkan mereka segera kembali kepada Allah. Mereka kembali dalam perjuangan kita. Tetapi kalau Allah menakdirkan mereka akan menjadi musuh kita,
itu adalah sesuatu ketetapan. Demikian, Aina dilanjut. Ini hajat yang Masya semoga Allah. bermanfaat. Keren. Alhamdulillah. Lanjut. Masya Allah, keren banget. Tangkap Pangon, tangkap. Tangkap Pangon. Siap. Lanjut Aina. Ya, silakan dilanjut. Mungkin Pak Desugi, Bang Handi. Ini Bang Adi ini Muslim apa Kristen? Muslim. Muslim. Ya, silakan. Siapa yang mau Anda tangkap? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuman mau nyapa aja nih host buat Bang Handi. Oh, kirain mau jadi narasumber debat soal gede ini. Oh, jangan host. Cuma mau nyapa-nyapa aja host dari Jakarta ini. Ngapain banget gitu. sama Bang Handi, sama Pak Desugi, Bunda Rama, Pangon ya, Kian Santang. Iya, Oh, Iya. Kirain saya mau- suka sama aku Pak. Terima kasih. Iya. Baru kali ini ada yang ngepen. Iya. Kirain mau ini mau Kasih. debat gantiin Bang Juma, Bang. Oh enggak, justru saya juga mau nyari Bang Juma juga nih. Mau nyalam-nyalam juga Ya, mau Bang. cari ke Makassar, Bang. Kejauhan. Oke ya, makasih ya, Bang ya. Oke, makasih ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, assalamualaikum. Naik Gurunda. Ini ada berita bagus nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Sebelum- kedengaran kan ya? Ya, kedengeran Gurunda. Iya. Oke, sip. Kedengaran. Izin saya mau puterin dulu Pendeta Yakob. Sebelum ke Yakob, ke Agatha dulu yang baru. Oh, oke, siap. Nanti yang Coba, Rudi yang Yohanes baru mau dulu ya. pinjol juga ya. Rudi Yohanes mau pinjol sama Pak Bom Bom. Pinjaman online nanti saya spill juga. Janganlah. Kenapa jangan? Kalau apa namanya, kalau Pendeta Yakub Sulistyo itu kan sudah jelas terang-terangan mengatakan umat Nasrani ini justru menjadikan Tuhannya seperti siluman, namanya berubah-ubah. Ada Tuhan huruf besar semua, ada Tuhan T-nya saja yang huruf besar, ada Allah huruf besar semua, ada Allah hanya saja yang huruf besar gitu kan. Itu Pendeta Yakub Sulistyo. Nah, beda lagi Romo Aldo mengatakan bahwa penggunaan nama Allah yang diterjemahkan oleh penerjemah Bible Indonesia itu adalah sebuah penistaan. Maksudnya Allah huruf kecil semua, itu merujuk kepada berhala. Romo Aldo terang mengatakan bahwa penerjemah itu sudah melakukan penistaan. Itu orang Kristen yang ngomong. Karena Tuhannya Maria Alaha. Nama Tuhannya Romo itu, si Aldo itu, jangan panggil Romo kata Gurunda ya. Si Aldo itu nama Tuhannya Maria Alaha. Ya karena dia itu apa ya alirannya ya? Apa itu alirannya yang dari jadi Bibelnya itu bahasa Ibrani. Nenek moyang Ya. itu monyet dia. Percaya Iya, dengan katanya prinsip kita berasal dari monyet. Sesuai teori Darwin ya kata dia. Pernah marah itu kutanya. Terus Yesus yang kau Tuhankan itu juga dari monyet karena dia manusia juga. Marah dia kan dulu waktu masih di Zoom. Bukan. Ya di Zoom. Ya, sebelum kita nyepil ke ini, Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Gurunda. iya, Kristen Ya. Asyir ya betul. Tadi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. banyak yang nge-DM juga ke saya, Gurunda, minta di spill atau minta di pencerahannya tentang yang tadi, janji tadi itu yang C1 sama C6 sampai C6 itu ternyata banyak yang nge-DM juga ke saya, belum pada tahu ternyata mereka itu. Belum pada tahu. Akang sendiri sudah tahu? Dikit-dikit, Oh, dikit-dikit, tapi ya banyaknya nggak tahu. oke, tampilkan dulu Agatha, Bang Handi, Oh, biar Agatha. Oh, ada hiburan dulu. Iya, siap. Kenapa? Nanti itu kita disambil aja ya? Iya, silakan.
Saya izin turun dulu. Siapa Mana? itu? Masya Allah, salah. Itu- Ini ganteng banget. Astagfirullahaladzim. Saya izin turun dulu ya. Siap, siap. Bang. Baik, Lanjut kita dulu lah, fotoin lanjut. Ya. Najis. Sorry. Jangan disamakan. Karena Allah kami tidak pernah mengutus yang namanya Muhammad. Tahu? Allah kami tidak pernah mengutus nabi yang seperti demikian. Jangan disama-samain. Ngemis banget ya. Jangan nebeng. Jangan ngemis. Jijik, ngerti? Ngerti tahu jijik? Najis. Beli lebih najis dari kotoran babi bagi kami. Itu kalau mau mengalahkan Allah kalian, alahkan aja. Kami tidak mau. Ya? Iya toh teman-teman Kristen, jangan mau disama-samakan Allah kita. Allah kita tidak pernah menyuruh An-Anfal ayat 12. Nggak ada itu. Motong-motong leher ini. Kafir. Lu nggak capek on cam pakai yang ini? Nggak tahu gue, atau yang mana pun ini yang on cam. Yang house aja. Ini kan Itu, udah segitu videonya. Ya, cukup. Ternyata. Udah. Disumpal mulut. Nah ini harus entar dulu, harus ditanggapi ini dulu. Bang Joma atau Pak Dato yang lain gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan Allah kami di sana itu? Kayaknya ada salah pengertian deh mengenai kata Allah itu. Ini kayaknya bocor juga nih kondom bapaknya nih waktu dibuat ini anak ini. Gak ada Iya. istilah begitu. Silakan. Iya, betul. Jadi inilah kenapa kemudian kita tidak menginginkan adanya penggunaan istilah Allah di dalam Bible. Karena mereka menggunakan kata Allah ini dengan serampangan. Tidak sesuai dengan asal bahasanya. Jadi dia menggunakan kata Allah, mereka sebut Allah, yang tadinya adalah nama menjadi gelar. Jadi dia mengibaratkan ilah. Sebenarnya ilah itu yang harusnya mereka gunakan. Sekiranya itu adalah kesalahan atau kesalahan, maksud saya gini, sekiranya itu adalah sesuatu yang salah tanpa disengaja. Tapi sebenarnya ini adalah hal yang memang disengaja digunakan untuk hal yang memplesetkan dan menistakan Allah kita, Tuhan kita. Sehingga mereka dengan mudahnya kemudian menggunakan kata Allah ini dengan serampangan. Dan itu sangat menyakiti hati kita. Coba ucapan-ucapan yang kayak tadi ini mereka gunakan Tuhan kita atau Tuhan mereka. Atau teos kita atau teos mereka, atau dewa mereka atau dewa kita. Enggak ada masalah dengan kita umat Islam. Tapi dengan ucapan seperti itu kemudian itu sangat menyakiti. Memang tidak berdampak langsung kepada kita. Andai saja itu hanya sebatas ucapan tak masalah. Tapi kan itu diikuti dengan gerakan-gerakan kristenisasi. Ya, sehingga mau tidak mau harus ada di antara umat Islam yang meluruskan ini. Minimal masyarakat Islam tahu bahwa ternyata di dalam kitabnya orang Kristen ada sebutan Allah yang mereka ambil dari kata Allah yang adalah nama Tuhan di dalam bahasa Arab menurut KBBI. Nah ini sehingga ucapan-ucapan si Agatha yang seperti itu selain menyakitkan hati kita, ya juga merendahkan kemudian derajat Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Nah, ini saudara Kristen tidak mau tahu. Hanya sebagian kecil dari mereka yang mau tahu dan merasakan betapa umat Islam selama ini dinista oleh mereka. Sekira begitu Bang Handi. Silakan yang lain. Ya, sebelum saya turun, izin ngomong bentar ya, Bang Zuma ya. Siap.
Kalau tidak salah, kalau saya tidak lupa, saya hampir membuat 10 konten, 10 video yang menyatakan tantangan debat terbuka offline untuk seluruh pendeta di Indonesia yang memiliki kapasitas, yang memiliki ilmu, yang memiliki nyali untuk memperdebatkan masalah nama Allah yang ada di dalam Bible dengan Ustadz Menahem Ali. Kalau tidak salah hampir 10 video saya buat tantangan seperti itu. Namun tidak ada satupun yang komen. Yang komen di tantangan tersebut, yang komen di video tersebut, maksud saya pendeta ya, tak ada satupun pendeta yang merespon itu. Tak ada satupun pendeta yang mend-DM saya. Komen kayak di channel saya bersedia gitu kan. Padahal biayanya ditanggung, tempatnya ditanggung, ongkosnya ditanggung, akomodasi, makannya semuanya ditanggung, keamanan ditanggung. Semuanya ditanggung oleh pihak YPMA. Namun tidak ada satupun pendeta yang bergeming yang mau komen di Al-Ayyubi Channel. Nggak ada. Hampir 10 video tantangan saya buat untuk pendeta yang berani memperdebatkan nama Allah yang ada dalam Bible. Nggak ada. Oke, saya kira cukup Bang Zuma, Bang Kian Santang, semuanya guru-guru izin turun. Masih ini Bang, masih dalam rangka memantau ini Bang, apa namanya, letupan-letupan kecil antar donasi Bang, donasi sana, donasi sini, kan ini sudah mulai meletup-letup kan. Ya biasalah. Oke. Izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyoroti pernyataan Agatha yang seolah-olah surah Al-Anfal ayat 12 itu sangat keji gitu ya. Padahal di situ sangat jelas, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka mana sih ayat 12 tadi ya yang disebut ya. Bentar. Ya betul. Nah, di situ ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman, kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Ini kan berbicara tentang perang. Saya kira wajar namanya di dalam medan peperangan, ya kalau tidak dibunuh ya membunuh. Maka sudah wajar sebagai pemimpin perang itu menyuruh bala tentaranya ya untuk mengalahkan musuh. Apa yang salah dengan ayat ini? Ya, dia merasa jijik, aku Allah kami, maksudnya Tuhan dia. Nggak ada yang menyuruh di Al-Anfal 12 itu. Kalau kita bandingkan dengan Tuhanmu yang mau mengadakan adegan prot-prot di tempat umum, apa nggak lebih ngeri itu? 2 Samuel 12, 11, 12. Aku akan mengambil istri-istrimu, ya beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain, orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Wow. Masya Allah, Al-Quran tidak ada ayat yang seperti itu. Kalau di Al-Quran ada ayat seperti itu, ku kencingi Al-Quran. Karena tidak mungkin Tuhan mau mengadakan adegan prot-prot di tempat umum. Betul? Ya. Kemudian Tuhan kami nggak pernah menyuruh membunuh anak-anak yang masih netek. Seperti yang tertulis di dalam 1 Samuel 15 ayat 3. Tuhan kami tidak pernah minta jatah cewek. Seperti yang tertulis di dalam kitab Bilangan 31 ayat 17 sampai 40. Tuhan minta jatah cewek perawan, dia dapat 32 orang. Tuhan kami nggak seperti itu. Nggak membutuhkan ciptaannya karena Allah Somad.
Allah itu tempat bergantung segala makhluk. Nah itu dia. Al-Anfal nggak ada yang salah ini. Apa yang salah? Ini reaksi ya, bukan monolog. Tapi mereaksi apa yang dikatakan Agatha tadi itu. Tuhan kami tidak menyuruh seperti di Al-Anfal. Lebih keji Tuhanmu. Anak-anak lagi netek pun harus dibunuh. Ulangan misalnya. Ulangan 20 ayat 11 sampai ayat 15. Ya, di situ apabila kamu ya pergi ke kota-kota untuk mengalahkannya, tawarkanlah perdamaian. Kalau penduduk kota itu mau berdamai, jadikanlah mereka budak dan kerja rodi. Tuh, damai tapi jadi budak dan disuruh kerja rodi. Kalau tidak damai, mampus, harus dibunuh semuanya. Tuhan kami nggak ada seperti itu, nggak anarkis. Coba Agatha, kau baca kitabmu deh. Ya, jangan asal nyeplos kau Agatha. Itu saja yang saya sampaikan. Makasih. Bukan kitabnya. Kitab Yahudi. Ya kan diakui sama dia. Tetap aja bukan, Ahi. Namanya orang, misalnya saya punya, antum akui apa gitu punya antum. Enggak dong. Cuman menjadi miliknya karena mereka sudah rubah hanya terjemahan aja gitu. Pada dasarnya itu bukan punya mereka. Itu kitabnya agama lain tapi mereka pakai terjemahannya. Begitu teman-teman. Masih ada lagi yang lain? Kalau saya boleh. Oh iya, silakan Andi. Ya, saya sudah poin. Kalau ada Kristen yang paling cerdas di Indonesia ini, saya bisa membuktikan original teks Bible-nya itu, baik kepunyaan Yudaisme yang Ibrani maupun Yunani, atau manuskrip apapun itu, bisa membuktikan akar kata Allah di sana. Seluruh isi rekening saya yang memang sudah tidak ada, yang masih banyak isinya, saya berikan semua. Dan apabila ingin membuktikan, saya akan bolak-balik manjat Tower Sutet selama 5 kali sehari semalam. Di videoin aja. Kalau Pak Desugi dia akan ngesot dari Riau ke Jakarta. Kalau ada yang bisa membuktikan akar kata Allah di original teks Bible mereka. Ini saya sudah minta 70 tahun yang lalu kurang 2 menit. Belum ada yang bisa membuktikan. Itu statement saya. Lanjut. Izin, Tuan. Silakan Ahi. Izin ya, ada 2 poin yang mungkin akan saya berikan pemahaman, terutama si kampret ya, perempuan binal ini. Wahai perempuan kuceluk, saya ikut jadi kasar juga ya. Jadi begini, Anda begitu bencinya kepada Rasul kami, baginda kami Nabi Muhammad SAW. Sekian ribu tahun yang lalu, 1500 tepatnya, baginda kami itu lahirnya tuh di Mekah. Di Ka'bah di Mekah sana. Yang dia perbaiki pada zaman itu zaman jahiliyah. Ini cerita yang datang kepada kami. Bukan pemerintahan Kristen, bukan tempat di mana Kristen berjuang di sana atau ada sebagai pondasi di sana, tidak ada. Ada sekian ribu berhala di sana. Pemabokan, perjudian, perjinahan ada di sana, di mana tempat Nabi kami itu lahirkan. Kemudian Allah memilih dia, memperbaiki itu semua, mengentaskan itu semua. Kalau Nabi kami memperbaiki itu semua, menghilangkan apa-apa yang kemudian kami anggap itu kesalahan, ketidakbenaran, asusila, amoral. Kemudian kalian membenci Nabi kami, artinya kalian tidak suka kalau amoral tadi, asusila tadi dihancurkan, dihilangkan. Apa demikian? Apakah bapak ibu kalian yang dibantai oleh Nabi kami? Walaupun saya dapat berita dari Gus Baha bahwa tidak pernah satupun Nabi kami membunuh seorang pun. Hanya sahabat-sahabat terdekat yang melakukan itu semua. Silakan cross check kepada pernyataan Gus Baha, guru kami yang sangat paham dengan yang saya percayakan dan percaya dengan kemampuan keagamaan beliau. Silakan cek lagi kepada sahabat-sahabat yang mungkin meragukan pernyataan saya. Ini pernyataan yang saya dapat dari Gus Baha. Tidak pernah Nabi kami melaksanakan pembunuhan satu orang pun. Kalau mengomandoi namanya komando ya tentu ya itu kita bedakan. Tetapi secara tangannya tidak pernah. Yang saya tegaskan di sini, kenapa kebencian kalian kepada Nabi kami seakan-akan seperti apa gitu?
Padahal jelas di sana pagan dihapuskan, dijelaskan oleh Nabi kami, dipertontonkan kepada kami, Nabi kami melaksanakan hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Allah. Keamanan, ketertiban, kemaslahatan, kesejahteraan dirasakan oleh orang-orang yang bersama beliau. Beliau disegani oleh lawan, dicintai oleh kawan. Terus kalian yang lahir sekarang 2024, ada di zaman sekarang, begitu bencinya. Artinya kalian adalah orang-orang yang tidak suka kebenaran, keadilan, asusila dan segala macam untuk kemudian ditegakkan oleh Rasul kami. Menghilangkan asusila, menghilangkan perbuatan-perbuatan amoral tadi. Bahkan Nabi kami mengajarkan kepada manusia untuk taat, patuh, tunduk kepada Tuhan. Sholat, zakat, puasa, haji, berjilbab. Salahnya di mana? Artinya kalian sedang benar-benar membenci kebenaran yang sebenarnya itu adalah sesuai dengan akal budi kalian, akal budi manusia secara umum. Itu poin yang saya pertanyakan kepada kalian. Ketika kalian membenci Nabi kami, kalian sedang membenci kebenaran, membenci otak dan akal budi yang lurus, yang sesuai dengan apa yang semestinya manusia lakukan. Dan hari ini ajaran Rasul dipakai oleh PBB. Poin yang kedua adalah berkaitan dengan Allah. Kalian tidak akan bisa meninggalkan Allah yang ada, yang kemudian kalian senantiasa akan mengadopsi itu. Karena kata Allah dalam Islam begitu agung, mulia, dan tidak akan bisa mampu untuk kalian. Nggak ada kalimat negatif dalam pernyataan di Islam kami. Ini yang kemudian kalian sangat berat untuk meninggalkan itu. Walaupun sebagian besar, si Meme udah mengatakan, saya nggak mau lagi Pak Angon berkata Allah. Ada yang sadar. Itu teman-teman ya, saya melihat kalian sangat sulit untuk melihat kata Allah. Kenapa? Di dalam pemikiran kami secara manusia umum, kata Allah begitu mulia, begitu agung, dan tidak akan tersentuh dengan apapun. Demikian Ivan Billah. Mohon maaf Ustadz guruku untuk kelancangan kalimat saya. Hadawallah. Dilanjut. Ya, makasih Pak Budak Angon. Kalau begini saja deh, mau nggak sih kalian semua kita diskusi kajian akademik, yang naik atau yang mengajukan diskusi itu orang yang jujur, berilmu begitu. Saya kasih topik, apa sumbangsi ajaran Paulus, Lukas, Matius, Markus, Yohanes itu, dan apa sumbangsi ajaran Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan. Saya ingin mengundang saudara-saudara Kristen yang mempunyai intelektual yang bisa kita adopsi di sini begitu, agar bisa tercerahkan semua. Atau apa sih sumbangsi Bible itu? Atau apa sumbangsi pengajaran Bible itu? Apa sumbangsi pengajaran Al-Quran di dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan? Supaya mereka tahu sebenarnya yang mereka pegang itu apa sih fungsi buat kehidupan ini? Apa sih fungsi buat mengisi kemerdekaan ini dalam bertoleransi, berukhuwah sesama manusia, saling tolong menolong dan sekitarnya, dan seterusnya begitu. Kira-kira apa sih isinya Bible Anda itu, apa isi Al-Quran? Itu aja kalau mau kita diskusi akademik. Tapi hindari orang yang emosional. Tentu diskusi ini membutuhkan data. Datanya bersumber dari kitab kita masing-masing. Anda pakai Bible, ya kita pakai Al-Quran. Dijelaskan oleh hadis kan begitu. Tapi saya rasa undangan ini nggak bisa diterpenuhi. Karena mereka udah paham bahwa apa yang kita mau bawa. Akan kita datang cuma minum kopi dan dipermalukan, nanti baru pulang. Habis sudah semuanya. Makanya mereka mengambil langkah apa? Langkah misionaris. Terselubung, bersembunyi, mengendap-ngendap pergerakan di bawah tanah. Itu. Tapi kalau mau tampil di media sekalian, di media nasional sekalian, kalau perlu ya hubungi Pak Karni Ilyas di LC sekalian, biar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Apa kira-kira sumbangsinya kitab yang Anda pakai itu? Apa kesumbangsinya Al-Quran? Kita bukaan aja. Tapi Kak akademik, bukan jangan bawa sepatu kotor.
Kita nggak mempergunakan itu dalam hal diskusi gitu. Itu pengantar dari saya. Ini sekaligus diundang. Kalau ada yang mau, mari kita diskusi baik-baik. Termasuk ya itu tadi, mempergunakan istilah-istilah Al-Quran di dalam terjemahan itu. Kenapa sih kalian nggak mau melepasnya? Tujuan kita adalah supaya Anda ini menjadi penganut yang jelas-jelas penganut agama itu. Tidak dicampur-campurin gitu. Sebagaimana Kristen yang ada di luar negeri. Jelas mereka. Benderanya, bajunya jelas. Kenapa di Indonesia masuk kayak beginian? Diajarin nggak mau. Oh ya, berubah. Malah tambah agresif. Mempertahankan kesalahan itu, akhirnya terjadi beginian kan, gonjang-ganjing. Nah, untuk itu kami apresiasi beberapa akademik, scholar-scholar dari Kristen yang sudah sadar, yang disponsori oleh Pendeta Yakob Sulistyo dan teman-temannya itu. Yang tadi ada siang juga ada lawyer katanya mempergunakan MILT. Ya kenapa nggak mau pakai itu? Biar jelas perbedaan UNI atau kalian dan kami di sini gitu loh. Supaya nggak ada bentrok-bentrok lagi. Kasihan kan jemaat yang nggak ngerti apa-apa. Nah, yang menjelaskan tapi tidak punya data kan, memalukan. Itu pengantar dari saya, kalau bisa diputar videonya aja. Bukan kami yang mengkantar si Agatha ini, tapi Kristen sendiri gitu. Itu host, silakan. Host, lo jangan tidur atuh. Orang ngos-ngosan lagi ngomong ini. Halo Pak. Lanjut host. Halo Pak Sarahman. Antoni, silakan, ada yang mau disampaikan? Halo, selamat malam. Ya, malam. Memang kalau kita tinjau dari segi bahasa ya, kalau kita tinjau dari segi bahasa, kita Indonesia ini berbahasa Indonesia, dan tidak boleh kita gugat orang lain berbahasa Indonesia karena dia orang Indonesia. Terkecuali dia bukan orang Indonesia, boleh kita gugat, bahkan boleh kita usir dari Indonesia ini kalau dia bukan orang Indonesia, kalau memang itu merugikan. Jadi yang pertama saya tanggapi bahwa bahasa Allah, coba kita baca sejarah, atau sebelum saya berbicara, tonton dulu Bambang Nurseno ya, dia sudah memaparkan sejarah daripada Allah, bahwa abad pertama sudah ada bahasa Allah ya. Bahkan di Arab sana yang ada agama pertama itu bukan agama Islam. Agama Islam baru abad ke-7 ya. Jadi sudah ada bahasa Allah di sana. Berbahasa Arab lah memang, tetapi bukan bahasa agama itu. Nah, itulah yang disabarkan tertulis di dalam Galatia 1 ayat 17 bahwa Rasul Paulus pergi ke Arab. Ya, Galatia 1 ayat 17 ya, Rasul Paulus pergi ke Arab. Ya, dialah menyebarkan agama Kristen di sana. Ya, jadi berhasil nggak? Banyak orang Kristen di Arab. Oke. Cukup ya gantian ya. Cukup ya. Banyak. Oke. Jadi itulah yang ditransmisi ke Indonesia, dan di Indonesia juga sudah di bahasa Indonesia kan bahasa-bahasa dari Arab sana. Oke, ya. cukup. Karena Indonesia ini ya pada umumnya bahasanya juga dulu minim. Tetapi oke, cukup Pak Antoni, udah diulang 2 kali. Udah di sini tidak dilarang berbahasa Indonesia. Anda Mama Nurseno tadi Anda katakan, terus Galatia. Silakan Bang Juma ditanggapi. Bang Juma menjauh atau Pak De atau siapa menanggapi? Bro, Anda tidak dilarang berbahasa Indonesia. Saya sudah 74 tahun yang lalu ini, kurang 2 menit, saya undang Bang Manur Sena naik ke sini gitu menjelaskan.
pertanyaan sederhana. Anda itu ya silakan Bang Jumar. Sorry teman-teman sekalian, saya izin sejenak. Kebetulan di sebelah ada yang mendesak ingin syahadat di sebelah. Nanti saya balik lagi, habis syahadat langsung saya kesini lagi ya. Izin sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di live aja Ustaz, guruku. Di live aja lah, biar kami sama-sama menyimak. Iya akhi. Iya live di YouTube nanti. Langsung ini. Ya. Di komal siapa sih? Inspirasi. Sebentar aja saya balik ke sini lagi. Cuman izin syahadat kan. Baik. Jadi begitu. Bilang sama Bang Zuma gitu kan, kalau masalah KTP ini aku emang lagi ya yang aku omongin tadi gitu, nggak ada istilahnya cuman pengen dapat apa enggak Bang, ini emang niat aku nggak ada niat mau cari followers kayak apa, kayak nggak ada niat, emang pengen bersahadat, nggak ada yang lain gitu. Iya, maksudnya cuma gini loh masalahnya Bang, kan kemarin aku juga udah bilang gitu masalah surat-surat KTP ini. online kan ada, KTP online kan ada ID itu kan. Iya. Ada, bisa kan itu kan? Ini juga aku lagi konfirmasi ke adik Bang, suruh ngirim ke foto gambar ininya. Intinya gini, kami dari pihak API nggak berani mensyahadatkan orang yang yang nggak bisa menunjukkan KTP. Itu ketentuan itu Bang, nggak bisa diganggu gugat itu. Gitu Bang. Tapi kalau mau syahadat abang boleh, syahadat sendiri boleh, syahadat di masjid terdekat juga boleh kok. Itu ya. Iya, paham Bang. Bukan bermaksud apa-apa loh ya. Cuman ini saya berhubung ini soal administrasi, artinya apa? Ketika abang bersyahadat dan yang mensyahadatkan adalah Bang Zuma, maka sertifikat mualaf itu ada tanda tangannya Bang Zuma satu. Kedua, ada stempelnya API. Apologet Islam Indonesia. Pengennya aku juga sih langsung ketemu juga sih sama Bang Zuma Bang. Itu sih niatan aku. Waduh. Enggak gini. Sekarang kan ada KTP online kan, itu bisa kan? Iya bisa. Cuman ini lagi dikonfirmasi ke WA. Cuman keluarga ini nggak ada yang mau ngebales gitu loh Bang. Ini. Kalau mau. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jumpa kita di sini. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, ini ada yang mau syahadat, tetapi ceritanya gini Gurunda. Beliau ini kabur dari rumah katanya karena bertentangan dengan keluarganya. Beliau ini Hindu, keluarganya juga Hindu, dilarang masuk Islam. Beliau kabur dari rumah, bawa uang doang. Bawa uang kok nggak bawa KTP? Ternyata KTP-nya di dompet. Kenapa nggak bawa dompet kan gitu Gurunda? Iya. Kendalanya di mana Bang? Iya itu. Silakan Gurunda. Tafadhol. Kendalanya di mana sahabat kita ini, teman kita ini? Apa masalahnya sampai tidak memiliki KTP? Silakan Bang Andrian. Masalahnya milikin KTP sih Bang Zuma. Aku juga udah bilang. Waalaikumsalam. Iya gimana Bang? Pak De. Jadi kan kemarin udah cerita juga sama Bang Zuma kalau kabur dari rumah nggak bawa apa-apa, cuma bawa uang sama baju gitu Bang. Cuman aku pengennya bersahadat sama Bang Zuma gitu. Cuman ini kan yang teman-teman lainnya kan kalau mau bersahadat sama Bang Zuma kan harus lengkap ininya KTP apa gitu kan. Itu yang bikin aku bingung Bang. Oke, jadi gini. Latar belakang agamanya apa? Untuk sekarang aku nggak ada Bang. Maksudnya ateis? Ateis. Ya. Tapi di KTP kan tentu ada agama. Hindu. Iya. Oh Hindu. Sudah selama ini sudah sering lihat diskusi lintas agama mungkin? Sering Bang. Tapi kan kita nggak pernah diskusi terkait Hindu Islam. Hindu Islam nggak pernah diskusi kemudian. Lalu saudara ini kan Hindu mau masuk Islam gitu. Yang menarik di Islam itu apa? Yang menarik di Islam ya kemarin yang udah aku bilang sama Bang Zuma.
Kita aku udah udah pernah banyak- diskusi belum sebelumnya? Udah pernah tanya Pernah, jawab Bang. kita? Pernah. Kapan itu? Kemarin waktu di rumah siapa ya? Lupa aku bang. Bukan yang diminta identitasnya habis nggak balik lagi? Bukan. Oh gitu. Usia berapa tahun sekarang? 26 bang. 26. Udah menikah? Belum. Berarti Chinese. Jawa sih bang kalau aku. Jawa. Iya. Di sini ada sekretaris kita. Salah satu kemudian syarat yang harus dipenuhi untuk dibuatkan sertifikat mualaf dari Apologet Islam Indonesia itu adalah harus menyerahkan kemudian identitasnya. Itu. Kalau mau mendapatkan sertifikat. Tapi kalau sekedar ingin disyahadatkan ya bisa aja. Bisa. Tapi kami tidak bisa bertanggung jawab secara hukum kalau ada apa-apa dengan adik ini karena kami nggak bisa memberikan sertifikat tersebut. Tapi kalau mengenai keyakinan bahwa saudara ini sudah Islam, insya Allah sudah Islam. Gitu loh. Bisa buka kamera nggak? Belum bisa kayaknya Gurunda. Followers masih 198. Kalau bisa buka kamera nanti teman-teman kita follow. Gimana? Oh iya, Belum betul. bisa bang. Masih segan sama Iya. keluarga. Oh, Ya itu sih masih jadi problemnya bang. Cuman maksud aku pengennya bersyahadat dulu sama Bang Zuma. Masalah surat-surat kan nih, masalah KTP kan aku bisa ngurus gitu loh bang. Bisa ngurus sendiri nggak bang maksudnya gitu? bisa. Cuman kami nggak bisa memberikan sertifikat mu'alafnya gitu. Nggak apa-apa. Maksudnya nggak bisa. Biasanya gini loh dek. Biasanya gini. Orang bersyahadat itu kan yang dia butuhkan adalah sertifikat pindah agama. Supaya sebagai kekuatan hukum bahwa yang bersangkutan sudah memeluk agama Islam. Ya. Jadi dari sertifikat itu nantinya digunakan untuk ke Dukcapil ganti identitas. Yang tadinya kolomnya Hindu berubah menjadi Islam. Nah, besok hari kalau misalnya Pak Bom meninggal dunia, itu kan bisa dikenal bahwa jenazahnya ini Islam atau Kristen gitu. Paham enggak? Supaya dia dikebumikan atau dikuburkan dengan sesuai dengan keyakinannya. Jangan sampai dia Islam dikuburkan secara Hindu, atau jangan sampai dia Kristen dikuburkan secara Hindu gitu loh. Paham enggak maksud saya ini? Iya paham. Izin Gurunda, izin. Iya, silakan. Bang Andrian ini Hindu, tapi kenapa kok di statusnya kok Salum ya? Maksudnya bang? Di status Anda di TikTok itu kok tertulis Salum? Hindu kan nggak kenal Salum. Kalau itu aku nggak ngerti sih bang, maksud pertanyaan abang Ardiansyah. Nggak, ini loh ketika aku klik Bang Adrian Di bionya Bang Ardia, di bio. di bio itu tertulis Salum. Nah orang Hindu kan nggak kenal Salum. Itu ngucapin salam aja sih bang, nggak ada niatan yang lain sih. Iya, maksud saya orang Hindu kan kalau ngucapin salam bukan Salum. Apa kalau orang Hindu ngucapin salam apa bang? Hum Swastiastu. Apa Bang Andrian? Kalau orang Hindu Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan tuh bang. Oh iya harusnya gitu kan. Tapi kok Salum gitu ya? Mungkin saya salah baca ya. Lanjut Guru dah. Orientasinya apa yang menjadi orientasi mau meluk Islam? Ya udah banyak belajar sih bang tentang kitab-kitab gitu. Sudah banyak belajar juga dari penceramah Muslim kayak Abang Zuma, kayak Dr. Zakir Naik, kayak Ustadz Jeffrey. Dari situ dari dulu udah banyak pembelajaran dari situ sih bang. Kalau pribadi aku gitu, yang buat aku yakin sama Islam sih. Oke, kalau saya sih, saya pribadi nih ya, saya lurus-lurus aja
Anda minta syahadat, ya kita bimbing bersyahadat. Tapi ada nggak nanti ke depannya yang bisa meyakinkan kami sebagai Muslim bahwa adik ini memang betul-betul dari Hindu masuk ke Islam gitu? Karena ini kan agama bukan main-main. Kita pindah agama itu karena kita melihat bahwa ada hal yang baik dari agama setelah agama kita gitu loh. Maksudnya nanti setelah aku masuk Islam, terus KTP aku Islam gitu, terus Bang Zuma tahu gitu? Bukan hanya sekedar itu. Misalnya nih besok-besok kita di sini mungkin bisa kenalan, bisa bertemu atau apa gitu, atau Ya kalau pengen aku sih ketemu sama Bang Zuma, itu keinginan aku sih Bang. Dari dulu. Ada ini di mana? Kalau keluarga di Bengkulu Bang. Cuman sekarang akunya di Jambi. Oh, dekat berarti dengan saya. Abang di mana? Di Dubai Utara. Dubai. Iya. Kalau keinginan aku sih kayak gitu sih Bang. Pengen langsung bersyahadat di depan mata Bang Zuma gitu. Biar percaya, orang-orang percaya gitu. Nggak istilahnya cuman ngebilang kalau aku cuman mau cari popularitas, pengen apa itu. Pengen ngeyakinin gitu kayak orang-orang gitu. Kalau kayak emang nggak lagi main-main atau orang yang lagi nyamar. Gitu. Oke, itu kan pikiran manusiawi yang pada intinya sekarang ini ada ini benar-benar mau masuk Islam dan sekarang ini masih Hindu kan gitu ya? Iya. Masih Hindu mau masuk Islam. Kalau dibilang masih Hindu sih enggak sih Bang, soalnya aku juga udah lama nggak ngikutin ajaran-ajaran keluarga aku gitu. Oh ya sudah, artinya mau meluk Islam gitu ya, secara sah. Nah kenapa harus memilih Bang Zuma? Kan bisa dekat masjid, banyak masjid. Iya nggak apa-apa, karena terinspirasi aja oleh Bang Zuma gitu. Mau jadi apologet juga? Enggak, karena emang sering lihat Bang Zuma pencerahannya gitu, yang membuat aku yakin sama Islam gitu. Nggak ada niatan yang lain sih. Oke, baik. Ke depan bisa meyakinkan kami bahwa antum ini memang saudara saya ini memang mu'alaf. Benar ya? Cuman kami aku bakal dari yakinin itu Bang, biar orang percaya gitu Bang. Tapi kami dari yayasan tidak bisa memberikan sertifikat untuk saat ini. Gak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa Bang. Nah, alasannya karena KTP ada di rumah kan ya? Iya. Bisa nggak misalnya nanti berubah pikiran, sudah disyahadatkan, tapi nantinya kemudian KTP-nya itu diberikan sama Dinda Ardiansa sebagai sekretaris, bisa nggak? Bisa. Mungkin aku besok? juga udah nyimpen WA-nya Bang siapa ini tadi? Saya juga bisa. WA-nya sudah ada sama saya juga. Oh iya boleh. Iya. Jadi kami dari Yayasan Apologet Islam Indonesia tiada niatan lain, hanya sekedar membantu adik ini untuk mendapatkan sertifikat legalitas keagamaan sebagai bekal kemudian untuk mengganti identitas tanda pengenal. Tidak apa-apa sih, saya syahadatkan, tidak masalah. Dengan catatan kami tidak bisa memberikan kemudian sertifikat. Boleh ya? Boleh Bang. Oke, baik. Saya tutup kamera dulu, karena adik ini juga enggak buka kamera. Oke. Bagaimana sekretaris, penasihat dan juga Ustadz Hanafi? Bang, bisa ya? Enggak apa-apa. Oke. Gini Akhi Juma, jadi saudara-saudara Muslim pun tidak perlu memfollow ya. Enggak perlu, kita syahadatkan aja apa adanya gitu Akhi Juma. Enggak apa-apa ya. Iya, kalaupun ini ada dua kemungkinan ya Gurunda ya. Kalaupun benar dia dari non muslim kemudian bersyahadat menjadi muslim, betul-betul itu memang keadaannya, maka ya alhamdulillah kan begitu kan Gurunda. Tetapi jika memang ada dua kemungkinan ya, benar dan tidak. Misal ini nggak benar, misal nggak benar, ya andai pun kita di Bang Ardiansyah, maksudnya kalau misalnya enggak, aku bahas soal sertifikat itu aja sih. Ya lanjut. Ya gini Bang, kenapa kita itu sangat berhati-hati, seperti tadi malam itu ada orang yang mau bersyahadat ya kan, langsung netizen saya suruh follow, ternyata setelah di follow kabur dia. Ternyata tujuan dia itu hanya untuk cari follower supaya nanti dia bisa live sendiri dan sebagainya.
Maka dari itu saya katakan untuk para netizen tidak perlu memfollow karena beliau juga tidak mau open cam. Jadi pengertian sah nanti kalau ada orang mau syahadat jangan buru-buru di follow sebelum dia itu memberikan KTP. Iya memang, gitu ya? Memang Pak D. Jadi aku nggak pernah nyuruh follow tadi, nggak pernah nyuruh follow. Iya iya, betul. Ini saran untuk kedepannya ya. Jangan menyuruh follow dulu, karena kalau follow otomatis dia dapat koin. Nah itu yang disalahgunakan oleh oknum-oknum pengemis itu tadi. Ya, hanya sekedar ingin cari follower sama cari koin. Maka dari itu jangan di follow dulu kalau belum menyerahkan KTP seperti itu. Silakan Aki Juma kalau mau disyahadatkan, nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi begitu ketatnya di Apologet Islam Indonesia ini, Dinda siapa namanya, Andrian? Iya bang. Karena adalah kewajiban kami sebagai saudara seakidah. Kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab tentang kamu itu juga adalah kami sebagai Muslim. Ada kewajiban-kewajiban kami sebagai Muslim kepada orang yang baru masuk Islam, yang sekiranya bisa kami laksanakan. Itulah sebabnya kenapa kita sangat ketat untuk mensyaratkan kemudian harus ada identitas. Tapi kalaupun kemudian malam ini belum ada identitas dan pingin kali kemudian syahadat, ya nggak apa-apa. Terlepas mau bermain atau serius, saya serahkan kepada Allah. Gitu ya. Anda yakin Anda tidak mempermainkan kami di sini kan? Yakin bang. Oke. Baik. Kiranya saya serahkan semuanya kepada Allah. Bisa ikuti saya ya. Teman-teman, kita positif thinking aja. Adalah satu kebahagiaan. Kalaupun bercanda artinya dia cinta kepada Islam. Dan kalau beliau ini serius, mari kita memaafkan keadaan ini. Kiranya dimudahkan oleh Allah. Besok belum memberikan identitasnya kepada kita. Ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Sahabat-sahabat sekalian, kita mempersaksikan saudara kita Andrian malam ini menyatakan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Semoga apa yang beliau lakukan niatnya benar-benar karena Allah, karena meyakini Islam. Kita kemudian melepaskan diri dari hal-hal yang sifatnya negatif. Ya, semuanya kita ridha, apapun itu kita ridha, apapun itu kita ikhlas. Allah yang melihat hati kita. Kalau saudara kita ini sifatnya hanya bersenda gurau, kiranya itu yang menjadi sebab mendapatkan hidayah yang sesungguhnya. Dan kalau misalnya beliau ini hanya bersenda gurau, benar-benar bersenda gurau, kita doakan semoga Allah membukakan pintu hidayah. Dan kalau serius, kita minta kepada Allah agar anak ini tetap istiqomah di dalam Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kepada ustadz-ustadz, guru-guru saya yang ingin mendoakan kepada Dinda Ardiansyah. Silakan. Ya, silakan Pak Disugi. Tafadhol Pak Di. Atau Ustaz Hanafi. Di sini ada Ustadz Hanafi. Tafadhol Ustaz. Tafadhol Ustaz Sugi boleh. Sugi. Ustadz Hanafi aja. Ya udah Bang inspirasi aja. Host aja lah udah. Ustadz Hanafi yang apa ini doanya insya Allah dikabulkan Allah. Oke, izin Guru Ndajuma dan semua para guru-guru, karena ini
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh sahabat-sahabat kita, tadi benar sekali kata Gurunda Zuma bahwa memang kita tidak bisa menghukumi seseorang itu secara batinnya, karena fikih itu melihat secara zahir. Maka alangkah baiknya kita utamakan dengan akhlakul karimah. Ya, walaupun memang kita sudah sangat-sangat ketat sekali karena memang belajar dari kesalahan-kesalahan. Dan buat ini jadi pelajaran juga nanti buat Andrian dan juga teman-teman yang lainnya agar mempersiapkan diri, karena supaya tidak main-main, karena sekarang itu dikit-dikit lapor, jadi supaya tidak terlalu lelah kita. Tapi tidak apa-apa, ini menjadi salah satu anugerah juga terindah teman-teman dari Allah, diizinkan dari Allah hari ini, detik ini kita, saudara kita Adrian mu'allaf di depan gurunda kita dan teman-teman menjadi satu pelajaran penting buat kita untuk mengaminkan. Silahkan Bang Adrian nanti tolong diaminkan, karena di antara fadilah utama dari seorang mu'allaf itu diijabahnya doa dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfana bi annaka 'ala darajat tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami, yang baik yang kami lakukan dengan disengaja maupun yang tidak kami lakukan dengan sengaja, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui ya Allah. Maafkan segala kesalahan semua dari sahabat-sahabat kami, bil khusus dari komunitas kami ya Allah, API ya, di mana kami sedang berjuang ya Allah, bantu kami ya Allah. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib dan kesalahan umat Nabi Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah kesedihan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah kondisi umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkan dan afiatkan zahir dan batinnya ya Allah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma faz ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga dan rawatlah umat baginda Nabi Muhammad, termasuk kami semua ya Allah, para pejuang-pejuang Islam ya Allah, di api ini ya Allah, jaga kami semua ya Allah. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad dengan rahmat yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin, dengan maaf maghfirah yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Kami tahu ya Allah, Engkau ya Allah bukan hanya Tuhannya umat Islam, tapi Engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan alam antariksa ini ya Allah. Maafkan kami ya Allah yang kami selalu mengerdilkan Tuhan kami sendiri. Maafkan kami ya Rasulullah, sebagaimana hadismu yang telah kau katakan ya Allah, hancurnya Islam dari dalam sendiri. Kami yang ngaku muslim terkadang mengkerdilkan Tuhan kami sendiri, seakan-akan Allah hanya Tuhannya orang Islam, padahal Allah adalah Rabbul Alamin, Tuhan alam antariksa ini. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya Rabbal Alamin.
Ya Allah, lega dan lapangkanlah umat baginda Nabi Muhammad dengan lega lapang yang segera, wahai Tuhan semesta alam. Kami terkadang mengerdilkan Muhammad Rasulullah, padahal Muhammad itu bukan nabinya, bukan utusannya orang Islam saja, tapi dia adalah utusanmu ya Allah, dan tugasnya bukan hanya di bumi, tapi untuk rahmatan lil alamin ya Allah, dengan lega lapang yang segera ya Allah untuk seluruh sahabat-sahabat kami yang sedang berjuang ya Allah di api ini ya Allah. Allahumma syrah bil Quran sudurana. Ya Allah, luaskan dada kami dengan Al-Quran, mudahkan urusan kami dengan Al-Quran. Cintai, tanamkan di hati kami semua ya Allah punya rasa cinta kepada Al-Quran, hingga cinta Quran pun dapat kami bagikan untuk anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah ruh yang masih menempel ini ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mencintai Quran, hafiz dan hafizah Quran, faqih Al-Quran, mampu menjalankan isi Al-Quran, hingga kami semua memiliki anak keturunan yang hafiz dan hafizah Quran ya Allah, yang pada akhirnya kami memiliki keluarga yang Qurani, yang nantinya akan mendapatkan cintanya Al-Quran dan syafaatnya Al-Quran di yaumil uzma nanti. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allah Ta'ala alam bisawab. Lanjut guru-guru yang lain. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin Guru Ndak bisa masuk, ada yang kita mau sampaikan mungkin atau gimana? Oke, baik. Masya Allah, luar biasa doa Ustadz kita, Masya Allah, membuat air mata kita ini benar-benar menetes ya, doa yang khusyuk. Kemudian inilah hikmah ya, kita punya guru-guru yang kemudian lisannya bisa mengantarkan kita berkhidmat di dalam berdoa. Dan juga dari saudara Andrian, mudah-mudahan apa yang didoakan tadi bisa diijabah oleh Allah. Minimal ada ini benar-benar menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya. Niatannya kalau mau jumpa dengan saya ada di Makassar, di Sulawesi Selatan, dan api menyebar sampai di Riau. Di Riau ada. Kemudian di mana tadi, Jambi juga ada, kita ada api juga di sana. Kemudian di Sumatera juga ada. Jadi kalau mau ketemu dengan teman-teman apologet Islam, saya rasa personilnya ada tersebar di mana-mana. Saya kira gitu, kita cuma berharap supaya adik ini benar-benar bisa menjalankan Islam ini dengan baik. Saudara Andrian sudah sunat? Sudah, Bang. Alhamdulillah. Ya, syukurlah kalau demikian. Nanti kalau ada apa-apa, utamanya kalau sudah nyetor KTP-nya ke Dinda Ardiansa atau ke Inspirasi, nanti masuk ke kajian-kajian Islam, ada Ustadz Hanafi, ikuti komal beliau di mana beliau live, ya, ikuti beliau, bisa nyimak di bawah, atau di Ustadz Takhta, beliau juga sering berkomunikasi dengan mu'alaf-mu'alaf yang disyahadatkan di Apologet Islam Indonesia. Supaya jangan menyendiri gitu ya. Sudah syahadat menjauh. Harusnya setelah syahadat itu mendekat. Kejar orang-orang di Apologet Islam ini. Bang, saya mau belajar ngaji, gimana caranya? Bang, saya mau belajar sholat, gimana caranya? Karena kita memang ada sebenarnya kelas. Ustadz Takhta itu memang khusus untuk membina mu'alaf. Seperti itu, Saudara Adinda Ardian. Ya, paham ya? Ya. Di Inspirasi sudah ada nomornya kan ya? Ada nomor HP-nya kan ya? Iya, ada. Ada, Bang. Oke. Silakan aja komunikasi.
kalau ada apa-apa terkait dengan mualafnya adek ini diinformasikan aja ke kami ya. Siap. Dinda Inspirasi saya izin ya. Tadi saya janji di sebelah ada debat, ada yang mau dibahas untuk sementara. Ustadz Hanafi, saya mohon izin, dan teman-teman yang lain, Dinda Ardiansa. Boleh ya? Nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang mungkin besok atau lusa kita dikomalin lagi. Saya pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah di situ. Apakah prasangka saya benar? Ntar dulu, host Ini turun dari sudut pandang. izin dulu ya, kosongkan satu untuk Banyuma. Host, kosongkan satu untuk Banyuma. Oh, mohon maaf ya Bang Bob, ini sudut pandang dari saya ya. Apakah ini termasuk dalam misi misionaris? Gitu Bang. Sebenarnya dari apa yang terjadi di lapangan, pada kenyataannya penggunaan kata Allah itu ya memang salah satu metode untuk bisa mempengaruhi orang. Itu harus kita karena sudah terima kasih Bang kejujuran. Mau nanya mengenai ini terjadi. Enggak, saya belum persilakan dan bicara ya. Gimana gitu? Ini di sini forum terhormat melalui moderator dulu ya. Silakan Om Bob. Ya, jadi berdasarkan apa yang sudah pernah terjadi, bahkan itu terjadi beberapa kali di Indonesia, ya memang rancunya atau kekeliruan menggunakan kata Allah itu justru digunakan untuk mengajak orang lain untuk menerima ajaran yang diajarkan itu, Kristen itu tadi. Itu ada digunakan oleh orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu, dan itu jangan dibilang tidak ada itu. Aduh, kalau kita bilang tidak ada itu, maka kita berusaha untuk membohongi diri kita sendiri. Itu, Masya Allah, mantap. Itu ada dan terjadi. Begitu loh. Semangat malam, Bang Bob. Jumpa lagi kita setelah beberapa tahun. Siap. Ketemu. Oke, lanjut. Saya nyimak. Silakan. Oke. Kalau gitu, ini Dika ini mau ngomong apa? Sabar dulu. Dika dari agama mana? Aku Kristen. Ya, ada yang Anda mau menanggapi, dengarkan dulu. Makanan kalian. Ini bisa Anda punya kuping nggak sih? Anda mau menanggapi topik ini, silakan. Iya. Mengenai kata Allah di Al-Quran, Allah lah kliennya kan. Kalau di Kristen kan Allah. Kata Allah ini yang di Al-Quran ini sesuai dengan At-Taha 14 itu gelar apa nama sih? Nama. Dari mana? Innani anallah. Dari mana penjelasannya? Nama. Dari mana penjelasan coba? Nama sesungguhnya ini aku adalah penjelasan kok bisa itu nama gitu loh. Kasih kalau matematika coba biar Gurunda menjelaskan. Dika diam dulu ya. Dika diam dulu. Udah, Dika diam dulu. Sesuai yang At-Taha 14 itu nama apa gelar? Itu nama. Jelas itu. Innani anallah. Aku ini adalah Allah. Dijelaskan kemudian Allah itu nama karena Allah mengikutkan gelar. Innani anallah la ilaha. Tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan. Itu. Jadi Allah ini nama, ilah itu adalah sembahan, gelar kepada Allah. Al-Quran menjelaskan seperti dengan sangat rinci. Jadi mau kayak manapun, kalau kita jadikan kitab suci kita ini masing-masing sebagai dasar pijakan gelar Tuhan atau nama Tuhan itu sendiri, Kristen tidak ada kemudian jalan untuk menggunakan nama Allah itu. Innani, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana. Penekanannya sudah sangat jelas. Sungguh-sungguh aku ini Allah. Tidak ada sembahan selain aku. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Fa'budni. Siapa aku ini? Allah. Siapa Allah itu? Tuhan. Siapa Tuhan yang sesungguhnya? Allah. Jadi nama Tuhan itu adalah Allah. Di Kristen nama Tuhannya siapa? Nama Tuhan dulu coba. Mana orangnya? Ke belakang, dia ke toilet katanya. Waduh. Kalau arti Bismillahirrahmanirrahim banyak Pak. Bismillah. Kan sudah jelas itu.
dengan menyebut nama. Nama siapa? Nama Allah. Tidak dikatakan dengan menyebut apa? Gelar. Gelar ilah atau nama ilah. Nama ilah pun merujuknya kepada Allah. Cuma kalau aku bilang aku ini adalah manusia, ya memang kamu manusia. Itu gelar. Itu gelar, Bang. Itu jadi gelar. kalau aku ini adalah Allah, itu gelar apa nama? Bedakan dulu nama dengan gelar. Oh, ya. Kalau nama itu apa? Emang Musa di situ udah tahu nama Allah. Lah itu Al-Quran saya. Al-Quran saya menarasikan seperti itu. Innani. Sebelum memperkenalkan. Ini anak ini kenapa sih Kristen ini kalau habis makan babi ngaco ya? Gak mau diatur. Lu bertanya kan orang jawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, sebelum pohon mengatakan aku ini adalah Allah, ya kan? Sekarang begini aja deh. Oke lah, kamu mengatakan Allah itu gelar, tapi itu di kitabmu, jangan di kitab kami. Nah sekarang di kitabmu gelar Allah itu dari mana asalnya? Itu dulu. Hilang lagi. Ke toilet. Ke toilet kan. Jadi memang teman-teman, kita ini selama ini terlalu abai dalam pentingnya memahami agama kita masing-masing. Inilah dia salah satu contoh kayak tadi pembahasan itu, bahwa itu kan bahasa Indonesia. Saya mau katakan teman-teman, Indonesia itu tidak punya Tuhan. Kenapa? Indonesia itu bukan agama. Indonesia itu bangsa. Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu ada di dalam agama. Ada di dalam kitab suci. Diperkenalkan oleh nabi-nabi. Jadi kalau dikatakan nama Tuhan dalam bahasa Indonesia tidak ada. Karena Indonesia itu bukan agama. Tidak ada. Coba saya mau tanya. Ada nggak Tuhan Indonesia? Nggak ada. Ada nggak umat Indonesia? Nggak ada. Jadi nama Tuhan itu hanya ada di dalam agama yang diperkenalkan oleh nabi-nabinya, yang dituliskan di dalam Alkitab atau kitab sucinya. Mari kembali ke kitab suci kita masing-masing. Kalau terjadi kekeliruan penerjemahan, ya kita harus terima dong. Dan itulah urgensinya kenapa kitab suci itu tidak boleh diterjemahkan. Agar tidak terjadi pergeseran-pergeseran penulisan, makna dan arti. Kenapa kitab suci itu harus dipertahankan dengan bahasa, dengan tulisan, sebagaimana nabinya memperkenalkan agama itu, agar sampai nanti akhir zaman, agama itu, kitab suci itu tidak berubah makna, arti dan penulisannya. Tapi kembali lagi, kalau umat Kristen menerima penerjemahan itu biar mudah dipahami, kok justru kita menarik ajaran agama agar mudah kita pahami. Harusnya kita yang berusaha memahami agama, memahami kitab suci, sekalipun itu berbahasa Yunani. Karena kita yang mau sampai kepada agama itu, kita yang mau sampai kepada Tuhan. Kok Tuhan yang kita minta? Kok Tuhan yang kita permudah agar mudah kita pahami? Kalau menurut saya begitu loh. Kan itu kan biar mudah dipahami, biar mudah nih, nggak apa-apa diterjemahkan, asal poin-poinnya, asal ini tidak hilang. Oke, dulu waktu pertama sekali diterjemahkan begitu, tetapi sampai hari ini sudah berapa kali diterjemahkan? Sudah berapa kali? Gitu loh. Karena perubahan bahasa itu banyak teman-teman. Pergeseran makna bahasa itu akan terjadi dari tahun ke tahun. Makanya yang tidak boleh dirubah adalah isi kitab suci. Dirubah bukan berarti isinya ya, tapi penerjemahannya diterjemahkan ke bahasa lain. Ke bahasa beda. Pasti beda pemaknaan. Seperti yang saya katakan, kalau ditanya saja, ketika Yesus lahir di dunia, lalu dia mengajarkan Tuhan yang dia sembah. Siapa nama Tuhan yang disembah Yesus? Nama ya, nama. Bukan bahasa Indonesia Tuhan, di bahasa Indonesia Theos apa? Bukan begitu. Siapa nama Tuhan yang disembah oleh Yesus?
Jangan katakan tidak ada. Jangan katakan tidak ada. Biasanya memanggil itu Pak Afi, Ya, Hasim, Bang Juma ya, betul ya Bang Juma? begitu saja. Apakah Yesus itu menyembah Allah? Ayo, ada yang berani jawab? Begitu loh. Karena kalau kita mau mengenal Tuhan, kita harus memulai dari nama Tuhan yang diperkenalkan oleh nabi atau utusannya. Di situ kita bisa mengenal. Mungkin izin ya, Bang Bob. Gurunda izin Gurunda. Kita mau dengarkan dulu penjelasan atau pemaparan dari pendeta Yakob ini ya, kalau nggak salah ya. Oke ya. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, saya merasa viral, sebetulnya saya sendiri nggak tahu, tetapi saya diberitahu oleh teman-teman karena saya mengatakan bahwa pendeta-pendeta Kristen kalau berdebat dengan umat Islam nggak pernah menang. Ya, kenapa? Karena menggunakan nama sesembahnya umat Islam. Jadi kalau dia ajak diskusi, mau diskusi model seperti apapun, tetap akan mengalami kekalahan. Karena memang Tuhannya umat Nasrani itu bukan Allah. Sehingga ketika diklarifikasi menggunakan Alkitabnya LAI, ya tetap nggak akan menang. Dan saya katakan bahwa memang nggak bisa menang karena berada pada jalur yang salah. Jadi pada intinya adalah kita harus menurut aturan yang ada, sedangkan di dalam kitab suci nggak usah jauh-jauh pakai bahasa Ibrani, bahasa apapun, pakai bahasa Inggris saja nggak ada nama Allah. Kenapa orang Kristen mempertahankan nama Allah? Kalau dikatakan bahwa itu merupakan sebutan, kalau sebutan itu bisa dimaknai oleh beberapa agama yang lain, semuanya dengan makna yang sama. Misalkan seperti kursi, itu dari Al-Kursi, Al-Mari, itu dari Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Islam, semua memiliki makna yang sama, yaitu tempat untuk menaruh pakaian atau tempat untuk duduk. Tapi beda dengan Allah. Orang saudara-saudara saya orang Gitu ya. Silakan mungkin Gurunda mau menjelaskan apa dulu Gurunda. Nanti ke yang lain. Bang Bob dan sebagainya. Ya, ambil alih lagi Bang Andi. Ya sebenarnya mereka ini selalu memakai penjelasan Bambang Nursena begitu. Jadi kalau menjelaskan itu selalu ke Arab-Araban, ke sejarah begitu. Duluan nih Kristen memakai ini. Yang mau duluan enggak, yang menjelas terjemahkanlah yang jujur itu aja. Jadi mereka ini sebenarnya korban dipersulit. ya sebenarnya Bang Handi, Ya. saya mau bertanya sama Bambang Nursena. Tuhan yang diperkenalkan Yesus namanya siapa? Itu saja. Dia bisa jawab tidak? Gitu. Tidak mungkin di zaman Yesus mengatakan sembahannya adalah Allah kecuali di Al-Qur'an ya Nabi Isa alaihissalam ya. Nah, berarti apa? Berarti kan keliru terjemahan yang sekarang. Berarti apa? Yang diterjemahkan sekarang itu berarti bukan nama Tuhan yang disembah oleh Yesus. Bisa lagi dia menjawab, Yesus tidak menyembah karena dia Tuhan itu sendiri. Oke, siapa Tuhan yang disembah oleh Yohanes Pembaptis? Dijawab lagi, yang disembah Yohanes Pembaptis adalah Yesus karena yang dibaptis Yohanes adalah Tuhan. Oke, siapa nama Tuhan yang diperkenalkan atau yang disembah oleh Nabi Zakaria? Nah, kalau itu di perjanjian yang lama itu ya yaitu Fabi atau Hasim. Nah, berarti kan ada berapa Tuhan di dalam Alkitab itu? Ya makanya tidak connect antara PB dan PL. Nah, kadang-kadang kesulitan kan, kenapa? Itu terjemahan-terjemahan itu tadi. Kesulitan jadinya. Itu loh. Padahal Allah yang disembah Nabi Adam sampai Yesus itu sama kok. Sama. Gitu loh. Karena apa? Karena diperkenalkan terlebih dahulu oleh Nabi yang pertama dan sampai Nabi yang terakhir. Tidak mungkin nama Tuhan itu berubah-berubah. Tidak mungkin. Itu loh. Oke, cukup ini topik, kita ke topik yang sedang viral ini Om Bob. Anda kan juga lawyer ya. Siap. Ya, kita masuk di sini ada beberapa Om Bob harus edukasi sedikit lah bahwa ada satu pertanyaan dulu. Ya, kalau ada orang sengaja memakai atribut-atribut kekristenan lah misalnya
Apakah itu atributnya Yesus waktu hidup atau enggak, ya jelas joget-joget terus kemudian menginjak kitab suci agama lain. Menurut Anda ini bisa masuk pidana apa enggak? Silakan Bang. Sudah pasti kalau dia menginjak kitab suci itu sudah pasti penistaan agama. Gitu. Karena salah satu bagian dari agama itu adalah dengan adanya kitab suci. Tidak ada agama yang tidak ada kitab sucinya. Itu. Nah, kitab suci itu isinya kan tentang ayat-ayat suci. Jadi dengan tindakan menginjak kitab suci itu maka sudah mengurangi, menodai kesucian dari kitab suci itu. Itu sudah pasti. Itu Bang Andi. Tapi kenapa ya? Justru orang yang menginjak kitab suci itu, sebut saja namanya si Taufik atau nama akunnya Tuhan Logika gitu. Justru saudara-saudara kita Kristen naik itu memberikan malah semangat untuk berbalik arah, menyerang orang yang tidak setuju dengan itu. Ini kok berbalik banget gitu loh. Fenomena apa ini Om Bob? Ya, mungkin mereka berprinsip begini, karena mereka yang punya kitab suci, ya jadi yang punya itu pun memperlakukan kitab suci itu seperti apa, seburuk apa, bagi mereka itu bukan penghinaan. Gitu loh. Oke. Yang kedua Om Bob, yang kedua ada lawyer juga nih. Yang sedang viral juga namanya. Saya nggak usah menyebutkan, tapi kalau mau disebutkan ya mau tambah ngetop apa enggak. Itu menyanyi lagu rohani. Joget-joget backgroundnya Ka'bah. Menurut pendapat Anda seperti apa? Jadi sebenarnya Bang Handi itu sebenarnya kemarin aku sudah mau bikin video ya tentang itu juga Bang. Jadi inilah namanya toleransi yang keliru, ya, toleransi yang seenak jidatnya saja, toleransi yang menggunakan pengaruh. Justru orang yang toleran itu akan melarang umat Islam menyanyikan lagu rohani Kristen. Kenapa saya katakan demikian? Lagu rohani itu kan sembahan, itu kan pujian. Itu kan adalah salah satu sarana memuji Tuhannya. Kok umat lain dibolehkan menyanyikan pujian untuk Tuhannya? Ini tidak toleran. Toleransi itu bukan berarti nggak apa-apa kamu nyanyi pujian untuk Tuhan saya. Nah, itu bukan toleransi. Gitu loh. Toleransi itu justru ketika saya punya partner di kantor, dia beragama Islam. Itu loh. Ketika dia mau bernyanyi, saya akan katakan, jangan ya dek. Kenapa? Itu pujian untuk Tuhan kami. Kau silakan bersalawat. Kau silakan nyanyikan pujian untuk Tuhanmu. Jangan untuk Tuhanku. Karena apa? Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Bukan mau ditarik-tarik. Wah, kalau dia apa? Saya lihat itu. Bahkan bernyanyi lagu rohani tentang rohani Kristen. Kalau mereka mengatakan itu kan cuma lagu saja. Disitulah bukti mereka. Iman mereka itu hanya setipis kertas. Lagu rohani. Kenapa diciptakan dan dinyanyikan di saat-saat ibadah? Atau di saat-saat kita mau dekat dengan Tuhan, karena itu adalah penyembahan, itu adalah pujian untuk Tuhan. Jadi itu bukan lagu saja, itu kan hanya sebatas. Masa saya bolehkan umat lain memuji Tuhan saya? Lo nggak boleh dong. Karena apa? Kalau saya biarkan itu, di situ saya tidak toleransi namanya. Gitu loh. Karena batasan kita umat beragama ini membatasi masuk dan membatasi keluar. Bukan cuma membatasi keluar, yang masuk juga dibatasi. Begitu loh. Oke, ada lagi Om Bob. Orang sholat, orang datang ke gereja, lalu di depan altar gereja dia sholat. Dibolehkan tidak? Oh boleh dong, kita kan toleransi. Hei, toleransimu keliru. Toleransimu keliru. Itu toleransi seenak jidatmu. Gitu loh. Iya. Kira-kira menurut Om Bob, Anda kan memahami arti dari toleransi. Sorry. Kira-kira menurut Om Bob, Anda kan seorang lawyer juga nih. Anda kan seorang lawyer juga nih Om Bob. Kira-kira ini yang ingin dicapai motivasi kalau bahasa hukumnya, ini mensreanya apa ini orang ini? Inisialnya Dos Masih Manjun, Dos Masih Jabat. Ini tuh inisial apa saya sebut sih?
Sebut aja deh. Nggak apa-apa ya. Dosma si jabat ini kira-kira bahasa hukumnya menstrianya apa sih? Apa sih motivasinya itu? Kok seperti itu? Apa ini nggak mengganggu toleransi, Om Bob? Silakan. Jadi justru saya sampaikan inilah nanti yang memicu ketidakharmonisan umat beragama nanti. Iya, karena begini teman-teman, saya selalu katakan, saya senang kalau ada umat lain berbicara tentang agama saya. Saya senang itu. Karena apa? Karena kami hidup berdampingan. Itu yang pertama. Yang kedua, agar dia tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh bagi diri saya seorang umat agama, umat yang beragama. Saya tidak akan tahu apa yang tidak boleh di Islam kalau saya tidak berbicara tentang Islam. Kalau saya tidak peduli dengan tetangga saya yang Islam, saya akan datang ke rumahnya antar daging babi. Bagi saya itu baik, saya berbagi. Kalau saya tidak tahu, saya harus tahu dong. Oh, di dalam Islam daging babi nggak boleh. Ngapain aku antar ke dia? Itu kan haram. Justru kalau aku antar, aku akan menyakiti perasaannya. Artinya apa teman-teman? Dalam dialog diskusi seperti ini, memang kita harus berbicara agamanya dia apa, agamaku apa. Tetapi dibungkus dalam konteks apa? Dalam konteks dialog diskusi agar kita tahu seberapa penting hakikat agama dalam kehidupan kita umat beragama. Itu yang paling penting. Lalu teman kita ini, saya lihat dia dikirim video yang sudah dipotong-potong, tidak utuh, sehingga dia terbakar. Wah, ini menistakan, wah ini merendahkan, menghina agamaku, begini. Izin Bang Bob. Iya. Saya mau nyepil terang dulu ya. Sambil setel, ini boleh nggak dikatakan ini melecehkan, Om Bob? Kesimpulannya. Apa? Yang joget-joget begitu, background Ka'bah. Boleh nggak kesimpulan melecehkan? Ya sebenarnya itu sudah pernah terjadi di Medan, Bang Handi. Di Medan itu pernah terjadi orang pakai kalung salib dan dia berdoa di dalam masjid. Diproses kok. Diproses. Ya, saya katakan sebenarnya apa yang ditampilkan itu sudah termasuk bagian dari penistaan. Mantap. Makasih pendapatnya, Om Bob. Pendapat hukum loh ini. Silakan, Akang. Apa itu? Baik, kita spill dulu ya. Yang terduga terlapor atas penistaan agama terhadap Islam, Bang Bob juga patut mengetahuinya. Lina Wijaya ya, kita spill Lina Wijaya. Dia udah terang-terangan menghujat Islam bahwa Allah itu adalah batu hitam. Allah itu adalah batu yang bisa dikencingin, yang bisa diberakin ya. Dia mengatakan seperti itu, bukti videonya masih ada. Nih kita sepil. Dia sekarang lagi berada di mana? Kita sepil ya. Setelah menghujat, ternyata dia melarikan diri. Kita sepil dulu. Ya, ngamuk. Ini Singapura. Gue baru nyampe, baru mau keliling-keliling Singapura, bawa 4 orang penari yang gue bayar. Nah, ini dia di Singapura ya. Lu kerjanya ribut aja, ngamuk aja. Gimana sih biar bisa jadi orang dewasa itu? Nggak ada habis-habisnya. Ibu jadi males lah pengen ketemu lu. Tadinya gue pikir tanggal 9 ketemu gue. Udah jelas ya? Udah jelas? Jangan ngomong, diulang lagi Kang. Suaranya jangan ditanggapi suara dulu. Ulangi lagi sekali. Ya, ngamuk aja kerjanya. Gue baru nyampe, baru mau keliling-keliling Singapura, bawa 4 orang penari yang gue bayar untuk acara tanggal 1 November. Lu kerjanya ribut aja, ngamuk aja. Gimana sih biar bisa jadi orang dewasa itu? Nggak ada habis-habisnya. Ibu jadi males lah pengen ketemu lu. Tadinya gue pikir tanggal 9 ketemu gue di MUI Jawa Barat, tanggal 5 ketemu di LAI November, selesai gue acara. Lu ngamuk aja, ya males lah. Siapa juga orang yang mau ketemu sama orang suka ngamuk kayak lu? Enggak lah, kecuali teman-teman lu. Bodoh amat lah, terserah lah lu mau ngomong apa kayak ngomong apa, nggak ngaruh. Nggak ngaruh ngomong apa kayak EGP, emang gue pikirin, terserah lu. Udah selesai videonya. Jadi Lina Wijaya sekarang terduga penistaan agama, sekarang lagi berada di Singapura. Silahkan lanjut. Ini berita aja ya, saya ini nyepil berita aja ya. Oke, nggak apa-apa. Om Bob, saya mau nanya lagi satu nih.
sebelum ke Banyuma ya. Oh, kita waktu itu ada milad api yang pertama di Jawa Barat. Malam, terus paginya udah kelar, siap-siap untuk balik. Ada seseorang datang membawa atau meninggalkan baju buat oleh-oleh, katanya Banyuma dan yang lain-lain. Terus setelah dia pergi gitu, kita buka, ternyata isinya adalah sangat-sangat seperti apa ya, misionaris. Ada apa ya di depannya, gambar apa lupa saya, burung merpati sama yang merpati, terus di belakangnya ada tulisan Bible lah begitu, Bob. Terus kami bereaksi untuk memusnahkannya. Pendapat Om Bob seperti apa? Silakan. Jadi itulah yang saya katakan tadi, Bang Andi. Sebenarnya munculnya para apologet Muslim ini itu kan dikarenakan adanya gerakan-gerakan ataupun tindakan-tindakan curang yang bertujuan untuk memperkenalkan Kristen, gitu ya, kristenisasi begitu. Dan itu yang terjadi, itu yang seperti yang Abang ceritakan tadi, itu adalah salah satu bentuk kecurangan dalam hal yang mau mengkristenisasi, itu ya, kalau menurut saya. Nah kemudian itu sudah jelas dilakukan dengan niat buruk, gitu loh. Kenapa niat buruk? Udah jelas-jelas Muslim lah, kenapa dikasih baju yang simbolnya menyimbolkan Roh Kudus, merpati ya, merpati putih, begitu. Jadi itu adalah salah satu gerakan-gerakan ataupun bentuk-bentuk kecurangan, begitu Bang Andi. Oke, mantap. Ada lagi, Bob. Mereka tampil di media sosial, identikan hijab, kopiah, baju koko, itu kan identik umat Islam. Tapi mereka tampil di media sosial, di dunia nyata juga, gitu loh. Ini mungkin bukan ke hukum ya, tapi ini etik. Om Bob menanggapinya seperti apa? Jadi itu yang saya katakan itu Bang Andi, kemarin-kemarin saya selalu bilang begitu. Sebenarnya mereka ini hanya toleransi di mulut, ya. Kalau bicara toleransi beragama, toleransi begini, toleransi. Dia baru lahir atau baru udah lama dia menjadi warga negara Indonesia, gitu loh. Artinya apa? Di Indonesia ini orang pakai baju koko, pakai peci, pakai sarung, itu sudah pasti pakaian yang digunakan untuk ibadah umat Islam. Itu sudah menjadi kebiasaan yang terus dilakukan bertahun-tahun, bukan hanya 1 tahun. Lantas ada orang merayakan Natal menggunakan kopiah, peci, baju koko dan sarung. Dia katakan sarung ini kan bukan punya Islam, bukan punya Arab, bukan ini. Lah, saya mau tanya, coba kalian pergi ke dalam gereja cuman pakai ulos, boleh nggak? Nggak boleh. Lah kenapa kalian menggunakan pakaian yang digunakan oleh umat Islam dalam beribadah? Kalian bolehkan, kalian benarkan. Sementara kalau disuruh untuk menggunakan pakaian yang digunakan oleh sekelompok saudara-saudara kita yang belum mengenal agama, Anda tidak mau. Berarti ini bukan masalah pakaian kan? Kalau masalah pakaian harusnya mau juga dong. Kan ulos itu bukan hanya punya sekelompok orang. Ulos itu siapapun boleh. Di orang Batak dia boleh pakai ulos. Tapi kenapa Anda ke gereja nggak pakai ulos saja seperti orang Parmalim yang sedang melakukan upacara keagamaan, upacara kepercayaan? Kenapa nggak mau? Nah dari situ sudah kelihatan kan. Jadi untuk mencari tahu tujuan orang itu apa, harus kita punya perbandingan. Gitu loh. Agar apa? Agar memiliki nilai plus dia. Dia seperti wah orang pun bisa terperdaya. Gitu loh. Orang pun terperdaya. Betul, itu peci dan sarung itu budaya Indonesia. Sama, ulos juga budaya Indonesia. Coba masuk ke rumah ibadah cuma pakai ulos, seperti teman-teman kita penganut kepercayaan Parmalim. Mau nggak mereka? Bisa nggak itu ditafsir melecehkan? Bisa.
Karena ingat niat dan tujuan dia. Ingat niat dan tujuan dia. Jadi mencari tahu itu satu tindak pidana, harus terlebih dahulu kita mampu menganalisa, menyimpulkan apa niat dan tujuannya. Gitu loh. Sama seperti kita dalam diskusi Bang Andi. Kenapa saya katakan selalu orang yang dalam diskusi, debat lintas agama tidak bisa dipidana. Karena apa? Tujuan mereka bukan menistakan. Tujuan mereka adalah mengeluarkan semua argumen dan data yang mereka punya untuk menghidupkan diskusi itu tadi, untuk mencapai satu titik di mana itu adalah klimaks dari diskusi dan dialog ataupun debat itu tadi. Berbeda dengan orang yang berbicara bukan dalam wadah diskusi, wadah dialog. Beda itu. Dan tidak ada kalau kita bicara tentang agama lain, lantas urus saja agamamu, jangan bicara tentang agama. Teman-teman, tanya itu saudara kita yang kuliah teologi ya. Belajar nggak mereka Islamologi? Belajar. Tanya tuh sama yang fakultas hukum, belajar nggak mereka hukum Islam? Belajar. Bagaimana kami tahu hukum Islam kalau kami nggak boleh bicarakan tentang Islam? Karena nggak ada aja hukum Kristen. Gitu loh. Karena nggak ada. Kalau ada hukum Kristen, boleh nggak? Ya boleh, karena itu pengetahuan. Gitu loh. Dan ingat teman-teman, agama ini kita bisa mengetahuinya bukan di rumah ibadah. Ingat, kita mengetahui tentang satu agama bukan di rumah ibadah. Di mana? Pendidikan agama. Kita belajar agama itu melalui pendidikan. Bukan melalui rumah ibadah. Rumah ibadah itu tempat kita ibadah. Kita berdoa, kita memuji, mengucap syukur. Lantas di mana kita belajar tentang agama itu? Di dunia pendidikan, yaitu pendidikan agama. Nah, di dalam dunia pendidikan, apakah dialog dan debat seperti ini diterima? Diterima. Diterima. Jadi nggak ada salahnya. Jadi kalau Bang Dosma terima potongan-potongan video, aku sarankan cari tahu dulu itu video fullnya di mana. Gitu loh. Itu video fullnya. Banyak orang yang di YouTube, teman-teman yang di YouTube mengkat video saya lalu di reupload. Terus banyak orang saudara ataupun keluarga yang telepon. Itu video apa saya katakan? Selagi video itu bisa memberikan kebaikan bagi banyak orang, biarkan. Pertanyaannya, kenapa video saya itu nggak jadi masalah? Karena tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi hari ini, kita ini dalam memahami beragama itu sudah beda Bang Handi. Jadi sekarang itu beragama, dia beragama untuk menjaga perasaan sesama umat itu tadi. Bukan betul-betul menjalankan apa yang diajarkan dalam agama itu. Contoh, saya katakan, tentang apa yang dilakukan oleh Ratu Ento. Saya sudah katakan dari awal, dalam gambar itu bukan sosok Yesus. Tetapi sebagian orang mempercayai, ya, meyakini, tetapi keasliannya, validasinya itu bukan sosok Yesus. Nggak berapa lama muncul Pendeta Isra Soru menegaskan betul foto lukisan yang ditunjukkan Ratu Ento itu bukan lukisan Yesus. Kalau mau tahu teman-teman, tonton tuh videonya Pendeta Isra Soru. Hanya ada 2 lukisan pertama muncul dan itu yang paling diyakini oleh bapak-bapak gereja. Gitu loh. Kalau lukisan-lukisan seperti yang ditunjukkan Ratu Ento itu di Pasar Senen banyak itu Bang Andi. Di Blok M sana banyak itu. Itu imajinasi, imajiner. Gitu loh. Itu gambaran. Saya mau katakan, di dalam kekristenan juga dikenal merpati putih, ada lukisannya Roh Kudus. Terus kalau saya sekarang bunuh merpati putih, apakah itu penistaan kepada Roh Kudus? Ayo, saya mau tanya, kalau kita memahaminya seperti itu keliru kawan-kawan. Saya mau tegaskan, ya jaga dong perasaan umat. Kita beragama ini bukan untuk menjaga perasaan umat. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Sekalipun itu menyakitkan, kita harus mau memperbaiki. Saya katakan. Gitu loh.
Akhirnya apa? Pendeta Roy S. Rasulullah membenarkan apa yang saya katakan di PT saya sebelumnya itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh S. Rasulullah. Lukisan itu hanya diyakini. Itu diyakini. Ada salah satu lukisan yang menjadi perdebatan sesama Bapak Gereja, itu apa? Da Vinci Code. Itu loh, karya seorang seniman kesohor di dunia. Itu jadi perdebatan kok. Belum ada validasi dari bapak-bapak gereja mana lukisan Yesus. Tidak ada itu. Artinya apa? Kalau hanya imajinasi, hari ini saya melukis, lalu saya yakini yang saya lukis itu adalah Yesus, maka itu boleh saya yakini itu Yesus. Kalau berbicara tentang meyakini, gitu loh. Tetapi kalau saya buat lukisan, lalu saya katakan ini gambar Bang Hendy, salah. Kenapa? Loh, antara lukisan dengan rupa beda. Karena saya udah pernah ketemu dengan Bang Hendy. Artinya apa? Siapa pelukis yang udah pernah ketemu dengan Yesus sehingga dia bisa melukis? Siapa coba? Gitu loh. Nggak ada kan? Nah itu yang saya katakan tadi. Jadi kita ini tidak perlu terlalu seperti itu, ya. Kita menjadi umat beragama yang baik bukan karena kita membabi buta, tidak. Justru kadang kita keliru. Seperti abangku ya, Bang Dosma menampilkan stafnya pakai jilbab lalu lagu rohani, dia mengatakan itu toleransi. Bang, itu keliru. Itu toleransi yang keliru. Abang harusnya larang staf abang yang Islam menyanyikan lagu pujian Kristen. Di situ abang baru toleran. Abang menjaga akidahnya. Jangan abang biarkan dia masuk ke akidah Kristen. Salah itu bang. Bukan begitu toleransi. Begitu juga abang. Abang sebagai Kristen, abang jangan bersolawat. Gak boleh bang. Kenapa solawat itu puji-pujian itu bang? Itu digunakan dalam hal apa? Dalam hal ketika bangkit perasaan emosional kedekatan dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah kita bersolawat, kita pengen tenang, kita pengen damai. Jadi kalau ada orang Kristen bersolawat, jangan kita bangga. Oh saya toleran, itu melanggar akidahmu. Toleransi itu bukan dengan cara melanggar akidah, teman-teman. Ini yang harus kita pahami. Dan Bang Dosma ingat bang, abang kalau mau belajar toleransi, belajar sama Islam. Al-Quran itu ada bagaimana caranya hidup toleransi. Di situ ada diatur, diajarkan di dalam Al-Quran itu. Jadi jangan bicara toleransi dengan Al-Quran bang, keliru abang. Abang belajar dulu, abang pahami betul-betul, gitu loh. Jadi nggak perlu orang Islam itu diajar hidup toleran, nggak perlu. Karena apa? Kitab sucinya itu sudah mengajarkan bagaimana hidup toleransi. Gitu loh. Sebelum ada Indonesia, sebelum kita mengenal yang namanya toleransi, jauh ketika Rasulullah itu mengajarkan Islam, sudah ada toleransi. Sudah ada kerukunan umat beragama, antar umat beragama. Karena apa? Karena ketika zaman Rasulullah juga bukan semua penduduk itu Islam. Bukan. Gitu loh. Jadi jangan ajari. Justru yang abang tunjukkan itu keliru bang. Ini aku mengkritik, aku koreksi. Nggak boleh begitu bang. Toleransi itu bukan dengan cara menabrak-nabrak akidah. Nggak boleh. Gitu loh. Ya mungkin bagi saya, karena saya punya saudara yang muslim, nggak apa-apa lah aku selawat ya. Menghargai dia, aku melanggar akidah. Pertanyaannya, agama mana yang senang ketika ada orang lain melanggar akidah? Gak ada itu bang, gak ada. Gitu. Jadi itu yang harus betul-betul kita pahami. Begitu. Jadi ya ketika azan yang tadinya saya itu nyanyi-nyanyi, saya berhenti, saya biarkan azan dulu. Itu contoh toleransi paling mudah. Azannya menjalankan akidahnya, saya tidak mengganggu mereka menjalankan akidah. Itulah toleransi bang. Bukan dengan membawa orang lain menabrak akidahnya. Oh dia kan mau, ya mau lah bang. Orang berbuat jahat juga karena keinginannya itu.
Tapi kita orang yang waras harusnya melarang, jangan kau berbuat jahat, jangan kau berbuat salah, jangan kau berbuat keliru. Itu tugas kita, Bang. Jangan titik beratkan ke orangnya aja mau, jangan, nggak boleh begitu. Tapi kita toleran. Begitu host, Bang Andi. Ini saya jadi kuliah ini. Maaf, sorry Bang Juma, maaf Bang Juma. Bang Juma, ada tanggapan? Pak De, silakan. Makan Bang Andi, lanjut dulu. Oke. Ada lagi Om Bob, sekelompok murtadin atau siapalah itu. Di dalam gereja, ya baik waktu Natal mau apa itu acaranya gitu, bersolawat, bahkan ada yang membaca ayat suci Al-Quran. Ini kira-kira orang kayak gini waras apa enggak sih Om Bob? Udah pasti ini ya, sesat itu, kalau saya katakan sesat. Udah sesat itu. Gitu loh. Jadi sebenarnya begini, banyak orang yang menganggap sepele itu tentang bahasa, Bang Andi. Itu hanya tentang bahasa, padahal begini teman-teman. Betul, Tuhan itu maha mengetahui bahasa apapun ketika kita menyembah. Betul, tetapi ingat, bagaimana cara kita menyebut bahwa kita menyembah Dia kalau bukan kita sebut namanya? Bagaimana caranya kita tahu kita menyembah yang Tuhan yang diajarkan Nabi kita itu kalau tidak kita sebut namanya? Gitu loh. Bagaimana coba? Apa kita cukup hanya ya Tuhan, tapi Tuhan ini nggak tahu Tuhan yang mana? Bisa begitu dalam beragama? Nggak bisa. Nah, bagaimana biar tertuju ke satu Tuhan? Tuhan yang kita sembah itu, sebut namanya. Makanya di dalam kitab suci Alkitab maupun Al-Quran, Tuhan itu memperkenalkan dirinya. Karena apa? Banyak ilah-ilah lain, banyak makhluk-makhluk lain, bahkan setan, iblis sering mengaku-ngaku Tuhan. Gitu loh. Iblis banyak mengaku-ngaku Tuhan, berperilaku seperti Tuhan, sehingga apa? Akhirnya yang disembah salah. Gitu loh. Sebenarnya kalau kita kaji lagi teman-teman, makanya jangan pernah alergi dengan debat lintas agama ya. Saya mau sampaikan satu hal sama teman-teman. Hal ini saya dapatkan ketika saya ikut dalam diskusi debat lintas agama. Sebelumnya saya nggak dapat ini. Di kuliah, di rumah ibadah, di pendalaman Alkitab, ya enggak, dari kecil saya nggak dapat ini. Tapi setelah saya ikut debat lintas agama, saya dapat satu hal ini. Begini teman-teman. Ternyata kenapa Tuhan mengutus nabinya? Agar umatnya tidak salah menyembah siapa Tuhan yang patut dan layak disembah. Kalau memang tidak perlu nama Tuhan itu kita kenal, bagaimana menyembah Tuhan itu? Tuhan tidak akan utus nabinya. Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Seharusnya Tuhan tanpa nabi bisa, betul. Tetapi apa? Karena Tuhan mau dikenal siapa namanya, bagaimana cara menyembahnya, bagaimana cara ibadahnya, apa yang tidak boleh dilakukan. Maka pentinglah ini kita pahami bersama. Dan itulah dasar saya berbicara tentang kata Allah tadi. Jadi jangan menganggap ketika umat Kristen menyebut nama Allah itu hal yang sepele. Jangan. Kalau saya Kristen lalu saya berdoa, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, saya berdoa kepada Tuhannya umat Islam dong. Nggak sampai kepada Tuhan yang saya sembah dong, karena saya Kristen. Gitu loh. Karena saya menyebut nama Tuhan Islam. Ini tentang bagaimana kita menjalankan akidah kita masing-masing ya teman-teman ya. Kita harus berani menerima. Lantas yang saya sebut, yang harus kita tanyakan sama bapak-bapak gereja kita, sama Alkitab kita. Ketika aku mau berdoa, siapa nama Tuhan yang harus kusebut? Siapa? Itu loh. Kalau orang Batak jelas orang Batak berdoa Jehovah, itulah nama yang dikenal orang Batak, nama Tuhannya.
Jehovah diserap dari Yehova, diserap dari YHWH, gitu. Nah itu teman-teman, ketika saya berdoa, Bapak Allah, ulah saya berdoa ke Tuhan orang Islam dong, umat Islam, aduh, gimana mau dikabulkan doaku, gitu loh. Aku berdoanya ke Tuhan yang disembah umat Islam, bukan yang kusembah, gitu loh. Terus kalau ditanya, dari mana kamu dapat nama itu? Dari Alkitab. Alkitab yang mana terjemahan? Kok saya mengenal nama Tuhan dari Alkitab terjemahan? Harusnya saya mengenal nama Tuhan itu kan dari Nabi yang mengajarkan agama itu kepada saya. Itu loh. Nah itu pentingnya teman-teman. Biar teman-teman tahu, pentingnya kitab suci itu orisinil. Tidak diterjemahkan, pentingnya itu. Hari ini banyak orang Kristen kalau ditanya siapa nama Tuhannya, kebingungan. Kebingungan, itu dulu saya alami. Waktu saya SMA, saya mencari tahu itu. Siapa nama Tuhanku? Gitu loh. Siapa? Gitu. Karena jujur, dari awal saya tidak pernah berdoa kepada Yesus. Karena Yesus sendiri mengajarkan berdoalah kepada Bapamu di surga. Yesus tidak pernah mengajarkan saya, berdoalah kau kepada aku, nggak pernah. Tapi Yesus mengatakan, mintalah di dalam namaku. Itu. Minta di dalam namanya. Artinya apa? Saya mengenal Tuhan itu di dalam Yesus. Saya mengenal Tuhan itu karena Yesus. Saya mengenal Tuhan itu atas Yesus. Gitu loh. Jadi ketika saya tanya, saya berdoa ke Tuhan yang mana? Ya kalau saya mengikuti Alkitab terjemahan kepada Allah. Lah Allah itu kan Tuhannya orang Islam. Gimana dong? Berarti salah Tuhan. Nah kan berarti kan saya nggak kenal nama Tuhan saya. Malu dong saya dengan umat saudara saya Islam. Saudara Islam saya kalau ditanya, saudara kita orang Islam ditanya, siapa nama Tuhanmu? Allah Subhanahu Wa Taala. Lah terus ditanya sama Kristen, siapa nama Tuhanmu? Ragu-ragu nih saya jawab. Ragu-ragu. Karena apa? Karena dalam terjemahan tidak ada namanya di situ. Gitu loh. Sementara kalau Alkitab orisinil saya nggak pernah baca, boro-boro baca, bahasanya itu aku nggak tahu. Karena apa? Nggak pernah aku pelajari. Begitu aku lahir jadi Kristen, nggak pernah aku pelajari di gereja bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bagaimana Alkitab orisinil itu tadi. Aku hanya baca terjemahan. Beda dengan saudaraku yang Islam. Mereka begitu lahir Islam langsung dikumandangkan azan. Begitu lahir, langsung dikumandangkan di telinganya azan sama orang tuanya. Dia langsung kenal bahasa, ajaran, agama yang diajarkan Rasulnya itu. Dia langsung tahu. Dan Bang Bob, emang kalau di Kristen begitu lahir yang dikumandangkan apa Bang Bob? Tidak ada. Oh, kirain lonceng gereja ke telinganya toeng, toeng. Lanjut Bang Bob. Nggak ada, aku lahir yang terdengar suara tangisanku ya puji Tuhan, syukur, begitu saja. Gitu loh. Dan sampai aku dewasa aku nggak pernah belajar tentang Alkitab orisinil itu bahasa apa. Sekolah minggu nggak diajarin, Mbok. Sekolah minggu nggak diajarin. Hanya tentang kisah-kisah Nabi Daud, ya, hukum Taurat. Tapi semua bahasa Indonesia atau bahasa Batak. Bahasa orisinal kami nggak tahu Bang Andi. Makanya jadi bagaimana ya termakan termakan terjemahan jadinya. Gitu loh. Makanya sekarang saya sadari inilah pentingnya kitab suci itu harus orisinil. Inilah pentingnya umat beragama itu harus mempelajari bahasa yang digunakan untuk memperkenalkan agamanya. Coba lihat ketika Bang Zuma bicara tentang ayat ini, ayat itu, tentang waduh, gimana nggak menguasai tentang agama itu? Karena bahasa aslinya, bahasa orisinal ketika agama itu diperkenalkan, dikuasai. Ya jelas, terang benderang dong dipahami. Nggak perlu terjemahan. Lah kalau kayak kami, aduh, saya aja Yesus itu tahu ternyata itu nama saduran dari Romawi. Nama sebenarnya adalah Yesua. Nama itu bahasa Semiknya kan Yesua. Gitu loh. Bukan Yesus. Yesus itu karena saduran dari bahasa Romawi. Nama Romawi kan Pilatus, Romulus, Yakobus, Akhirnya jadi Yesus.
Tapi kalau nama aslinya apa? Bahasa Semiknya Yeswa Hamasya. Dan itu baru saya tahu sekarang. Bukan kemarin-kemarin itu saya tahu Bang Handi. Perjalanan panjang itu saya baru tahu setelah saya gabung dengan debat-debat kayak gini, diskusi kayak gini, baru saya tahu. Gitu loh. Dan saya baru tahu juga ternyata Nabi Ayub yang ada di Alkitab itu orang Arab. Bukan Bani Israel. Ya tahunya sekarang. Dari kecil saya nggak ada belajar itu, Bang. Jadi saya tahu itu ketika kita debat seperti ini, diskusi seperti Tapi ini. persoalannya diskusi selama ini udah pada tuing-tuing gitu loh ya. Nggak berilmu kayak tadi, dikasih tahu yang bener, ngeyel gitu loh. Kok bisa begitu ya, Om Bol? Sebenarnya itu gengsi, Bang ya. Kalau bagi saya begini, Bang. Ketika saya keliru, saya harus berani membuang kekeliruan itu dan betul-betul menerima dan memastikan yang benar itu seperti apa. Karena saya berusaha untuk sampai kepada jalan yang benar, Bang. Kita ini mencapai apa? Mencapai jalan yang benar. Kalau kita terus membiasakan yang keliru itu, menerima kekeliruan itu, kapan sampainya kita, Bang Handi? Gitu loh. Dan ingat, beragama itu ya memang harus melalui ilmu pengetahuan. Tidak ada orang yang mengenal agamanya tanpa ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan pendidikan agama. Oke, kalau gitu Om Bob, kita senggol Banyuma dulu ya. Biar nggak ngantuk. Siap. Banyuma ada komentar, Banyuma? Silakan. Ya, maaf Ya. saya kurang monitor Bang Handi. Silakan saya nyimak dulu satu Ya. sesi. Silakan Ya. Bang. Mengenai ini aja, terjemahan Lembaga Bible Indonesia itu saja sih yang dibahas Om Bob, bahwa ya tolonglah agak sedikit mengertilah, belajari dikit-dikit lah original text. Itu sih intinya, Banyuma. Iya, jadi menurut penilaian saya nih ya, setelah saya banyak belajar tentang bagaimana kemudian gerakan kristenisasi ini. Jadi satu hal yang mesti dipahami kemudian adalah agama Kristen ini memiliki misi agung menurut perspektif keyakinan saudara-saudara kita Kristen. Maka untuk kemudian melancarkan penyelamatan terhadap alam semesta ini, di mana mereka meyakini agama Kristen itu adalah agama yang benar menurut penganut agama Kristen. Maka karena ingin menyelamatkan orang banyak, sehingga kristenisasi sebagai amanat agung menggunakan kemudian strategi duplikasi dan adaptasi untuk memenuhi misi penyebaran Bible. Karena itulah kemudian duplikasi ini memastikan kemurnian ajaran dan identitas Kristen global tetap terjaga. Sementara adaptasi membantu misionaris menyesuaikan pesan Bible ke dalam konteks budaya lokal. Maksud saya di Indonesia atau di mana saja Kristen ini ingin diajarkan. Sehingga dengan demikian adanya konsep amanat agung itu dengan duplikasi yang kemudian beradaptasi kepada budaya lokal, itu dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat yang sudah memiliki keyakinan, termasuk umat Islam. Dan bahkan mereka yang sudah memiliki tradisi keagamaan yang turun-temurun dari nenek moyang mereka itu sendiri. Jadi bagaimana kemudian kita ingin menggelitik akal kita sebagai anak bangsa ketika kita berbicara mengenai skala prioritas kebenaran agama? Ya, kita nggak bisa kemudian mencampuri terlalu jauh, karena itu adalah misi di dalam kristenisasi. Itu ada amanat agung, kita nggak bisa kemudian menghalangi itu secara frontal. Upaya yang kita ingin galakkan kemudian di sini adalah bahwa gerakan amanat agung ini tidak boleh terjadi secara brutal. Harus kemudian
berpacu kepada koridor saling menghargai sebagai anak bangsa yang hidup di dalam satu negara yang memiliki payung hukum. Di mana di antara payung hukum itu juga mencakup terkait sistem pengajaran agama, cara penyebaran agama, dan bagaimana kemudian umat beragama itu menjalankan agamanya masing-masing. Nah, karena itulah kemudian terkait dengan adanya misi kristenisasi sama seperti misi islamisasi, menyampaikan Al-Quran dan juga menyampaikan Bible. Hal ini adalah dua hal yang sama-sama cakupannya, muatannya sama. Cuma nilainya yang kemudian berbeda. Islam mengajarkan Al-Quran dengan mengutamakan nilai-nilai Al-Quran itu sendiri sebagai hal yang benar, maka harus disebarkan dengan cara-cara yang benar. Itu tidak bisa keluar dari konteks itu. Nggak bisa. Tidak mungkin sesuatu yang benar disampaikan kepada orang lain dengan cara-cara yang tidak benar. Biasanya sesuatu yang tidak benar inilah yang dipaksakan kemudian disampaikan dengan cara benar meski menabrak aturan-aturan sehingga nampak di permukaan bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Nah, lalu bagaimana tolak ukurnya? Karena dua agama ini adalah sama-sama memiliki misi, memualafkan dan memurtadkan. Al-Quran berjalan dengan koridor kaidah hak kebenaran. Bible, mohon maaf saya harus mengatakan, hanya menggunakan terjemah. Sedangkan kaidah kebenaran, kalau kita berbicara mengenai teologi, nah sebagai umat beragama, acuan kita adalah tidaklah mungkin firman Tuhan itu bisa dikoreksi. Tidaklah mungkin firman Tuhan itu bisa direvisi. Dari sini, standarisasi inilah yang kemudian harus didudukkan. Misi bisa berjalan, Islamisasi, Kristenisasi boleh berjalan. Tapi, secara teologi, firman Tuhan mustahil kemudian itu bisa dikoreksi. Firman Tuhan mustahil bisa direvisi. Satu-satunya kitab suci yang tidak bisa direvisi dan dikoreksi hanya Al-Quran. Dan kitabnya saudara Kristen kita justru menjalankan amanat agung itu dengan apa? Revisi, koreksi. Dengan kata lain, tak ada bedanya dengan skripsi. Menurut dosen pembimbing ini agak keliru. Coba referensinya menggunakan daftar pustaka. Ini saya stabilo ya nak, nanti ganti. Kamu cari coba buku-buku yang penulisnya lebih kredibel daripada apa yang kamu sajikan di skripsimu ini. Nah itu yang disifat itu. Akhirnya ketika tolak ukurnya adalah akal, ya jelas buku yang dijadikan sebagai sandaran melancarkan aksi amanat agung ini bagi orang berakal nggak make, nggak masuk. Makanya sasarannya apa? Orang yang tidak berpendidikan, orang yang miskin, orang yang hidup di bawah, di garis bawah, kemudian orang yang jauh dari modernisasi, orang yang jauh di hutan, di perkampungan sana, di pulau-pulau sana, yang menjadi sasaran empuk. Karena mereka kemudian tidak bisa membedakan nilai-nilai kebenaran itu berdasarkan dengan materi yang disajikan untuk menyampaikan satu metode atau ajaran atau keyakinan dengan pendalaman apa yang dimaksud wahyu, akal, dan implementasi kemudian dalam kehidupan keberagamaan. Ya, jadi silakan aja kristenisasi, amanat agung silakan jalankan karena itu adalah unsur yang ada di dalam Bible. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, silakan. Beritakan Bible kepada seluruh makhluk, silakan. Karena itu adalah amanat dalam agama. Tidak ada paksaan, silakan Anda sampaikan. Bible itu kayak mana? Ayo, kami ingin dengar. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, sekarang ketika saudara Kristen datang, ayo kita terima. Jadikan aku jadi murid Yesus. Nah, apa saja perintah Yesus? Ada nggak perintah Yesus agar kami menjadi Kristen? Tak ada, maaf kami tolak.
Ada nggak perintah Yesus agar manusia menyembah dirinya? Tak ada, kami tolak. Ada nggak supaya kita ke gereja? Nggak ada juga. Ada nggak supaya kami kita merasulkan Paulus? Tak ada juga. Ada nggak perintah Yesus agar kita mengimani kitab perjanjian baru ini? Ada nggak? Mengimani kitab Lukas, mengimani kitab Paulus, mengimani kitab Markus. Ada nggak perintah Yesus? Tak ada. Oh maaf, nggak make bagi kami. Karena sandaran kami adalah siapa yang menjadi wakil Tuhan di bumi, itu yang kami dengarkan. Ada nggak perintahnya kemudian untuk makan babi? Tidak bersunat. Tak ada. Oh maaf, minggir. Kami nggak make. Nah ini kalau kita melakukan bantahan, dibilang kita penista, dibilang kita penghujat, dibilang ini bla 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 bla. Nah kembali kepada tema. Bahwasanya ketika Al-Quran punya misi, sampaikan, uda'u ila sabili rabbi. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu. Dengan cara apa? Bil hikmah, dengan kebaikan, dengan hikmat. Bil ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Itu dalam Al-Quran. Jadi tidak akan pernah sampai orang itu ke Islam kalau hanya disampaikan dengan cara yang salah. Misalnya ada orang non-muslim dihamili, misalnya terjadi keadaan yang tidak diinginkan, hamil oleh laki-laki atau pria yang Islam, masuk ke dalam Islam. Ini cara-cara yang tidak baik. Tak ada kaidah di Islam seperti itu. Tak ada. Nah sekarang permasalahannya adalah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah metodenya seperti apa untuk menyampaikan itu? Ada kisi-kisinya. Ada. Apa itu? Ajaklah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mau dong? Pengen tahu dong apa yang Yesus perintahkan? Yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Kristen hari ini, apa yang Yesus perintahkan yang mereka implementasikan dalam keagamaan? Kita lihat. Mereka berbondong-bondong hari Minggu ke gereja. Ada perintah Yesus nggak? Tak ada. Apalagi? Mereka kemudian mengkitabkan kitab yang mereka sebut kitab kanonik. Surat-surat Paulus. Ada perintah Yesus nggak? Tak ada juga. Natalan, ada perintah Yesus? Tak ada juga. Memberikan perpuluhan kepada orang yang bukan suku Lewi, ada nggak perintah Yesus? Tak ada juga. Lalu, apa dong yang dari Yesus yang harus diberitakan kepada kami? Jadi murid Yesus itu kayak mana gitu loh. Jadi hal ini macet. Macet internasional. Tak ada. Tak ada yang bisa menjadikan. Kalau sekumpulan perintah-perintah Yesus kita kumpul, misalnya perintahnya ada 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 1000. Disusun perintah itu tidak akan pernah menghantar kita menjadi seorang Kristen. Nah inilah yang saya katakan bahwa musuh saudara Kristen itu adalah Bibelnya. Kembali kepada tema. Jadi ketika kita berbicara mengenai Islamisasi, Kristenisasi, kemudian ada hal yang kemudian perlu dipahami di sini. Kitab suci tidak mungkin dikritik, kitab suci tidak mungkin dikoreksi oleh manusia. Kitab suci, firman Tuhan tidak mungkin dikoreksi manusia. Firman Tuhan tidak mungkin kemudian direvisi oleh manusia. Apa sebabnya? Karena Tuhan itu maha tahu. Tidaklah mungkin pengetahuan manusia setinggi apapun strata pendidikannya bisa menyamai atau melampaui pengetahuan Tuhan. Dengan kata lain, apa yang tertuang di dalam kitab suci tidak mungkin bisa dikritik, dikoreksi, dan tidak mungkin bisa direvisi. Kenapa? Karena yang berkalam di situ, yang berfirman di situ, yang berkata di sana, yang membuat ketetapan di sana adalah Dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Maka meskipun firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, bukan karena manusia itu tidak mampu, melainkan karena apa yang ada di dalamnya sudah benar. Hakul yakin. Tak ada keraguan di dalamnya. Baik itu dari disiplin ilmu manapun, zaman seperti apapun, yang namanya firman Tuhan tidak akan mungkin bisa ada salah. Bandingkan dengan Bible. Bisa dikoreksi, bisa direvisi. Artinya standarisasi daripada perkataan Tuhan, kalau ini dikoreksi berarti Anda sedang mengoreksi Tuhan. Itu mustahil. Jika Anda merevisi dan itu adalah firman Tuhan, berarti Anda lebih hebat daripada Tuhan.
itu juga mustahil. Maka kesimpulannya, silakan gerakkan ajaran kristenisasi, tapi pada dasarnya Anda harus paham yang Anda sampaikan itu bukan firman Tuhan, tetapi perkataan manusia. Ya mungkin adalah terjemahan dari firman Tuhan, dan mungkin itu adalah terjemahan dari sabda Nabi, dan mungkin itu adalah terjemahan dari kata pengantar dari penulis buku itu sendiri. Tapi bagi umat Islam itu tidak main, tidak sampai kepada status kalamullah. Makanya sulit untuk memurtadkan Islam kecuali menggunakan cara kamuflase, cara-cara yang terorganisir, sama seperti menjadikan istilah-istilah Al-Quran itu masuk ke dalam Bible. Karena kalau tidak, susah, sulit, sangat sukar memurtadkan umat Islam itu. Maka satu-satunya cara, ikuti cara Paulus 1 Korintus 9 nomor 20 nomor 21. Kepada orang Yahudi saya mengaku-ngaku Yahudi supaya saya bisa memenangkan banyak jiwa orang Yahudi. Kepada orang Yunani, mengaku orang Yunani supaya saya bisa memenangkan banyak orang Yunani. Kepada penganut Taurat, saya mengaku penganut Taurat meskipun saya tidak tunduk kepada hukum Taurat, supaya saya bisa banyak memenangkan orang-orang yang tunduk kepada hukum Taurat. Itulah yang bisa dijalankan oleh orang Kristen di Indonesia ini. Kalau mau lurus-lurus, tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Ya, saya kira begitu. Saya sebagai pembuka, mudah-mudahan mau ditanggapi atau mau diluruskan ketika ada yang dianggap keliru. Waktu dan tempat disilahkan. Ya, ini ada Weba Muslim apa Kristen Weba? Dibuka mute-nya. Kalau enggak saya turun. Assalamualaikum. Misalnya Muslim ya Bang? Iya, saya Muslim Bang. Oke, dinyimak dulu ya Bang ya. Bang Bob, silakan ditanggapi Bang Bob. Ya, berada di samping Bang Juma nih. Siap. Ya, oke, saya simak Bang. Silakan Bang Bob. Ya, jadi teman-teman, sebenarnya kalau bagi saya mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Juma tadi, bagi saya itu bukan satu hal yang menyinggung perasaan saya, bukan hal yang menyakiti perasaan saya. Karena apa? Ya kalau kita bedah secara keilmuan, ya, secara betul-betul by data, apa yang disampaikan Bang Juma itu ya sebenarnya yaitu benar adanya. Dan itu tidak melecehkan, menistakan kekristenan, tidak. Karena memang itu adanya. Salah satu contoh tentang bersunat, ya, gitu. Sebenarnya kalau teman-teman tahu, banyak jawaban yang dibuat-buat tentang bersunat. Salah satunya itu kan bersunat itu tradisi Yahudi, bukan ini, bukan itu, bukan ini. Tapi tahu nggak teman-teman, kenapa bersunat itu bisa ditoleransi? Yaitu ketika terjadi sinode godang, konsili, ya, pertemuan oleh bapak-bapak gereja. Pada saat itu, kalau saya tidak keliru, pada saat itu ada pertemuan antara Simon Petrus, Rasul Petrus, dan rasul-rasul lainnya juga Rasul Paulus. Sehingga apa? Pada saat itu ada pertemuan antara sehingga terjadi dua opsi. Sunat itu bisa tidak berlaku bagi yang non keturunan Yahudi. Pada saat itu Rasul Petrus menolak pendapat itu. Tapi akhirnya disepakati seperti apa yang diusulkan oleh Rasul Paulus. Ya, kalau dia non keturunan Yahudi boleh tidak bersunat. Begitu loh. Padahal kalau kita kaji, teman, sunat itu sebenarnya apa? Sunat itu kok dibilang tradisi apa? Sunat itu jelas dikatakan bahwa itu adalah bentuk perjanjian Tuhan dengan Nabi Abraham. Kalau ditanya apa tandanya kau menyembah Allah Abraham atau kau menyembah Tuhannya Abraham, satu-satunya yang bisa ditunjukkan apa? Saya bersunat. Itulah tandanya. Karena apa? Itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Itu perintah.
Kalau dikatakan sunat itu tradisi Yahudi, Abraham bukan orang Yahudi, Ishak bukan orang Yahudi, Ismail bukan orang Yahudi. Kenapa mereka bersunat? Ayo. Tapi kenapa tiba-tiba orang Kristen itu yang hari ini tidak bersunat? Karena ada konsili, hasil konsili itu salah satunya yang bukan keturunan Yahudi boleh tidak bersunat. Artinya apa? Di sini saya melihat ternyata ada toleransi, ada dispensasi, ada keringanan untuk perintah yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Ibrahim. Kewenangan kita untuk mentolerir itu apa? Kewenangan kita untuk mengurangi dari perintah itu apa? Nggak ada. Gitu loh. Sebenarnya kalau kita tanya lagi sama saudara kita Islam, apa tandanya umat Islam itu menyembah Allah yang disembah oleh Nabi Ibrahim? Simpel saja, nggak perlu panjang lebar. Baca surat ini bulan ini, saya bersunat, selesai. Keren, keren. Nah, kalau mau bertanya lagi, siapa Tuhannya orang Islam? Ya sudah jelas, Tuhannya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Ya sudah jelas kan? Iya, benar. Apalagi alasan kita mau menolak itu? Coba. Nah itu yang saya katakan tadi. Sebenarnya kalau teman-teman terbuka, ayo, ini bukan tentang mau menyakiti perasaan, tidak. Begini teman-teman, kita manusia ini ya, memilih pasangan hidup, lalu menikah. Di tengah jalan rumah tangga kita sering berantem. Saya ternyata salah pilih. Ingat, untuk pasangan hidup saja kita mau keliru. Apalagi memahami tentang apa yang kita ketahui dari orang-orang yang sudah lama. Pasti ada kekeliruan. Sehingga ini yang harus, mari kita buka pikiran kita. Begitu. Kita bukan bilang Tuhan itu yang salah. Tidak. Tuhan tidak pernah yang salah. Yang salah siapa? Pengajar-pengajar ini tadi. Saya tegaskan, Tuhan tidak pernah salah, tetapi yang salah adalah pengajar-pengajar itu tadi. Gitu loh. Kalau dikatakan, saya pernah bertanya begini, pada saat itu apakah tidak ada nabi lain selain Nabi Yohanes Pembaptis? Ternyata ada, teman-teman. Ada nabi-nabi lain pada saat itu, dan mereka tidak ikut dalam perkumpulan jemaat mula-mula, sehingga pada saat itu disebutlah Kristen. Pertanyaannya, nabi-nabi itu mempercaya kepada Yesus. Apakah nabi-nabi itu Kristen? Mereka punya jemaat sendiri. Tidak dong. Loh, berarti pengikut Yesus ini bukan hanya Kristen, ada kelompok lain tapi bukan Kristen. Dan itu ada, teman-teman. Ada. Jadi kalau dikatakan pengikut Yesus itu satu-satunya pengikut Yesus adalah orang Kristen, tidak. Ada kelompok lain pengikut Yesus yang tidak menerima ajaran Paulus. Ada itu. Tapi jumlah mereka tidak kita ketahui karena jauh dari kehidupan kita. Mereka berada di negerinya sana. Gitu loh. Oh, itu berarti menistakan. Oh tidak, ini kita bicara tentang ilmu pengetahuan, teman-teman. Saya kalau tidak duduk di debat-debat seperti ini, saya nggak tahu itu tadi konsili-konsili yang merubah tentang bersunat, ya, yang kanon Alkitab. Jadi dulu saya juga berpikir Alkitab itu seperti Al-Quran gitu loh. Ternyata beda, teman-teman. Alkitab itu ternyata ada penulis-penulisnya, skrip gitu loh, papirus. Jadi ada dulu orang-orang penulis yang menulis kisah Yesus, menulis kisah Yesus, menulis kisah ini. Tulisan-tulisan inilah yang dikumpulkan oleh bapak-bapak gereja, oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya, yang menurut mereka isinya sesuai dengan yang mereka pahami, lalu dikanonkan ini menjadi satu kitab. Apakah semua pada zaman itu ada papirus ataupun skrip yang lain? Ada yang tidak dikanonkan, ada. Kalau teman-teman mau tahu, coba ketik nanti di YT, The Lost Bible.
Ada itu The Lost Bible. Ada skrip, ada papirus yang pada zaman itu ditulis juga oleh penulis-penulis tapi tidak dimasukkan, tidak dikanonkan. Salah satunya itu adalah papirus tentang Maria Magdalena, Filipus, banyak itu. Nah, saya berpikirnya dulu itu Alkitab itu seperti Al-Quran gitu. Ternyata tidak. Itu hasil konsili. Itu hasil kesepakatan bapak-bapak gereja. Gitu loh. Pertanyaannya, seandainya tidak ada Injil Matius, kitab Markus, kitab Matius itu, seandainya tidak ada itu, pada saat itu, apalah yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk mengajarkan tentang kekristenan ini? Seandainya tidak ada tulisan itu. Bingung kan? Gitu loh. Wah, kita nggak bisa berandai-andai. Ya, untuk mencari perbandingan pengetahuan itu kan harus pakai pendekatan dengan perbandingan. Gitu loh. Nah, itu saya ketahui teman-teman ketika saya berusaha untuk bisa menerima apapun yang disampaikan seperti Bang Zuma, Bang Handi, banyak ya kayak Pendeta Isra Suruh, apapun yang mereka sampaikan saya terima, lalu saya perbandingkan. Karena apa? Karena begini teman-teman, saya manusia, kita manusia. Ternyata kenapa manusia itu diberikan akal? Satu jawabannya, agar dia bisa mengenal siapa Tuhannya. Ternyata saya ini diberikan akal biar saya tidak salah dalam mengenal siapa Tuhanku, siapa penciptaku. Gitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena Nabi Ibrahim, Nabi Abraham juga begitu. Dia menggunakan akalnya untuk mencari siapa Tuhan yang menciptakan dia. Karena pada saat itu orang tua Abraham bukan seperti Nabi Abraham. Dulu bangsanya, masyarakatnya penyembah berhala. Gitu loh. Penyembah berhala dulu. Tapi Abraham menggunakan akalnya. Dia lihat bintang, dia lihat matahari. Loh, ini nggak mungkin ini. Kok bisa ada ini? Keluar digunakan akalnya. Sehingga apa? Bisa dia mengenal siapa Tuhannya. Sehingga apa? Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Tuhan datang. Hai Abraham, aku adalah penciptamu. Aku adalah pencipta seluruh alam semesta ini. Dengan tanda-tanda, dengan keajaiban, dengan keagungan Tuhan. Gitu loh. Nah itu, jadi teman-teman, kita mengenal Tuhan itu ternyata menggunakan akal. Tidak cukup hanya menggunakan kitab suci. Tidak cukup hanya mendengarkan bapak-bapak gereja. Tidak cukup hanya mengikuti ibadah setiap saat. Harus menggunakan akal dan pikiran kita. Gitu loh. Ya kan Tuhan itu tidak terkaji. Ya kalau kita mengukur keajaiban Tuhan ya sampai meledak kepala kita ya nggak akan dapat kita ukur. Tetapi ingat, mengenal Tuhan hanya dengan satu cara. Apa itu? Gunakan akal. Kalau tidak menggunakan akal, kita tidak pernah bisa mengenal siapa pencipta kita. Mungkin itu saja dari saya, host. Keren, mantap. Andai kan Kristen itu pemikirannya kayak Bang Bob ya, wih mantap. Sayang mereka nggak secerdas Bang Bob ya. Banyak di antara mereka nggak. Silakan host. Ya, mungkin Bang Richard mau menanggapi. Bang Richard, silakan Bang Richard. Silakan Richard. Bang Richard. Bang Richard. Ya, halo, selamat malam. Ya, malam. Mungkin Anda mau menanggapi, silakan. Oh, ini Bang Bob Kristen ya? Kristen. Oh iya. Tadi saya tertarik tentang sunat ya. Ya, suaranya agak di up sedikit, Richard. Suaranya ya, udah kedengaran? Udah, tapi kekeresakan. Kresek. Malah disengajain. Halo, sudah Bang? Udah. Ya, jadi gini, saudaraku Bob, ya, sebenarnya kalau bicara sunat, ya
kita sudah dari sekolah minggu itu sudah diajari sih sebenarnya itu kenapa Kristen nggak disunat. Ya kalau disunat, ya itu di perjanjian lama itu adalah tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Ya, antara umat Israel saat itu. Ya diberikan kepada Abraham keturunannya, anak-anaknya sampai budaknya juga disunat. Ya, di situ itu di perjanjian lama itu jelas dikatakan itu tanda perjanjian Allah Bapa dengan Abraham. Ya. Nah, jadi emang diperuntukkan untuk kaum Israel. Nah, kemudian Yesus, kenapa Yesus disunat? Ya Yesus kan orang mengikuti tata cara tradisi orang Yahudi kan, karena dia lahir, ya dia juga orang Yahudi. Memang dia orang Yahudi. Nah, terus kenapa kita orang Kristen ya tidak mengikuti itu? Karena memang jelas di situ memang untuk orang Yahudi saja, orang Israel tentang sunat itu. Kita ini pengikut Yesus, ya. Kalau dia orang Kristen, dia orang Yahudi, oke lah bisa mungkin disunat. Kita ini bukan orang Yahudi. Jadi, tapi ada ayat di sini yang mengatakan ya, yang dimaksud di sini yang sunat rohani kalau yang dikatakan tentang Kristen ya. Jadi yang ditekankan adalah dimensi spiritual dari sunat itu. Ya. Jadi mengatakan yang terpenting itu bukan apa yang terlihat dari luar. Bukan apa yang terlihat dari luar, tetapi yang ada di dalam hati. Jadi bukan menerapkan hukum supaya terlihat baik dari luar. Jadi bukan menerapkan hukum supaya kita melakukan kesetiaan. Jadi bukan yang terlihat dari luar, tapi di dalam hati. Itulah yang dikatakan sunat di dalam hati secara rohani. Itu yang kenapa orang Kristen tidak melakukan itu, karena itu tata cara kebiasaan yang dilakukan orang Yahudi. Jadi kalau orang Kristen, ya kita ya apa yang tertanam di dalam hati kita, bukan apa yang terlihat dari luar. Jadi yang tertanam di dalam hati secara rohani. Ya baik Bang Richard, jangan diulang-ulangi, terus diulangi biar ditanggapi dulu. Silakan. Oke, boleh saya tanggapi ya? Boleh. Silakan Bang. Jadi begini, yang pertama ada ayat yang mengatakan yang terpenting itu adalah sunat rohani, bukan yang tampak. Itu sebenarnya alasan yang digunakan untuk mentolerir, alasan yang digunakan untuk memberikan keringanan terkait dengan sunat. Tetapi kita harus mulai kenapa Abraham bersunat. Kalau ditanya sama orang Yahudi, kenapa orang Yahudi bersunat? Jawabnya karena seperti itu yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya sampai yang diajarkan oleh Abraham. Jadi sunat itu bukan muncul di kalangan Yahudi. Sebelum Yahudi ada, Abraham sudah bersunat. Ishak sudah bersunat. Anaknya Ishak bersunat. Cucunya Ishak bersunat. Mereka bukan Yahudi. Ini yang saya katakan membalikkan makna sunat itu tadi. Kalau kita mau mengenal sunat di Alkitab, maka Alkitab mengajarkan bahwa sunat itu adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham. Tidak ada sunat lain yang diajarkan di dalam Alkitab seperti yang disampaikan oleh Bang Richard tadi. Lalu muncul ayat yang tidak perlu bersunat rohani, harus tidak perlu yang tampak, harus hati. Apa yang sudah diperjanjikan Tuhan dengan Abraham, lalu kita tolerir, lalu kita rubah, lalu kita sederhanakan, lalu kita beri keringanan. Pertanyaannya, apakah yang membuat ayat itu lebih berwenang dari seorang Abraham? Yang kedua, apakah
perjanjian antara Tuhan dengan Abraham itu keliru sehingga perlu dikoreksi, sehingga akhirnya diberikan alasan untuk mengkoreksi. Itu. Nah, kemudian hari ini seperti yang saya katakan itu, kalau ada, ya kalau dia Kristen keturunan Yahudi dia bersunat, kalau tidak keturunan Yahudi dia tidak bersunat. Artinya apa? Berarti perintah sunat itu fleksibel. Masa perintah Tuhan fleksibel? Tuhan mana itu Bang Richard? Oke Bang Bob. Ya, baik, bentar Bang Richard. Jadi Bang Richard, bentar Bang Richard. Sebelum ke Bang Richard, Gurunda Juma silakan untuk menanggapi. Sebentar, biar Pak. bertiga langsung. Jadi saya umpamakan perintah sunat itu ya, sama begini. Kalau Kristen yang keturunan Yahudi dia boleh bersunat, kalau tidak keturunan Yahudi tidak boleh bersunat. Oh, berarti boleh dong begini. Kristen keturunan Yahudi percaya Yesus, Kristen yang non Yahudi boleh nggak percaya Yesus? Sebentar Bang, aku ada ayatnya nih. Bentar Bang Richard, biar Gurunda menanggapi dulu. Biar sebentar, setelah Gurunda lah, sebentar nih aku tanggapi dulu Bang Bob. Aku kasih ayat nih, ada ayatnya ya. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Itu di Kolose 2 ayat 12. Jadi sunat lahiriah tidak menjadi hukum utama bagi seseorang untuk menjadi anggota bangsa pilihan Allah, tetapi sunat rohania yang adalah pembaptisan berdasarkan iman akan segala Tritunggal yang telah mengutus Yesus Kristus putranya yang telah menyelamatkan kita. Jadi di sini diajarkan berdasarkan pengajaran Yesus sendiri bahwa yang terpenting adalah sunat rohani, bukan sunat badani. Ya, sunat rohani yaitu iman akan Yesus. Nah, maka seseorang diselamatkan bukan karena memenuhi hukum sunat lahiriah menurut hukum Taurat. Kamu tahu, nah ini ada ayat di Galatia terakhir Bang ya, di Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu satu saja pasal dilanggar, ya, berarti batal semua pasal-pasal di hukum Taurat itu. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa melaksanakan hukum Taurat secara penuh. Itu baik, Bang. jangan terlalu ini kepanjangan sebelum Bang Bob, biar Gurunda Juma dulu menanggapi. Silakan Gurunda. Baik. Biar mengalir. Iya, baik. Satu hal kemudian yang ingin saya katakan kepada saudara Richard, ini pemahaman yang mendasar dulu yang Anda harus pahami. Kalau Anda kemudian mengatakan hal kalimat terakhir itu tak ada seorang pun karena itu sulit, Anda menentang firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Ulangan 30 nomor 11, hukum Taurat ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak terlalu berat. Jadi kalau ada orang mengatakan barang siapa yang meninggalkan satu saja maka itu gugur, itu akal-akalan. Karena memang pada dasarnya orang yang tidak mengasihi Tuhan itu adalah orang yang membantah firman Tuhan. Nah, sini saya sedikit kasih pemahaman. Apa itu sunat hati? Sunat hati itu adalah orang yang menghilangkan kesombongan, orang yang menghilangkan ketegaran tengkuk, orang yang menghilangkan kemalasan, tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Diperintahkan jangan engkau makan babi, hatinya nggak mau, tetap saja makan babi. Jangan kau mengkuduskan, jangan kau merusak kesucian hari Sabat, tetap saja dia ganti. Jangan ada ilah lain di hadapanku selain aku, tetap aja. Itu orang yang tidak bersunat hati. Kenapa? Karena tegar tengkuk.
Jangankan orang tuanya, Tuhan yang menciptakan aja nggak didengarnya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Anda tidak sunat nonot, tetapi Anda sunat hati? Kayak mana ceritanya? Yang disebut sunat hati itu adalah tundukkan hati kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Diperintahkan sunat nonot, ya sunat dong. Itu baru sunat hati. Tidak mungkin orang itu sunat hati kalau dia membantah perintah Tuhan. Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan begini. Ulangan 30 misalnya, nomor 6. Dan Tuhan Elohim akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Elohimmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, supaya engkau hidup. Jadi orang yang sunat hati itu mengasihi Tuhannya. Orang yang mengasihi Tuhannya, Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dengan melakukan dengan setia kewajiban terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapannya, peraturannya dan perintah-perintahnya. Itu baru sunat hati. Yosua 22 nomor 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah Elohim dan hukum yang ada yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan Elohim itu, yakni mengasihi Tuhan Elohim, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu baru sunat hati. Sementara yang Anda lakukan itu, mohon maaf sedikit lagi. Sementara yang Anda lakukan itu adalah, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman dan mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Yesus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pemikiran duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahiyah. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu lagi dalam rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Janganlah makan ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan itu walaupun nampaknya penuh hikmat dan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ini yang Anda ikutin. Ajakan Paulus ini yang Anda ikutin setelah Paulus menerima bisikan dari makhluk halus yang mengaku Yesus. Ini yang Anda ikuti. Yesus tidak ikuti ini, Bung. Yesus mengikuti perjanjian lama. Dia mengasihi Tuhan dengan tunduk berserah diri. Jadi sunat hati itu, saudara Rikar, berserah diri, tunduk kepada perintah Tuhan. Salah satunya adalah bersunat. Kalau Anda tidak bersunat nonot, bagaimana mungkin Anda sunat hati? Itu namanya sombong, tegar tengkuk pada perintah Tuhan. Demikian. Silakan. Ya, baik. Bang Bob, silakan Bang Bob. Dicat, di mute dulu, jangan dibuka mute. Baik, terima kasih ya. Itu apa yang disampaikan oleh Bang Juma tadi tentang sunat hati. Ya memang itulah maknanya. Sunat hati itu membuang hal-hal buruk, hal-hal jahat, kotor dari hati kita, begitu. Kesombongan dan sebagainya macamnya. Tetapi kalau saya Bang Richard, tadi saya katakan saya akan mencoba menggunakan akal nalar yang masih dalam batas akal sehat manusia. Lalu muncullah ayat itu sehingga tidak perlu bersunat yang perlu bersunat hati. Kenapa pada saat itu biar tetap bersunat tapi ditambahi harus bersunat hati agar lebih sempurna, agar lebih baik. Itu karena begini, Yesus tidak pernah mengajarkan engkau jangan bersunat. Tidak perlu, tidak ada begitu. Yesus tidak pernah ngomong begitu. Bahkan Yesus mengatakan dia tidak ada mengurangi. Ya, Yesus tidak ada mengurangi, secuil pun tidak ada dia kurangi apa yang sudah diajarkan nabi-nabi terdahulu, termasuk hukum Taurat. Begitu. Kalau ada yang mengatakan Yesus itu bersunat karena mengikuti tradisi Yahudi, karena dia orang Yahudi, saya mau tegaskan, satu-satunya manusia di dunia ini setelah Nabi Adam ya, satu-satunya manusia di dunia ini yang tidak punya suku, Yesus. Yesus tidak punya suku karena dia lahir bukan dari perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Tapi Yesus hidup di tengah-tengah umat Yahudi pada saat itu. Tapi kalau dikatakan Yesus adalah orang Yahudi,
Kita mengakui Yesus perkawinan dari laki-laki dengan perempuan. Karena suku itu turun dari apa? Dari keturunan. Yesus itu tidak punya bapak. Yesus tidak punya suku. Nggak punya. Jadi jangan pernah dikatakan Yesus mengikuti tradisi orang Yahudi. Karena Yesus orang Yahudi. Yesus bukan orang Yahudi. Yesus tidak punya suku. Begitu loh. Kemudian saya lagi-lagi katakan, perjanjian antara Abraham dengan Tuhannya tentang bersunat ini bukan tentang hati. Karena pada saat itu bukan tentang hati yang diajarkan Tuhan kepada Abraham. Gitu loh. Sunat itu tentang pertanda. Inilah tanda perjanjianku denganmu. Kau dan anak laki-lakimu, keturunanmu, hambamu laki-laki ada di rumahmu, lakukan sunat. Sehingga itu dikerjakan oleh Abraham. Dia langsung bergegas, dia sunat. Karena ketaatannya, karena kesolehannya, kepatuhannya kepada Tuhannya. Tuhannya bilang, kau bersunat. Saya bersunat Tuhan. Lantas tiba-tiba hadir seorang Rasul Paulus yang kemudian mentolerir itu dengan pemahamannya. Yesus tidak pernah mengatakan kepada Paulus, boleh tidak bersunat. Bahkan semasa hidupnya, Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa kalian boleh tidak bersunat. Tidak pernah itu. Begitu. Kalau dikatakan Yesus dia bersunat karena tradisi, maka ada yang dilakukan Yesus bukan karena Tuhannya. Yesus sunat bukan karena Tuhannya. Ada yang berani ngomong gitu nggak? Yesus sunat karena tradisi. Ada nggak yang berani bilang gitu? Kalau ada orang yang berani bilang begitu, berarti dia mengurangi kesucian Yesus. Yesus itu mulai dari janin, dia sudah suci sampai dia tiada di dunia ini. Dia suci. Dia tidak ternoda. Satu-satunya manusia yang tidak ternoda adalah Yesus. Jadi kalau dikatakan Yesus sunat karena tradisi, Anda mengurangi kesucian Yesus. Tidak ada satupun ucapan, tindakan yang dilakukan Yesus itu di luar kehendak Bapaknya. Dia katakan apa? Semua yang keluar dari mulutku, semua yang kukerjakan, itu adalah dari Bapakku. Termasuk bersunat. Yesus bersunat karena Bapaknya. Karena apa? Karena dia mengikuti perjanjian Bapaknya dengan Nabi Abraham. Gitu loh. Lalu lantas hari ini itu ditolerir. Ya saya katakan, karena pada saat penyebaran agama, ajaran yang diajarkan oleh Paulus, banyak orang yang tidak mau bersunat. Salah satunya siapa? Kaisar Romawi yang bukan menganut ajaran yang diajarkan oleh Nabi Musa. Orang-orang Romawi dulu, kaisar Romawi dulu tidak mau dia bersunat. Sehingga apa? Dimunculkanlah dispensasi keringanan. Oh, kalau bukan orang Yahudi boleh tidak bersunat asal dia menerima ajaran. Karena apa dalilnya? Yang terpenting sunat hati begini. Boleh-boleh saja. Silakan. Siapapun menerima itu silakan. Tetapi yang saya tegaskan tadi, kalau memang ajaran Paulus itu betul-betul untuk menyempurnakan, kenapa tidak tetap sunat ditambah sunat hati? Agar lebih perfect, agar lebih sempurna, agar lebih baik, agar lebih luar biasa. Kenapa sunat perjanjian Abraham dengan Tuhannya dihilangkan, tapi sunat hati? Sementara Tuhan tidak pernah berjanji atau mengikat dengan nabi-nabi manapun itu sunat hati. Itu tidak ada. Ini yang saya katakan tadi. Kalau ayat itu betul, saya katakan betul. Tetapi begini Bang Richard, perjanjian antara Tuhan dengan nabinya bisa ditolerir dengan ayat atau surat yang ditulis oleh Paulus. Coba kita gunakan akal kita. Coba kita gunakan pikiran kita. Perjanjian Tuhan dengan Abraham bisa ditolerir, bisa diringankan, bisa dirubah dengan surat dari seorang Paulus. Artinya apa? Pemikiran, pendapat, pemahaman Paulus lebih hebat, lebih bermakna, lebih luar biasa dari apa yang sudah diikat oleh Tuhan dengan Abraham.
Begitu. Baik, silakan Bang Richard ditanggapi. Oke Bang, makasih. Aku tanggapi dulu yang Bang Suma sebentar ya. Saya pakai dalil ya, emang tertulis kok di Alkitab ya, di tentang hukum Taurat tadi yang saya katakan tadi. Jadi jelas dikatakan di Yakobus 2 ayat 10 ya. Tunggu ya, berbunyi, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi jelas ya, satu saja yang dilanggar dari hukum Taurat itu berarti melanggar seluruhnya. Karena hukum Taurat itu diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi jika seseorang menaati seluruh hukum Taurat tetapi dia lupa melakukan satu peraturan kecil saja di dalamnya, maka itu dianggap melanggar seluruh hukum Taurat dan layak dihukum. Itu Bang Suma ya, saya pakai dalil ini tertulis di Alkitab Bang. Oke, kita kembali tentang sunat ya. Jadi bukan apa yang terlihat dari luar, tetapi yang ada di dalam hati. Tuhan melihat hati, jauh di dalam hati. Ya, karena orang Yahudi, orang-orang Farisi di sana itu, para imam-imam ahli Taurat itu, Yesus banyak mengecam mereka. Kenapa? Karena mereka itu mengajarkan tentang hukum Taurat, tapi mereka mengabaikannya, malahan mereka melanggar. Jadi mereka itu dikatakan orang-orang munafik. Makanya banyak ayat di Alkitab Yesus mengecam orang-orang Farisi karena mereka mempertontonkan tata cara-cara keagamaan orang Yahudi supaya dilihat orang, ya, dikatakan dia orang beriman, ya. Tapi apa yang dikatakan Yesus, kalau kamu berdoa, kamu masuk ke dalam rumah, ya, tutuplah pintumu, biar Tuhanlah saja yang tahu kalau kamu berdoa. Jangan seperti mereka kalau berdoa di pinggir jalan. Ya jelas ya. Jadi itu orang-orang Farisi begitu. Orang-orang Farisi, orang-orang munafik semua itu mereka itu. Ya, jadi jelas di situ. Jadi jangan bukan apa yang terlihat, tapi apa yang di dalam hati. Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Hati itu tidak bisa dibohongi. Ya, jadi ngomong apa sih? Gimana nih Bang? Siapa nih? Ini waktu saya ya. Halo, host. Saya teruskan host. Kedengaran suara saya? Lanjut Bang, dipersingkat. Ya, tolonglah, jangan, saya kan belum selesai ya. Nah, jadi itu Tuhan melihat jauh di dalam hati kita, makanya itu dikatakan sunat hati, bukan tata cara keagamaan harus begini-begini. Ya, Tuhan melihat hati kita, hati nggak bisa dibohongi. Ya, jadi seperti itu saudaraku. Jadi kira-kira begitu. Dan ini semua ada ayatnya loh, di sini dikatakan loh. Saya pakai dalil semua ini. Baik, biar Gurunda menanggapi, silakan Gurunda. Baik. Di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Kira-kira kalau ada perintah Tuhan nih, sunatkanlah dirimu. Hati saudara Rikari ini apa yang ada di dalam hati saudara? Kan Tuhan melihat hati nih. Anda menerima perintah itu atau Anda menolak? Hati Anda yang dilihat. Makanya ketika ada perintah sunatkan hatimu, ya hati harus tunduk. Itu yang disebut sunat hati. Jangan sombong. Jangan Anda menggunakan surat Yakobus yang tidak diketahui siapa penulisnya. Yang ditulis di antara tahun 47 sampai 48. Dan Yakobus ini siapa? Yakobus ini
nggak diketahui siapa bapaknya, siapa ibunya. Kemudian Anda menggunakan surah Yakobus ini sebagai pembantah firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Ini apa ini? Surat firman Tuhan kah atau apa ini? Dan ini yang Anda gunakan untuk kemudian mencobai firman Tuhan. Sedangkan firman Tuhannya, Yesus mengatakan apa? Kasih. Implementasi kasih itu bukan ke manusia dulu, kepada Tuhan dulu. Percuma Anda kasih kepada seluruh umat manusia, kalau kepada Tuhan yang menciptakan manusia Anda tidak kasih. Sementara yang disebut kasih kepada Tuhan adalah melakukan dengan setia segala perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Elohim dengan cara hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu. Jadi kalau tidak tunduk kepada perintah Tuhan, bagaimana mau disebut kasih? Misalnya, ada perintah, jangan engkau makan babi. Nah, saudara Rikar makan. Kenapa engkau makan babi, wahai Rikar? Karena aku mengasihi Tuhan. Oh, nggak bisa. Karena aku sunat hati. Maksudnya, perintah Tuhannya kan jangan makan babi. Iya, karena saya sunat hati, makanya saya tidak makan. Itu bukan sunat hati, itu sunat otak. Otaknya yang dipangkas sampai tidak berfungsi. Sehingga firman Tuhannya dilanggar, dikira ditaatin. Perintah Tuhan ditolak dengan menggunakan surat seorang Yakobus. Yakobus ini siapa? Bukankah yang harus diikuti, yang harus dipercayai adalah Yesus? Yesus mengatakan Matius 5:19, barang siapa yang menghilangkan sedikit pun meskipun yang paling terkecil. Sedangkan sunat itu bukan hal kecil. Sunat itu adalah perjanjian kekal. Itu adalah hal yang paling dahsyat. Kata Bang Bob tadi, untuk membuktikan orang itu adalah hamba Tuhannya Abraham, lihat nonotnya. Dia itu pengikut agama Samawi, lihat nonotnya. Dia itu pengikut ajaran Abraham, lihat nonotnya. Kalau nonotnya masih pakai helm, tuh, Bu, itu berarti cuma penyamar-penyamar. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas sekali dikatakan bahwa harus engkau mengasihi Tuhan. Harus, tidak boleh tidak. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa siapa yang meninggalkan hukum Taurat, meskipun taat semua yang meninggalkan satu, itu kan Yakobus. Sedangkan Tuhan mengatakan apa di dalam Ulangan 27 nomor 16? Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Kira-kira yang mana Anda percayai? Yang mana kira-kira Anda ikuti sekarang? Yakobus atau Tuhannya Abraham? Tuhannya Abraham mengatakan, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum sunat qulub dengan praktek, bukan hanya di hati, tapi praktek dengan perbuatan. Anda mengatakan, oh tidak, saya lebih percaya kepada Yakobus. Ya sudah, terimalah kematian saudara, mati kekal di neraka. Saya kira begitu sementara, silakan. Ya, baik, silakan Bang Bob untuk ditanggapi. Hidup Yakobus. Ya. Jadi begini. Bang Richard, yang pertama begini, kalau kita baca lagi Alkitab, munculnya sunat itu bukan tentang Tuhan mau melihat hatinya Abraham seperti apa, tidak. Tetapi perjanjian kekal, itulah tandanya bahwa Abraham bersama dengan seluruh keturunannya di dunia ini, makanya dia dikatakan bapak segala bangsa, menyembah Tuhan yang sama. Itu. Nah kemudian betul Yesus itu banyak mengkritik cara-cara peribadatan imam-imam Yahudi, orang-orang Farisi pada saat itu. Tetapi yang dikritik Yesus adalah cara mereka beribadah, cara mereka bertuhan, bukan tentang sunat. Yesus tidak ada mengkritik atau memperbaiki atau menyempurnakan tata cara menjalankan hukum Taurat dan menghilangkan sunat, itu tidak ada. Yang salah satu diajarkan Yesus tentang hari Sabat. Dulu, sebelum Yesus datang, sebelum Yesus lahir,
Orang kalau hari Sabat itu, adapun orang yang minta tolong, mereka nggak mau nolong. Karena apa? Nggak boleh bekerja, nggak boleh melakukan apapun, mensucikan hari Sabat. Tapi Yesus katakan, gitu loh. Kalau kau diam, kau biarkan orang butuh pertolongan, kau biarkan dia mati, kau biarkan dia kesakitan, itu artinya apa? Kau tidak menyayangi Allahmu. Disempurnakan oleh Yesus boleh, tetapi dalam hal untuk menolong, ya, bukan melakukan pekerjaan yang tidak penting. Ketika hari Sabat ada orang yang minta tolong, tolong dia. Ada hewan mau masuk ke sumur, selamatkan. Nah, kemudian cara beribadah orang-orang Farisi. Tetapi tidak ada di dalam 4 Injil tentang Yesus itu yang diajarkan Yesus di taman melalui perumpamaan dan di bait-bait suci. Tidak ada Yesus mengajarkan boleh tidak bersunat. Tidak ada. Bahkan Yesus datang bukan untuk menghilangkan sunat. Yesus datang tidak ada menghilangkan sunat. Seperti yang saya katakan tadi, Yesus itu bersunat karena apa? Karena Tuhannya, bukan karena tradisinya. Nah, lalu yang harus kita lakukan karena Tuhan boleh tidak dilakukan dengan dalil yang penting sunat hati. Justru kalau saya menggunakan akal saya, harusnya tetap bersunat dan lakukan sunat hati. Biar saya bisa benar-benar sampai kepada Tuhan. Yang sebelum Yesus datang hanya 1 sunat yang dilakukan Abraham, plus setelah Yesus datang sunat hati. Harusnya saya bisa dapat 2, bonus saya dapat 2, upah saya 2. Itu loh. Nah, tapi kan kalau menggunakan logika seperti ayat-ayat itu, ini yang saya katakan tadi, pemahaman, pemikiran seorang Rasul Paulus bisa menghilangkan perjanjian kekal antara Tuhan dengan Abraham. Kalau saya ditanya, apakah kau keturunan Abraham? Ya, saya keturunan Abraham karena Abraham adalah bapak segala bangsa. Terus kau menyembah Tuhan yang mana? Kau menyembah Tuhan yang disembah Abraham apa Tuhan yang lain? Hari ini saya mau katakan, ya saya menyembah Tuhan yang disembah Abraham. Karena apa? Saya bersunat. Ini bukan soal hati. Ingat, perjanjian kekal antara Abraham dengan Tuhannya bukan tentang hati, tetapi tentang bagaimana ketaatan. Karena di zaman itu, Abraham betul-betul taat, betul-betul patuh kepada Tuhannya. Sampai dia diminta mengorbankan anaknya sekalipun, dia mau. Itulah karena ketaatan. Artinya apa? Kita sunat ini tentang ketaatan, teman-teman. Tentang kita tunduk patuh tidak kepada Tuhan itu. Kalau untuk bersunat saja kita tidak mau, apalagi yang mau kita bicarakan lebih lanjut? Hati kita bersih. Banyak orang baik di dunia ini, tetapi kalau dia tidak bersunat, bolehkah kita katakan hatinya bersih untuk Tuhan? Banyak orang yang mau menolong orang lain di dunia ini, tetapi bisakah kita katakan perbuatan baiknya itu dia lakukan karena Tuhan? Belum tentu. Belum. Karena apa? Berbicara orang baik, banyak orang baik di dunia ini. Banyak orang baik di kehidupan kita. Tetapi bagaimana kebaikan kita itu? Kebaikan untuk Tuhan, kebaikan karena Tuhan. Kalau orang Islam mengatakan kalau nggak salah itu lillahi ta'ala, ya, karena untuk Tuhan, gitu loh. Nah, ini yang penting kita pahami. Jadi jangan kita katakan bersunat itu begini, bersunat hati. Seperti disampaikan Bang Juma tadi, untuk perintah sunat aja kita tidak patuh, boro-boro kita bicara perintah yang lain. Gitu loh. Kemudian nanti kalau ditanya, aku bersih hatiku untuk Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Sunat itu adalah atribut. Sunat itu adalah tanda bahwa aku menyembah Tuhan yang disembah, yang dipatuhi, yang ditaati, yang betul-betul tunduk dan taat kepadanya Nabi Abraham. Mungkin begitu, Host. Ya, baik. Silakan Bang Bob ditanggapi. Tapi entah nih Bang Bob ini paham apa enggak ya? Nggak tahu nih. Silakan Bang. Ya, Bang Richard. Ya, gitu. Tolong host adil juga ya. Saya
tadi nggak. Udah nggak usah framing, ngomong aja. Saya nggak pernah motong loh. Aku udah bagi waktu gitu ya. Udah bicara Karena aja bang, bicara waktunya. aja bang. Saya nggak pernah motong. Silakan. Iya, maksud saya waktunya dong diatur juga sama seperti Bang Suma sama Bob. Mas Silakan bicara, kami tidur semua sampai pagi. Silakan. Silakan Bang Richard bicara sampai hari Natal. Silakan. Ini ada soulmate aku nih Bang Andi di sini. Sampai pagi juga boleh ya. Bang Richard, silakan bicara sampai hari Natal, Bang Richard. Gini Bang ya, saya berbicara pakai dalil ya. Semua itu ada tertulis di Alkitab. Saya bacakan lagi. Satu. Ya, waktunya udah beres, Bang Richard. Dalam Dia kamu telah disunat, di dalam Yesus kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Ingat ya itu, penanggalan tubuh yang berdosa. Oleh karena Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Itu saya dalilnya, Kolose 2 ayat 12. Selesai Pak ya, tentang sunat. Oke, kita kembali ke Bang Suma tadi. Bang Suma mengkritisi tentang kitab Yakobus. Gini Bang Suma, kita berbicara di sini kan diskusi. Saya menghargai Bang Suma lah ya. Kita diskusi tentang apa yang tertulis di Alkitab Bang. Jadi apa yang ditulis Yakobus, ya memang itulah yang kita bahas. Jadi Alkitab adalah kebenaran tertinggi bagi kami umat Kristen. Apa yang tertulis di Alkitab, ya itulah. Sama dengan saudara kita, saudaraku, Al-Quran adalah kebenaran tertinggi. Jadi Anda meyakini itu sama seperti kami meyakini apa yang tertulis di Alkitab. Karena saya memakai data semua ini, saya ada dalilnya semua. Jadi kalau Yakobus Anda itu jatuhnya di kritik teks, saudaraku Bang Suma. Ya, jadi tidak bisa. Ini kita diskusi tentang apa yang tertulis di Alkitab, bukan tentang kritik teks ya. Kemudian tentang berbicara tentang Rasul Paulus ya. Gini Bang Bob, ya Bang Bob kan Kristen juga ya, saya tahu Kristen ya, hanya sedikit penafsiran ya berbeda dengan saya, ya kan. Tapi Bang Bob percaya kan Rasul Paulus itu adalah pilihan Tuhan, pilihan Yesus? Percaya nggak? Saya tanya dulu Bang Bob. Percaya nggak dia adalah yang diutus oleh Yesus? Oh tidak, itu enggak ada dalam pengakuan iman Rasul, itu enggak ada. Oh tidak ada ya, oke itu aja Bang. Oke, saya kasih ayatnya Bang ya. Kasihan deh lu. Oke Bang Bob, saya berbicara pakai dalil ini, bukan berdasarkan penafsiran atau narasi liar ya. Di Kisah Para Rasul 9 ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Anda bisa buka juga nanti ya. Paulus diutus langsung oleh Yesus. Ini jelas sekali. Dikatakan di sini, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Tuh Yesus berkata nih, ya. Ini perkataan Yesus langsung ini tentang Paulus. Dia adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa dan serta raja-raja. Dia akan difitnah, dihina, dia akan menderita oleh karena namaku. Itu jelas. Jadi Paulus itu dipilih langsung oleh Yesus. Jadi maaf saudaraku kalau Anda masih menafsirkan bahwa Paulus itu nabi palsu, ya itu hanya berdasarkan penafsiran saja. Tapi ini jelas di ayatnya, Anda bisa buka sendiri Bang Bob ya. Anda punya Alkitab, buka Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Itu tertulis Bang. Jadi Paulus itu memang alat pilihan Yesus langsung, ini perkataan Yesus. Nah jadi ini tertulis Bang, saya pakai dalil semua ini. Bukan berdasarkan narasi-narasi liar atau penafsiran saya. Ya. Jadi kita berbicara harus memakai dalil, bukan berdasarkan perasaan-perasaan, penafsiran-penafsiran. Ya begitu Bang. Saya pakai dalil. Nanti Bang Bob ditanggapinya setelah Bang Juma ya. Boleh saya dulu host, nanti habis itu baru Bang Juma. Jangan, biar Gurunda dulu, nanti ke Bang Bob biar adil kita muternya. Siap. Oke. Silakan Gurunda. Gitu Bang ya. Kita pakai dalil ya. Tolong ya, pakai dalil ya. Jangan narasi-narasi liar Bang. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi kalau berbicara mengenai sunat, kurasa kita udah final ya. Bahwa perjanjian kekal itu
hanya dilakoni kemudian mereka yang menyunat hatinya karena tunduk kepada perjanjian Tuhan kepada Abraham, Yismail dan Ishak. Keturunan Ishak mengajarkan sampai hari ini sunat. Keturunan Yismail sampai hari ini sunat. Kami umat Islam mengikuti apa yang diajarkan kemudian oleh keturunan Nabi Ismail. Sedangkan Kristen mengikuti siapa tidak sunat. Nah, itu poinnya. Kita udah final di situ. Nah, sekarang terkait Paulus. Kalau saudara kemudian mengatakan Yesus memilih Paulus, saya ingin bertanya, apa bedanya dengan makhluk yang datang kepada Paulus di Kisah Para Rasul 16 ketika ada iblis yang berseru kemudian dengan mengatakan orang-orang ini, Paulus ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Paulus memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ini apa bedanya dengan makhluk yang datang kepada Yesus, kepada Paulus? Karena sama-sama bukan Yesus. Yesus datang itu lengkap dengan jasadnya. Dan sebelum Yesus naik terangkat ke langit, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Itu satu. Kemudian Yesus mengatakan, yang datang setelah aku terangkat ke langit adalah seorang penolong lain. Bukan Yesus lagi yang datang, tapi seorang penolong. Makanya dalam Yohanes 16 nomor 7, adalah benar yang engkau katakan, adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penolong lain, yaitu roh kebenaran, tidak akan datang kepadamu. Maka saya harus pergi supaya roh kebenaran itu datang. Nah, ternyata Paulus mengaku yang datang justru Yesus. Sementara yang datang sebagai Yesus itu adalah penyesat. Jadi ada dua yang datang. Yang pertama, seorang penolong lain. Yang kedua adalah penyesat yang mengaku Yesus. Yang datang kepada Paulus bukan penolong lain. Tapi yang datang kepada Paulus adalah oknum yang mengaku Yesus. Makanya muncul pertanyaan, apa bedanya oknum yang mengaku Yesus kepada Paulus dengan oknum yang adalah iblis yang datang memproklamirkan kemudian kerasulan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 16 sampai nomor 18. Itu aja, silakan. Baik, silakan Bang Bob. Openkan Bang Bob. Richard, openkan Richard. Siap. Nah, jadi begini, kalau Bang Richard mengatakan, saya percaya nggak Rasul Paulus itu pilihan Yesus? Saya katakan, saya nggak percaya karena dalam iman saya hanya ada 3. Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Paulus nggak masuk. Jadi itu dasar saya. Tetapi pertanyaannya, lantas kenapa Paulus itu menjadi rasul? Karena diterima ke-12 murid Yesus. Karena diterima oleh murid-murid Yesus pada saat itu. Artinya apa? Murid-murid Yesus punya hak untuk menerima dia sebagai rasul. Itulah historinya. Nah kemudian, kalau dikatakan tentang daging, di luar 4 kitab tentang Yesus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semua adalah pengajaran, Bang Rito. Itu pengajaran, artinya apa? Rasul Petrus mengajarkan tentang pemahamannya, tentang ajarannya. Begitu juga rasul-rasul lain. Bang Bob, kalau bisa open cam Bang Bob, bisa ya? Waduh, saya udah pakai kaos. Oh, pakai kaos dulu. Ya. Nah, karena begini, kalau kita melihat di 4 kitab tentang Yesus itu, selama Yesus masih hidup ya, masih ada, tidak ada Yesus bicara sunat, tidak ada dalil Yesus. Tapi setelah Yesus tidak ada, para rasul, khususnya Rasul Paulus, mentolerir, menggunakan pemahamannya, ajarannya itu tadi untuk menghilangkan sunat. Jadi kalau Bang Richard, saya kasih tahu satu pemahaman saya tentang Alkitab, Bang Richard. Jujur, kalau kitab di Perjanjian Baru itu, Bang, itu tidak sama keakuratannya dengan kitab Perjanjian Lama. Apalagi surat-surat Paulus. Karena apa? Nabi-nabi terdahulu bukan mengajarkan apa pemahamannya, bukan mengajarkan apa pemikirannya,
apa pendapatnya, tetapi tentang Tuhannya, tentang bagaimana Tuhan ajaib, tentang bagaimana Tuhan menyayangi umatnya. Komunikasi mereka langsung dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui mimpi kah? Melalui roh? Tetapi tentang mereka dengan Tuhannya. Bukan pemahaman mereka. Sementara di perjanjian baru Bang, di luar 4 kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semua tentang pemahaman, tentang pengajaran, tentang penafsiran, bukan komunikasi mereka dengan Tuhan langsung. Bukan. Saya mau tanya sama Bang Richard seperti ini. Loh, Bang Richardnya masih ada ya? Oh, masih ada. Saya mau tanya sama Bang Richard. Ketika Yesus berpuasa, Bang, selain Yesus, siapa ada manusia di situ? Tidak ada, Bang. Hanya ada Yesus dan iblis mencobai dia. Tetapi bagaimana mungkin penulis kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengetahui peristiwa pencobaan Yesus itu? Apa Yesus pernah bicara dengan Markus, Matius, penulis kitab itu? Coba aku tanya sama Bang. Tidak, Bang. Mereka melakukan penyelidikan. Mereka mengumpulkan informasi. Mereka mengumpulkan keterangan-keterangan. Dari situ saja kalau kita uji, Bang, bagaimana mungkin bisa kita validasi data-data ayat-ayat yang Abang sebutkan tadi? Yesus tidak pernah menulis menceritakan apa yang dialaminya di dalam kitab, Bang. Bukan seperti Nabi Musa yang menulis kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imam. Enggak, bukan begitu. Nah, bagaimana kalau yang saya katakan tadi itu bisa-bisanya pemahaman, penafsiran seorang Rasul Paulus bisa menghilangkan perjanjian kekal antara Tuhan dengan Abraham? Nah, kemudian Bang, hierarki itu ada. Kalau bisa saya tanya, kedudukan Rasul Petrus, ya murid Yesus, Simon Petrus, sama tidak kedudukannya dengan Yohanes Pembaptis? Sama tidak? Tidak. Kenapa di Alkitab ada rasul, ada nabi? Bedanya di mana rasul dengan nabi? Gitu loh. Nah, kok yang rasul menghapuskan apa yang dituliskan, apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan ketaatan seorang nabi? Jadi itu apa nggak salah pakai ayat itu? Betul itu, Bang. Ayat itu ada, tapi kita harus paham dulu munculnya ayat itu apa? Apakah itu komunikasi Paulus dengan Tuhan langsung? Kalau dikatakan, wah, Yesus yang memilih Rasul Paulus langsung, siapa Bang yang mendengar Yesus ngomong begitu? Siapa? Yesus masih hidup? Atau sebelum Yesus naik ke surga, setelah dia bangkit, dia ada ngomong sama ke-12 muridnya bahwa Paulus itu yang saya pilih ya, begitu? Nggak ada, Bang. Rasul Paulus itu muncul kenapa? Ketika dia mengejar-ngejar para pengikut Yesus, Bang. Tiba-tiba dia tersungkur, dia terjatuh, dia melihat cahaya, dia mendengar cahaya. Dia ceritakan pengalamannya itu kepada para rasul, Bang. Dia ceritakan sehingga para rasul pada saat itu murid-murid Yesus berterima. Oh ya udah, dia ketika diterima para murid Yesus ya sudah. Tapi kalau dikatakan saya percaya Rasul Paulus itu ditunjuk ataupun diutus langsung oleh Yesus, saya mengacu ke 4 kitab. Tidak ada Yesus berkata demikian. Kalau di luar 4 kitab itu, Injil itu penafsiran, itu pemahaman para rasul. Jangan paksa saya untuk menerima pemahaman itu. Karena dengan tidak percaya Paulus adalah utusan Yesus, bukan berarti saya tidak percaya Yesus. Jangan dikurangi kebesaran Yesus itu karena seorang Paulus. Saya mau tanya, kalau saya nggak percaya Yesus, Paulus adalah utusan Yesus, apakah saya lantas tidak percaya Yesus? Tidak. Karena apa? Saya mengenal Yesus bukan dari Paulus, tapi dari 4 kitab itu tadi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari situ saya mengenal Yesus itu. Tetapi memahami ajaran Kristen, ya memang membaca surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat. Ingat, itu surat Paulus.
Kisah para rasul itu adalah kisah murid-murid Yesus. Tetapi kalau saya tanya, apakah kedudukan Rasul Petrus sejajar dengan Yohanes Pembaptis, atau kedudukan Rasul Paulus sejajar dengan Nabi Musa? Nggak usah Nabi Musa deh, Nabi Samuel gitu loh. Apakah sama kedudukannya? Tidak. Karena apa? Mereka tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak. Gitu loh. Kalaupun Rasul Petrus pernah bermimpi lalu terdengar suara, itu karena kedekatannya kepada Tuhan. Tetapi pernahkah Tuhan mengutus Rasul Petrus? Tidak. Yesus yang memerintahkan kepada murid-muridnya, jadikanlah mereka semua murid. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Mereka disuruh menjadi guru. Kalau menyuruh bangsa lain menjadi murid, maka murid-muridnya disuruh menjadi guru. Tak pernah mereka diperintahkan, kalian adalah nabi, kalian adalah yang kuutus, yang kutunjuk, yang kupilih, kalian nggak ada itu, Bang. Begitu. Saya kembalikan. Iya, baik. Oke, silakan Bang Richard untuk bernarasi. Bang Handi, oper alih. Saya panas pantatnya, duduk terus. Bang Handi. Apa itu? Bang Kores, Assalamualaikum. Di handle dulu Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ngacak-ngacak CPI tadi. Iya. Dari darah juga. Sekarang Saya panas pinggang duduk terus. Bang Handi di oper alih dulu ya. Cuman ini semakin lama semakin ngambang, nggak ada pertanyaan. Mungkin waktunya kali ada pertanyaan saling dijawab gitu loh. Iya, tiktokan aja sama Guru Juma. Enggak, waktu saya dulu dong sebentar. Ya udah pakai, silakan, nggak apa-apa, pakai, kita tidur, jangan diganggu. Jadi gini saudaraku ya, teristimewa buat saudaraku Bob ya, kita ini sebenarnya seimannya. Berarti yang saya katakan tadi, yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 15 yang mengatakan Yesus ini tinta merah loh. Yesus yang berkata, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada segala bangsa. Menurut Bang Bob, dari narasi tadi, Anda masih meragukan itu ya? Oh, itu bukan perkataan Yesus, itu perkataan para rasul, itu pemahaman para rasul. Jadi, ini penafsiran Bang Bob ya? Oh bukan. Jadi berbeda. Di Kisah Para Rasul Yesus sudah nggak ada. Bagaimana mungkin? Kisah Para Rasul 9 ayat 15 nih. Ini perkataan Yesus loh. Ini kan Yesus kan sudah terangkat nih. Sudah terangkat Bang, ya kan? Perkataan Yesus kepada siapa itu? Taruh. Sebentar Bang, sebentar. Yesus kan sudah terangkat ke sorga, ya kan? Pada hari Pentakosta, ya Bang ya. Kemudian ada seorang, orang Farisi yang jahat, yang mencari murid-muridnya Yesus untuk dibunuh, menganiaya dia. Anda percaya nggak itu? Oh iya, itu. Belakangnya bahwa dia penjahat tuh. Ya. Nah, dia istilahnya kalau dikatakan ya militan lah istilahnya ya. Yahudi militan, ya kan? Akhirnya Tuhan bertemu dia dalam suatu cahaya Yesus ya, dalam suatu perjalanan. Siapa yang melihat itu? Ya. Ada murid-muridnya Bang. Jadi Paulus itu bersama dengan murid-muridnya, dengan teman-temannya. Ada yang melihat cahaya, tapi tidak mendengar suara. Ada yang mendengar suara, tidak melihat cahaya. Ya, hanya mendengar suara saya, tapi tidak lihat cahaya. Itu kan ada tertulis itu Bang. Tertulis jadi di situ kesaksiannya kalau diperjelas Bang Richard, yang melihat cahaya itu Paulus saja atau ada orang lain? Ya, bukan, yang justru yang melihat selain Paulus, makanya Paulus kan jadi buta. Di situ ada teman-temannya, ya. Saya bacakan boleh ya? Ini saya pakai dalil loh, saya nggak keluar dari dalil, saya nggak berani keluar dari dalil. Karena nanti saya bilang narasi-narasi. Mana dalilnya? Siapa yang menyaksikan? Nah, di ayat ini ya. Kemudian di ayat 3 sebentar ya. Dalam perjalanannya di Damsyik, ia rebah dan terdengar olehnya suara-suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Sampai di situ. Nyai itu siapa? Nyai itu siapa? Siapakah engkau Tuhan? Bukan. Lalu dia rebah dan tunggu, aku ulang supaya jangan salah ya. Tunggu dulu ya. Jawab Saulus kepadanya, siapakah engkau Tuhan? Bukan, sebelum itu. Ya. Katanya, akulah Yesus. Ini katanya nih.
Dengar dulu, Akulah. bukan gini. Jangan ini. Baca dari awal tadi. Oke ya, ayat 3 ya. Nah, perjalanan ke Sebentar, Tarsus. Nah, Ya, sebentar. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika Nyai sudah itu dekat siapa? dengan kota itu, Paulus, Nyai? Bang. Oke, Paulus. Paulus. Oke, Paulus nyanyi bersama dengan teman-temannya. Oke. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Itu perintah Yesus, ya. Maka termangu-mangulah di sini ayat ke-7 ya. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Berarti ada teman-temannya, Bang. Ya. Karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat si orang juga. Itu kan penafsiran gitu, Bang. Gitu ya. Di situ kan Jadi tidak ada apa? dibilang suara itu didengar oleh teman-temannya, nggak ada kan? Ini ayat 7, aku ulang ya. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Dia mendengar suara tapi tidak melihat Yesus. Ya, tapi ada di ayat yang lain ya, dia melihat cahaya tapi tidak mendengar suara. Ada, itu yang jadi pertentangan, tapi nanti bisa kita. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Ya. Yang benar yang mana? Oke, Bang Andi. Oke. Berarti waktu saya diperpanjang ya. Nah, jadi gini, di ayat yang lain mengatakan ada yang melihat cahaya tapi tidak mendengar suara. Sedangkan di sini di ayat 7 termangu-mangulah ia mendengar tapi tidak melihat cahaya. Gitu ya. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Sabar Bang Andi, sabar. Jadi di situ kan teman-temannya itu berarti lebih dari 2 orang. Bang Bob, Anda orang hukum ya? Lebih dari 2 orang. Ada temannya yang mengatakan dia melihat cahaya tapi tidak mendengar suara. Terus di ayat yang lain ada yang mendengar suara tapi tidak melihat cahaya. Paham ya? Jadi terbalik ya. Melihat cahaya tidak mendengar suara, mendengar tapi tidak melihat cahaya, itu terbaliknya. Tapi di situ dikatakan teman-temannya berarti lebih dari 2 orang, berarti di situ ada dari temannya itu bisa 3 atau 4 orang yang melihat cahaya tapi tidak mendengar. Terus temannya yang lain mengatakan, saya mendengar saya melihat cahaya tapi tidak mendengar suara. Nah itu, jadi itu udah benar, itu udah bisa karena lebih dari 2 orang, kecuali kalau dikatakan temannya itu cuma 1 orang. Berarti yang mana yang betul? Ayat itu bisa kontradiksi. Tapi karena teman-temannya berarti lebih dari 2 orang. Ada yang melihat, tidak mendengar, ada yang tidak melihat tapi mendengar. Ya kan? Oke. Beres ya, selesai Bang Andi ya. Jadi saya teruskan. Selesai gantian, silakan. Tuh kan curang nih kalau kayak gini diskusi nih. Ini kan tadi aku tadi gini kan Anda bertanya nih Bang Andi, makanya aku jelasin lagi. Siapa yang nanya? Jadi aku terusin. Jadi gini Bang. Sebentar Bang ya. Bersikap adil lah Anda sebagai host Andi. Kau itu. Jadi Paulus adalah memang di sini tertulis, kita berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab seperti yang saya katakan tadi Bang Bob. Alkitab adalah kebenaran tertinggi, kebenaran tertinggi dari kita sebagai umat Kristen, sama dengan Al-Quran bagi umat Islam. Jadi apa yang tertulis dari Alkitab, itulah kita yakini. Jadi janganlah Anda menafsirkan liar, mengatakan ini, nabi palsu. Kalau berbicara nabi palsu kan nggak disebut di situ Paulus, tapi di ayat ini jelas perkataan Yesus langsung loh. Dia adalah alat pilihanku. Itu perkataan Yesus, tinta merah. Bang, kepanjangan, gantian lah yang lain. Tidak perlu lagi ditafsir-tafsirkan Bang. Gantian. Gini. Sudah sekarang. Oke. Gini Bang. Biar enggak melebar, biar Bang Bob dulu.
Silakan. Ya, jadi gini, Biar Mas, satu arah aja dulu. Jadi Silakan, gini, silakan. yang tertulis itu benar adanya. Tetapi dari yang tertulis itu tidak satu orang pun melihat Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mendengar suara. Suara itu yang mengaku dia itu suara Yesus. Artinya apa? Validasi bahwa Yesus yang mereka lihat dan mereka dengar itu hanya sebatas pemahaman dan keyakinan mereka. Bagaimana mungkin hanya dengan suara yang mereka dengar, mereka tahu itu Yesus? Itu. Yang kemudian bagaimana mungkin mereka melihat cahaya lalu dikatakan itu Yesus? Adakah di ayat Alkitab Yesus turun berupa cahaya? Bahkan untuk meyakinkan seorang Thomas, Yesus menunjukkan lubang di tangannya, dia pernah disalib. Artinya apa? Yesus itu berwujud, bukan berbentuk sinar. Kalaupun mereka mendengar suara, ingat peristiwa Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan? Di situ ditulis apa? Lalu terdengarlah dari suara dari langit. Itu loh. Tidak ada dikatakan lalu Tuhan berkata, lalu Tuhan bicara. Tidak ada. Bolehkah kita langsung mengatakan tertulis di terdengar suara dari langit? Wah, Yohanes Pembaptis mendengar suara Tuhan. Tidak bisa begitu memahaminya. Dari nats yang abang baca itu, di situ ada yang melihat cahaya pertama. Yang kedua ada mendengar suara. Lantas dengan itu mereka meyakini itu adalah Yesus, ya monggo. Tapi jangan dipaksa saya itu mengakui itu adalah Yesus. Begitu loh. Karena apa? Karena Yesus pernah ada di dunia, pernah jasadnya, fisiknya, tubuhnya, manusianya ada. Begitu loh. Nah saya katakan tadi kan, itu saya sudah baca nats itu. Justru karena saya baca itu, klaim Paulus adalah utusan Yesus, itu masih kontradiksi bang. Kontradiksi. Begitu loh. Kenapa Yesus sebelum naik ke surga dia bahkan mengatakan, aku akan meminta kepada Bapakku untuk mengutus roh kebenaran. Tidak ada Yesus mengatakan, nanti akan datang seorang Paulus membawamu, menyelamatkanmu. Dia adalah orang yang... Tidak ada begitu bang. Yesus tidak pernah berpesan demikian. Gitu loh. Kejadian itu tiba-tiba coba dibaca di ayat itu. Begitu Saulus melihat cahaya itu, lalu dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Emang Paulus sudah tahu itu Tuhan? Kenapa dia nanya siapakah engkau Tuhan? Yang dia lihat cahaya. Gitu loh. Coba kita kaji, gitu loh. Coba kita bicarakan ini baik-baik. Masa Paulus begitu nengok cahaya, siapakah engkau Tuhan? Emang dia udah tahu bakalan datang Tuhan dalam bentuk cahaya. Jadi klaim seperti itu bang, justru bagi orang hukum tidak berlaku. Tidak berlaku. Kesaksian di hukum itu, dia mendengar suara. Saya mendengar suara seperti ini, dia bicara. Apakah itu suara si Bobson? Saya tidak tahu, karena saya nggak lihat orangnya. Saya hanya dengar suara. Bisa saja suara itu mirip. Bisa saja suara itu persis. Gitu. Pantas saya melihat cahaya. Yang saya lihat cahaya, bukan Yesus. Tetapi dalam hal meyakini, monggo silakan. Kalau mereka meyakini cahaya itu adalah Yesus dan meyakini suara itu adalah suara Yesus, ya silakan. Tapi itu bukan menjadi satu validasi. Makanya saya katakan bang, itu tentang keyakinan, pemahaman dan pengajaran. Yang real itu contoh Yesus marah di bait suci. Ada yang melihat Yesusnya marah, ya karena berjualan. Ya, lalu apa lagi? Yesus berpuasa, ya. Yesus berkata-kata di bait suci, Yesus mengajar di bait suci. Itu memang langsung yang dilihat orang, sosok Yesusnya. Didengar orang itu bicara mengajarkan. Jadi kalau dalil yang abang bacakan itu benar adanya tertulis begitu, tetapi di situ tidak menunjukkan bahwa itu Yesus yang berbicara. Itu hanya meyakini, itu hanya tentang diyakini mereka, itu saja. Tapi di situ tidak ada seperti kisah Yesus marah di bait suci. Ya, Yesus bertemu dengan Thomas. Tidak ada yang seperti itu. Gitu loh. Saya kembalikan kepada Bos. Silakan Bos. Baik, sebelum ke moderator ke Bang Handi, tunggu Bang Handi sebentar. Biar ini sebelum ke moderator,
Netizen mohon ya, jangan chat yang macam-macam, jangan chat yang radikal. Kalau enggak saya tutup chatnya ya, biar kalian gak bisa chat. Silakan Bang Andi. Ya ini kok kayaknya nggak ada penekanan, nggak runcing-runcing ini loh, kayak di mana gitu. Jadi gini aja deh, gua kasih pertanyaan kali yang bertiga deh. Mengenai Kayak topik ini gitu ya. sahut-sahutan aja ya. Kayak sahut-sahutan. Lanjut. Ya, mengenai data yang dibawakan tadi antara Paulus dan Yesus. Apakah benar? Apakah benar? Apakah benar? Sebentar dulu dong. Aduh ya. Saya punya Bang Andi. Iya, ntar dulu, saya belum selesai ngomong. Ya nggak apa-apa, sambil kasih besar saya punya, coba. Ya, nggak perlu pakai data nanti, sabar dulu. Kita pakai data ini jelas nih, ini. Akulah Yesus nih, ini. Iya, ntar Akulah dulu. Yesus. Bukan penafsiran lagi nih, Bang Bob. Ya Bang Allah, Bob. ini saya lagi ngomong atuh. Aduh, sebentar Bang, sabarlah Bang Andi, sabar Bang. Iya, saya lagi nih mau memperuncing. Bang Richard, tolong dong patuh ke moderator Bang Richard. Patuh ya ke moderator. Silakan Bang Andi. Iya, nanti Bang Juma jawab, Pak King juga jawab, Om Bob juga jawab. Skornya berapa begitu? Pertanyaannya adalah, apakah benar suara yang didengarkan Paulus itu dari langit berbentuk cahaya itu, apakah benar itu Yesua Amasia yang asli atau palsu? Saya sederhana, saya ulang ya. Nanti dijawab berdasarkan data ya, argumentasi. Apakah benar pengakuan Paulus ini, suara yang terdengar dari atas itu adalah Yesus asli atau palsu? Itu Oke, aja saya sih. jawab. Iya. Oke. Bang, yang mau menjawab dulu siapa nih? Saya dong, tadi kan Bang Bob sudah. Aku Ya kan Bang Juma menanggapi juga dia mau sekalian. bicara. Oke ya. Biar, silakan. Silakan. Iya, silakan. Ya, oke. Diperbesar Bang. Enggak, sabaran Nih. dulu. Ini tinta merah nih ya, Bang. Tinta merah ya. Ini. Jawab selalu, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sudah jelas dikatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi jelas ya. Ini bukan penafsiran lagi, ya kan? Kok Ya udah, penafsiran cukup. Sudah jelas tinta merah. Perkataan di situ ada tertulis akulah Yesus, Bang. Jadi bukan Oke, penafsiran liar lagi. Sudah ya, Anda udah paham jawab. ya? Itu Anda udah jawab Yesus asli karena tinta merah. Udah cukup kan? Sudah jelas Cukup. ada kata Yesus ya. Oke, Ya, Bang, cukup. silakan. Ya, silakan Bang Juma. Oke. Nubuat Yesus tentang datangnya Yesus palsu. Itu dulu yang harus diakui. Yesus palsu ngaku Yesus, pasti. Tidak mungkin Yesus palsu mengaku Haji Tile, nggak mungkin. Pasti mengaku Yesus. Akulah Yesus. Kalau dia asli, berarti Yesus bohong. Karena Yesus berkata, adalah benar yang engkau katakan, aku memang harus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang kepadamu. Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus penolong lain. Jadi masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu itu. Nah, apakah roh yang lain itu adalah yang ngaku Yesus? Tidak mungkin. Roh lain ini enggak ngaku Yesus. Yang ngaku Yesus ini cuma satu kandidat. Apa itu? Yesus palsu, penyesat. Matius 24. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, berarti ada pembinasa yang duduk sebagai orang yang punya kedudukan di dalam sebuah kepercayaan, yaitu tempat suci, seperti imam, rabi, nabi, rasul. Dia duduk di tempat yang suci itu, tapi dia adalah pembinasa keji. Siapa dia? Dia yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias palsu. Apa Mesias palsu artinya? Yesus palsu. Setelah Yesus terangkat ke langit, kemudian ada orang yang mengaku bertemu Yesus, yakin dan percaya. Itu bukan Yesus. Itu pasti Yesus palsu.
Jadi murtadin yang mengaku Yesus, bertemu Yesus, dipeluk Yesus, semua itu palsu. Apa kata Yesus di dalam Matius 24? Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab aku Yesus akan datang seperti kilat memancar dari timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kedatangan aku yang kedua kalinya. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu hanya cahaya sedikit aja. Cuman orang-orang di situ yang melihat. Ada pun yang melihat, ada yang tidak melihat. Sedangkan menurut Yesus, kedatanganku yang kedua seperti ini adanya. Menghampiri hari kiamat. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Itu. Ini kalau Yesus sudah datang, itu keadaan itu terjadi. Kiamat sudah dekat, makanya kedatangan Yesus bertanda kiamat detik-detik akan datang. Lalu kemudian, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku, berarti penyesat ini datang dong dengan memakai nama Yesus. Itu pasti tuh. Lukas 21 nomor 8. Wajib. Kalau tidak berarti Yesus pembohong. Nah, kalau yang datang kepada Paulus ini dipaksakan adalah Yesus, maka Yesus sungguhlah pembohong besar. Karena dia mengatakan, aku akan minta kepada Bapa. Dan benar yang engkau katakan, Yohanes 16 nomor 7, nomor 8 sampai nomor 15, adalah benar jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Berarti setelah aku pergi, yang datang penolong lain. Yang datang kepada Paulus harusnya penolong lain. Sayangnya yang datang kepada Paulus adalah Yesus palsu. Jadi kalau Anda mengatakan, ini loh warna merah loh, tinta merah, wajib tinta merah, wajib. Karena makhluk itu harus ngaku Yesus. Satu hal lagi, terakhir. Baca Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apa kata Lukas? Malaikat berkata, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya naik ke langit. Artinya kita, orang-orang itu melihat Yesus naik ke langit menggunakan jasad, untuk kedua kalinya akan datang menggunakan jasad. Itulah yang disebut di dalam Matius 24 nomor 27. Jadi yang datang kepada Paulus tidak ada jasad, hanya suara. Bagaimana mungkin bisa itu adalah Yesus? Sementara Yesus datang nanti di akhir zaman kedua kalinya. Sedangkan yang datang aku Yesus, kata Yesus, adalah penyesat. Berarti yang datang kepada Paulus yang mengajarkan kekristenan, membantah semua firman Tuhan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, itu adalah makhluk halus yang bukan Yesus tapi penyesat yang ngaku Yesus. Demikian. Mesias palsu. Mesias palsu atau Yesus palsu. Oke. Om Bob, yang datang ke Paulus itu Mesias asli atau Mesias palsu? Silakan. Ya, baik. Tapi sebenarnya tadi sudah dibuka sedikit sama Bang Zuma ya, tapi saya coba saya kasih pandangan saya. Itu pandangan Bang Zuma tadi, tapi dasarnya sama. Yesus naik ke surga itu terangkat bersama dengan jasadnya. Tidak ada dalam Alkitab dikisahkan atau diceritakan roh Yesus terpisah dari jasadnya. Bahkan di dalam Alkitab ketika dia bangkit dari antara orang mati, yang bangkit bukan rohnya, tetapi jasadnya. Lantas, kalau kemudian di nats itu dipahami bahwa cahaya itu adalah Yesus, maka antara roh dengan jasadnya sudah terpisah. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sampai detik ini saya tidak pernah percaya dengan orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Karena kalau ditanya sama saya, mau ndak ketemu Yesus? Saya ndak mau. Karena apa? Ketika saya ketemu Yesus, saya sudah dihakimi. Saya akan dihakimi karena Yesus datang itu untuk menghakimi, bukan untuk menunjuk utusannya. Tidak ada itu.
Yesus tidak ada datang ataupun ke dunia ini turun untuk menunjuk utusannya, memilih orang. Tidak ada itu. Kalau ditanya sama saya, mau nggak ketemu sama Yesus? Jangan. Karena apa? Karena kalau saya ketemu Yesus, saya dihakimi. Berarti udah selesai kan? Berarti saya tinggal mengasih tahu dosamu sekian, hukumanmu. Tinggal itu kan? Jangan dong. Karena apa? Alkitab itu konsisten. Ingat, Alkitab itu konsisten. Kalau kita menafsirkan Alkitab seperti itu seenak kita, semau kita untuk memenuhi pemahaman kita, menarik maknanya agar sesuai dengan pemahaman kita, di situ kita menganggap Alkitab itu seperti cerita dongeng. Seperti kisah cerita pahlawan nasional yang bisa ditafsir-tafsirkan. Sudah jelas, Yesus terangkat naik ke surga itu bersama dengan jasad-jasadnya. Bahkan di pengakuan iman rasuli, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan turun kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu loh, Yesus itu bukan kayak kata si Momon, itu bukan kayak teh celup. Gitu loh. Kalau ada yang percaya Yesus turun, itu orang yang sesungguhnya menganggap Yesus itu main-main. Menganggap Yesus itu tidak konsisten, tidak komitmen dengan apa yang dia katakan sebelum naik ke surga. Bahkan ketika Yesus naik ke surga, tidak ada satupun muridnya yang dia temui. Orang paling dekat pada saat Yesus ada di dunia adalah ke-12 muridnya. Pertanyaannya, apakah Simon Petrus pernah bertemu Yesus ketika Yesus sudah terangkat ke surga? Tidak, karena bagi murid Yesus, mereka percaya Yesus akan turun ketika menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena itu yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya itu tidak ada yang mengaku-ngaku ketemu Yesus. Bahkan Simon Petrus pun dia hanya diberikan petunjuk melalui mimpi. Mana yang halal, mana yang tidak halal. Mereka hanya melalui petunjuk-petunjuk penglihatan seperti itu. Oke, di dalam nats itu terdengar tulisan, ditulis merah itu, terdengar perkataan, akulah Yesus yang engkau. Itu yang mereka dengar. Mereka mendengar suara itu ngaku itu suara Yesus. Suara itu yang mengakui dia Yesus. Tetapi apakah mereka melihat sosok Yesus, wujud Yesus? Tidak. Kalau kita percaya Yesus hanya dari suaranya saja, lantas ngapain Yesus sampai harus disalibkan? Ngapain Yesus harus sampai lahir tanpa perkawinan laki-laki dan perempuan? Kalau hanya dari suaranya saja bisa kita percaya. Sebelum bentar dulu ya Bob, sebelum ke Pak King. Jadi menurut tadi statement Bang Juma, menurut Anda murtadin yang mengaku ketemu Yesus ini, yang ditemuin Yesus asli apa Yesus palsu? Itu saya tidak tahu, dan itu bagi saya bukan Yesus. Tidak ada satupun manusia kalau ketemu Yesus itu sudah mati. Oke, terima kasih. Ya. Pak King lagi, Pak King dengarkan baik-baik Pak King. Tadi Anda harus membantah argumentasi Bang Juma Matius 24 sama KPR 1 nomor 11. Yesus datang pasti kiamat. Artinya apa di sana? Kilat memancar dari timur ke barat, bulan berjatuhan, matahari tidak bercahaya. KPR 1:11, Yesus terangkat sama tubuhnya, kembali seperti semula. Silakan dibantah Matius 24, KPR 1 nomor 11. Monggo. Oke, makasih Bang Andi. Jadi begini, saudaraku Bob, ya sangat disayangkan sekali kalau Anda sebagai seorang Kristen, tapi Anda masih meragukan dengan apa ayat yang saya tampilkan tadi di Kisah Para Rasul 9 ayat 15, dan saya tadi perbesar pakai open cam ya, supaya Anda bisa lihat sendiri di situ. Jelas dikatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu nggak butuh lagi penafsiran, karena dijelas katakan, akulah Yesus. Bukan penafsiran, saudaraku. Kalau yang Anda katakan tadi itu masih berupa penafsiran, bukan ya, berdasarkan perasaan Anda. Sebentar Bang, sebentar. Ini waktu saya, nanti Anda tanggapi. Enggak, saya luruskan, itu keliru. Saya katakan, akulah Yesus di situ adalah suara itu mengakui akulah Yesus, tapi bukan sosok Yesus yang berbicara itu. Ya itu makanya berarti Anda nggak mengakui. Ya, ini betul. Ayat ini kan? Ya udah itulah makanya saya bilang. Ya udah, Yesus yang bicara.
Iya benar, Anda nggak mengakui itu bukan Yesus kan? Ya. Padahal aku sudah open cam tadi, aku sudah perlihatkan bahwa intinya, saya ulang lagi ya, 3 kali lagi saya ngomong, Alkitab adalah kebenaran tertinggi bagi kita sebagai orang Oke, Kristen. cukup ini. Apa yang sebentar, Bang. Ini loh, ini kita ngerti Bang Juma, Bob sudah dengarkan saya. Bang Juma tadi membantah Anda pakai Matius 24 sama KPR 1 nomor 11. Oke, saya ini Bang Andi. Itu Aku loh. jawab kok, aku jawab, sabar. Ya silakan, sabar. silakan. Jadi gini, seperti saya katakan, saya memakai dalil, dan dalil itu tertulis, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bukan lagi berdasarkan penafsiran-penafsiran yang seperti Anda katakan tadi, termasuk Bang Suma. Kita kembali ke Yesus kan akan datang lagi, dia terangkat dengan tubuh kemuliaannya, dan dia akan datang kembali seperti saat dia terangkat. Betul kan? Jadi gini, pikiran Anda gini ya, Yesus itu kan Tuhan. Iya kan? Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Dia melihat seseorang yang begitu jahatnya. Sebentar Bang, giliran saya. Dia melihat seseorang yang begitu jahatnya, yang banyak membunuh pengikut-pengikutnya, ya. Dia bisa datang dong, bukan dalam bentuk tubuh kemuliaan, dalam cahaya. Yesus datang dalam cahaya. Kalau dia datang dalam bentuk kemuliaan, bertentangan dengan ayat yang disampaikan Bang Suma dengan Bang Bob tadi, dia terangkat ke surga dengan tubuh kemuliaan dan akan datang lagi dengan tubuh kemuliaannya. Berarti ayat kemuliaan ini, di situ jangan ditambahin, nggak ada kemuliaan. Ya tubuh jasadnya lah, oke lah, terserah Anda. Ya kan? Berarti ayat ini bertentangan. Karena dia mengatakan kalau dia terangkat dengan tubuh jasadnya dan akan datang kembali dengan tubuh jasadnya. Terus kenapa di sini dalam bentuk cahaya? Berarti ini ayat ini bertentangan. Ya kan? Kalau seumpama dia datang dalam tubuh jasadnya, tapi dia datang dalam bentuk cahaya. Matius 24, cahaya yang melintang dari timur ke barat, bukan cahaya lokal. Aduh, Bang Andi diam dulu Bang Andi, sabar. Enggak, ini saya Bang Juma lagi habis ini. Enggak, kamu ini enggak netral ini Bang Andi. Justru saya moderator ini penekanan kepada data yang dibawakan oleh pembicara. Ini berbicara tentang cahaya Bang Andi. Iya kan, mau terbentang mau dari timur ke utara atau ke barat. Ini kan cahaya. Intinya cahaya. Iya kan? Jadi di sini cahaya. Jadi ada suara. Kalau dia datang dalam bentuk jasad bertentangan dengan perkataannya, dia akan datang lagi dalam bentuk dengan jasadnya, pasti bertentangan. Ya Berarti kan? banyak Tapi kali ya, tidak. banyak kali Dia Yesus datang. turun ya. Biar dulu Bunda. Habis di sini Bang Juma. Udah Pak King. Jangan di mute, enggak enak, nanti enggak adil. Pak King udah Pak King dibuka mic-nya Pak King. Halo, kok kayak gini sih Bang, kan diskusi. Iya udah belum, silakan. Kalau Anda nggak bersikap, Biarin Bunda Rahmat, jangan di mute Bunda. Ya jangan di mute, silakan. Udah belum Bang? Udah belum? Ya, jadi gini, kalau saya ulang lagi ya, kalau Yesus kan sudah jelas mengatakan. Jangan diulang lama lagi belagu. Langsung aja lanjutin. Ya sudah, ini aku jelasin. Kalau dia kan datang, aku akan datang lagi dalam bentuk jasad. Terus yang datang itu dalam bentuk jasad apa tidak? Cahaya kan, berarti bertentangan. Jadi di sini jelas dia dalam bentuk cahaya, bukan dalam bentuk jasad. Jadi ayat ini nggak bertentangan. Yang Anda katakan tadi Bang Suma sama Bang Bob, ya. Jadi ya Tuhan, dia dalam bentuk cahaya yang nggak kelihatan tapi ada suara. Sudah jelaslah dia adalah Tuhan. Oke, cukup. Jadi jangan Anda samakan. Jadi ayat itu sudah terjawab. Cukup ya. Udah diulang 3 kali. Dalam bentuk jasad. Anda Oke, nggak cukup. adil nih, Bang Andi. Sorry ya, aku merasa kayaknya kalian nggak adil. Udah nih. diulang 3 kali loh Bang, saya dengar. Udah ya, aku turun aja deh. Oke, silakan Bang Juma, cukup. Lanjut. Sahabat Bang King, Yesus berkata di dalam Lukas Yesus berkata di dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Itu dulu. Yesus berkata iblis jatuh ke bumi berupa cahaya. Malaikat berkata Yesus datang kedua kalinya berupa daging. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Nah, coba Anda pikirkan aja dulu itu. Yang datang berupa cahaya siapa? Yesus atau iblis?
King? Lampam ya. Ngambek dia. Marah-marah. Oke, dilanjut. Lanjut Iya. teman-teman, silakan. Sedikit izin Bang Juma. Jadi memang sudah turun Pak King ya. Jadi Pak King, membaca ayat itu juga jangan kita itu meninggalkan akal, ya. Betul, itu kitab suci. Bukan berarti ketika kita baca kitab suci itu kita tinggalkan akal kita, pikiran kita. Justru kita harus pakai akal dan pikiran kita. Di nats itu seolah-olah terjadi dialog antara Paulus dan Yesus. Itu yang dibangun. Siapakah engkau Tuhan? Aku adalah Yesus. Padahal kalau kita pahami secara utuh peristiwa itu, dia tersungkur, muncul cahaya, lalu terdengar suara. Jadi Paulus itu berkomunikasi dengan suara. Ingat itu. Paulus di situ berkomunikasi, berbicara dengan suara. Gitu loh. Dan lucunya, Paulus langsung bertanya kepada cahaya. Kalau kita pikir lagi, kenapa Paulus bertanya kepada cahaya itu? Emang dia kok dilihat cahaya langsung bertanya, siapakah engkau Tuhan? Gitu loh. Coba ayo kita pakai ini kita, gitu loh. Sehingga apa? Sehingga di dalam nas itu kita terbangun sesuatu hal di pikiran kita bahwa betul itu adalah Yesus yang berdialog dengan Paulus. Padahal di situ Paulus berbicara dengan cahaya. Cahaya itu menjawab. Suara itu menjawab, akulah Yesus. Lalu karena suara itu, apakah kita langsung percaya itulah Yesus? Tahu nggak kenapa saya itu tidak percaya itu Yesus? Karena Yesus itu punya wujud, punya bentuk, punya rupa. Ketika Yesus bertemu dengan Nabi Musa, ya, kemudian Nabi Yesaya, bahkan di situ rohnya berwujud manusianya. Begitu loh. Di dalam Alkitab yang hadir dengan cahaya itu adalah Tuhan. Bara api, bentuk cahaya, lalu terdengarlah suara. Kenapa kita percaya itu adalah Tuhan? Karena Tuhan tidak punya wujud. Tuhan itu tidak berbentuk. Lah kalau kita bicara tentang Yesus, bagaimana mungkin Yesus yang punya wujud, memiliki rupa, lantas hadir dengan menjadi cahaya? Oh, itu cahaya kemuliaan. Nah terus cahaya kemuliaannya itu datang, Yesusnya di mana? Tinggal di surga. Gitu, cahayanya yang turun, gitu. Kan udah ngadi-ngadi, itu udah bala udah menabrak ayat-ayat sebelumnya. Gitu loh. Terus nanti kalau memang bisa begitu, kenapa Yesus itu harus lahir sebagai manusia? Kenapa Yesus itu nggak cahaya aja? Kemudian ketika nanti akan datang ke menghadiri orang yang hidup dan yang mati, apakah berbentuk wujud Yesus atau cahaya? Begitu. Kemudian kalau bentar Bang Bob, izin Bang Bob. Ini Piero ini Muslim apa Kristen? Piero. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Iya Bang. Ya baik. Nyimak dulu ya Bang. Baik. Saya tunggu. Iya, jadi itu yang saya katakan tadi. Makanya seperti tadi Bang Handi, ada murtadin mengaku dia ketemu Yesus. Aduh Bang, kalau saya katakan saya ketemu dengan Panglima Polim ya, saya katakanlah Panglima Polim. Saya mimpi ketemu dengan Panglima Polim. Itu saya bohong Bang. Dari mana saya tahu itu Panglima Polim? Ketemu aja belum pernah. Dari lukisan, dari foto, gitu. Itu kan mengada-ada. Rambutnya panjang, matanya menyala, berapi. Aduh, udah kayak ini film Naruto Bang. Gitu loh. Itu imajiner, itu imajinasi. Jadi kalau bagi orang-orang yang merasa bertemu dengan Yesus, itu imajinasinya. Makanya bertuhan itu nggak boleh pakai imajinasi teman-teman. Kenapa di dalam Islam itu tidak boleh ada lukisan patung-patung? Karena bahayanya patung-patung, lukisan-lukisan itu kita berimajinasi jadinya. Tuhan itu bukan imajinasi. Sehingga apa? Ketika kita melihat satu benda, lalu kita merasakan ada kedekatan dengan Tuhan, ketika kita dekat dengan benda itu, yang muncul imajinasi. Makanya dilarang. Makanya dalam hukum Taurat, jangan ada bagimu patung yang menyerupai apapun.
Karena Tuhan tahu ini ciptaannya ini, manusianya ini, karena diberikan akal, imajinasinya nggak bisa berhenti. Nggak bisa hilang berimajinasi dia. Sehingga Tuhan larang. Nggak boleh ya, daripada akalmu ku cabut, akalmu ku hilangkan dari pikiranmu, dari tubuhmu, lebih bagus jangan ada patung kau buat menyerupai apapun, lukisan, gambar, bentuk, wujud, ya. Itu makanya. Jadi orang-orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, kalau saya mengatakan itu hanya imajinasinya, karena berdasarkan pengakuan iman rasuli jelas akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus datang ketika dia mau menghakimi yang hidup dan yang mati. Kalau saya ditanya mau ndak ketemu Yesus, jangan, karena saya belum mau mati, saya masih mau hidup. Begitu, biarlah pada waktunya nanti saya ketemu, saya didatangi, saya bertemu, saya dihakimi. Begitu Bang Andi. Ya, makasih. Bang Juma diperketat lagi dong. Tanda-tanda bagaimana Yesus waktu di bumi berkata, aku datang sebagaimana waktu aku terangkat. Terus di Matius ada cahaya membentang dari timur ke barat, bulan berjatuhan, matahari tidak bercahaya. Artinya kalau datang yang kedua kali ya kiamat. Tapi kenapa waktu datang ke Paulus itu tidak kiamat ya? Ini kok nggak sinkron? Bisa disimpulkan lagi nggak, Bang? Silakan. Mencoba ke belakang mungkin ya. Jadi artinya itu tidak sinkron. Yang datang ke Paulus dengan tanda-tanda Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bang Bob. Anda Kristen, King Kristen, tapi biarlah netizen yang menilai penjabaran mana yang logis, kan gitu intinya di sana. Penjabaran mana yang ngotot diulang berkali-kali tulisan merah itu tadi. Menurut Bang Juma memang harus tulisan merah, karena memang harus Anda yakini itu Yesus. Tapi apakah yang asli atau yang palsu? Ya memang harus dimerahin supaya yang palsu itu bisa menjadi asli, tapi ciri-cirinya kan nggak masuk itu barang sesuai pernyataan Yesus sebelum terangkat. Kan gitu ya Om Bob ya? Betul ya? Ya, betul. Oke. Disambut lagi yang baru naik, silakan. Yang ini dulu nih Pak Ans dari tadi ada mau disampaikan Bang, silakan. Pak Anas. Baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi ittaba'al huda semuanya. Nah, singkat saja, saya ada pertama pertanyaan, yang kedua mungkin masukan. Dan saya harap saya diberi kesempatan untuk kedua-duanya. Yang pertama, pertanyaan dulu. Jadi, beberapa waktu yang lalu, apa? Kenapa? Masa lalu apa Bang? Oke, terima kasih. Belum. Yang lalu biarlah berlalu Bang, nggak usah terlalu dipikirin. Itu jawabannya Bang. Belum ngomong, kesian. Ya kan udah dijawab. Yang biarlah yang lalu yang berlalu udah. Sonsong masa depan yang lebih baik. Yang lalu tinggal memori, masa depan menanti. Itu Bang jawabannya Bang. Kok di mana Bang? Gak ada suaramu. Benar nggak Julkipli? Yang lalu ya biar berlalu, sonsong masa depan. Kan gitu ya? Anda dulu. Iya, betul Bang Andi. Assalamualaikum para gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda dulu menjadi Kristen, biarlah menjadi masa lalu. Itu ya Pak Julia. Biarlah dulu Anda menjadi Kristen masa lalu. Ya masa depan masih menanti. Pak Anas, Piero nggak ada suaranya. Mungkin dia pikir ini kedengeran. Halo, jelas tidak? Nggak ada suaranya tadi. Silakan ulangi. Apa ini sudah jelas? Persingkat Pak ya, persingkat, lanjut. Apa ini sudah jelas? Ya. Nah, intinya pertanyaan saya itu tanya ke mereka masalah lafaz Allah yang dicomot ke dalam kitab suci mereka. Nah, mereka itu berargumentasi menggunakan Al-Quran itu sendiri. Mereka mengatakan begini, loh kenapa kami kok disalahkan? Padahal Al-Quranmu sendiri yang mencantumkan nama Allah dalam kitab-kitab agama lain. Mereka berargumen dengan Al-Hajj diantaranya yang bunyinya
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ay yaqulu rabbuna Allah. Sampai pada ayat wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Di situ kan ada gereja, ada biara, ada masjid juga, yuzkaru fiha ismullahi katsira. Jadi yang mana di dalamnya itu disebutkan nama Allah. Jadi di situ domirnya merujuk kepada tempat-tempat ibadah itu semuanya berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Nah ini ya atas bagaimana, termasuk juga di ayat lain mungkin waqalatin nasara Masih ibnullah wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, kan begitu. Jadi orang Yahudi mengatakan Uzair itu putra Allah. Bang, orang Nasrani mengatakan Bang izin saya potong, tadi udah dijelaskan Bang. Baik. Gimana? Tadi udah dibahas itu Bang di awal gitu. Kalau mereka percaya memakai dalil di Al-Quran, artinya dia percaya Al-Quran. Kenapa Bang nggak nanya percaya Al-Quran atau tidak, kan gitu? Itu aja Bang ya. Oh begitu ya, baik. Langsung di-cut aja Bang kalau mereka seperti itu. Oh ya, masuk akal. Jadi mungkin itu saja. Tapi mungkin ada jawaban yang mungkin bisa lebih memperkuat lagi lah begitu. Apa cukup begini ya, saja? Jawaban logisnya kalau percaya Al-Quran ya syahadat aja. Kalau nggak percaya ngapain pakai dalil Al-Quran, kan gitu. Ya, untuk membenarkan iman mereka, kan gitu. Mereka menggunakan dalil Al-Quran justru untuk membantu. Jadi mungkin kalau mau nyimak Bang, nyimak di ini YouTube-nya Bang Handi. Iya, baik. Bang Zuma ada tuh Bang. Silahkan nyimak situ. Baik. Berarti cukup sekian berarti ya. Terima kasih. Ya, kasih. Ya, satu lagi masalah masukan. Lanjut. Jadi begini, mungkin kadang ada beberapa teman-teman muslim itu yang masuk ke sini langsung di komen di bawah itu ada yang nuduh kafir nyamar, Kristen nyamar. Nah itu bagi saya mungkin pertama, kita kan sama muslim itu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi Bang, untuk kita netizen itu gitu Bang, saya aja nih kadang nggak ngomong disuruh diem. Iya. Biarin Bang, saran saya aja, kalau Bang. sama netizen biarin aja. Iya, Paham benar biarin. netizen dengan segala ketikannya Bang. Ya. Iya, masalahnya netizen sama itu adalah raja bagi kami. Gak apa-apa Bang, sabar. Nah itu yang Saya pertama. aja nih, andai kan gampang kurus, sudah kurus aku nih. Saya aja dibully Bang tiap hari sama netizen Bang. Saya aja dibully tiap hari sama netizen. Kamu ganteng-ganteng Satria nggak laku-laku katanya. Gitu. Nggak apa-apa Bang. Masalahnya gini Padahal Bang. Akang aja nggak mau ya. Udah Iya, banyak nawarin ketika- kok Akang nggak mau. Ya, jadi jangan sedih ya Bang ya. Tahan diri, tahan. Saya Telan tuh sakit hati. bukan sedih sebenarnya, hanya saja menyayangkan karena kalau memang belajar Islam mengkafirkan orang yang tidak kafir itu justru kafir sendiri. Abang itu baru, kami udah lama digituin Pak. Kami harus Iya. sabar. Udah Pak, kalau gitu poinnya apa saya nih? Poinnya apa Bang Pak Piore ini kok? Iya, saya di sini poinnya untuk masalah masukan ini untuk teman-teman yang di bawah lah begitu. Hati-hati untuk melontarkan kata kafir, takutnya yang mereka yang Nggak ada yang Muslim kafir-kafir di kemudian- sini Bang, nggak ada yang kafir-kafir. Mengkafirkan orang. Kadang orang Kristen itu Pak, jangan ini sabar. Kadang Iya, orang Kristen karena yang saya banyak sendiri sempat Islam. dituduh begitu juga. Karena beberapa waktu yang lalu saya sempat masuk di sini juga. Ya cukup Bang, cukup ya. Karena ini kok Ada belok-belok. ayatnya itu Bang. Ada ayatnya itu Bang kalau baik, masalah kafir, ya kan? Oke, siap Bang, makasih ya. Cukup ya. Jadi intinya kafir itu nggak perlu dikafirkan Bang. Udah kafir sendiri. Cukup ya itu jawabannya ya. Betul. Ya, Oke, cukup. Jadi kalau bicara itu sudah poin tapi kena gitu loh. Nggak diputar-putar Ya. gitu loh. Mantap, Sekali lagi saya Bang. ulang ya. Kafir itu adalah udah kafir. Nggak perlu dikafirin lagi gitu. Oke? Jelas? Ya, Oke, jelas. makasih. Tuhan Yesusnya katanya keren. Keren kok di. Sekarang gantian dulu Pak Piero, mungkin ada teman Kristen yang mau naik di atas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan naikkan penggantinya. Jadi update terakhir menurut analisa boleh berprediksi si Topik udah mulai panik, sedang mempersiapkan segala sesuatunya termasuk menggalang donasi
yang memberikan donasi kepada dia orang-orang sana begitu. Artinya apa? Aneh, bin aneh. Kenapa orang yang menginjak Bible Anda itu kok Anda donasi kepada dia? Sekalian aja bikinin paspor, kabur ke tembus si Udin lah di sana kan gitu. Tanggung amat, donasi cuma 1.000-2.000 gitu. Udah jelas kok sebagai orang Kristen di sini Om Bob sebagai lawyer juga mengatakan bahwa itu udah memenuhi 2 unsur, kok masih dibantu? Dibantu untuk apa gitu Om Bob? Dibantu kabur apa gimana ini? Nasrani. Gimana Bang itu Bob? Nasrani, bukan Kristen, Nasrani. Enggak ini ya yang bantu si logika topik ini gitu. Kan udah jelas nginjak Bible itu kan pidana sudah, ada unsur kan gitu. Iya, betul. Justru yang melaporkan Muslim loh itu. Selamat malam abang-abang, ibu-ibu, saudara-saudara. Orang lagi ngomong bentar, gimana itu Om Bob? Pendapat Anda seperti itu? Nah itulah sebenarnya kan berarti mereka tidak pure tentang bagaimana menjalankan aturan itu. Tapi mereka hanya karena like or dislike gitu. Jadi ketika mereka memang suka sama orang itu, mau orang itu nginjek Alkitab juga, itu dianggap hal yang biasa. Itu loh Bang. Jadi memang mereka itu bukan benar-benar mau menuntut apa yang menjadi hak mereka, tapi ini tentang tidak suka dan suka. Oke. Selama kamu musuh Gurunda, mau kamu menginjak-injak harga diri iman kita, tidak masalah. Aman, damai. Yang penting kamu musuhnya Gurunda dan api. Gitu. Ya itu dia, di sana itu poinnya, Res. Ada lagi kayak ini untuk edukasi hukum ya. Ada namanya menurut dia adalah murtadin, namanya Yosua. Dia pakai embel-embel Yasin. Dulu waktu dia Muslim, dia itu banyak membakar gereja. Tapi setelah dia menjadi Kristen, dia anggap jawara. Hebat kamu dulu ya. Tuh kamu Muslim berarti ajaran Islam itu boleh bakar gereja ya. Hebat kamu ya. Dia anggap sebagai narasumber, didonasi dia. Jadi toko dia, narasumber dia begitu. Dan menurut Om Bob, ini di depan mata dia ini ada orang kriminal gitu loh. Kenapa nggak ditangkap, dilaporin polisi gitu maksudnya? Ini fenomena apa ini Om Bob seperti ini? Ya, kalau saya bilang harusnya orang begitu ya diumpetin dulu, dibenerin dulu perilakunya. Jangan sampai nanti dia setelah itu menjadi agama Kristen dia malah bakarin masjid nanti. Kan begitu. Karena semasa dia Islam katanya bakarin gereja. Artinya orang-orang seperti itu bukan menjadi kebanggaan. Kalau mereka menggunakan itu menjadi kebanggaan, ya berarti tujuan mereka untuk menjatuhkan Islam. Itu ya seolah-olah nanti kan dia diajarkan untuk seperti itu, gitu loh. Ya trik-trik lama lah, gitu loh. Trik-trik cara-cara mereka yang untuk menjatuhkan tentang Islam itu. Gitu. Iya, penafsiran Anda sama dengan saya. Tapi sebagai warga negara yang baik, di depan mata kamu kan ada kriminal gitu loh. Ya kenapa nggak dilaporin polisi gitu loh? Iya, harusnya itu mereka tanya, dicatat gereja mana aja yang dibakar kemarin. Tanya sama polisi, pelakunya udah ketangkap belum Pak? Ini dia pelakunya, harusnya gitu kan? Ya katanya ada di Bogor lah, di mana lah kan, di Depok, Bogor apa gitu ya, PKP-nya. Ya. Berapa waktu kadaluarsanya sebuah pidana itu, Bang Bob? Tergantung ancaman hukumannya Bang. Kalau dia ancaman hukumannya itu 5 tahun, itu daluarsanya 7 tahun. Oh mantap. Ya udah, kita umat Muslim turut bantu memidanakan saja gitu, karena ini intoleran ini. Bang Bob, izin teman-temanku saudara. Nggak boleh, Bunda nggak boleh. Enggak. Bunda nggak boleh, enggak. Nggak boleh, enggak. Bun. Bang Bob, kalau yang kabur Bang Bob dulu, Bun. Nggak usah, Bun. Udahlah, Bun. Udah. Bunda, please, Bun. Bunda, please, Bunda. Oh iya. Ngecengin Bunda aja. Silakan Bunda, apa ini? Siap. Kalau kayak Saifuddin itu Bang. Bun, gantian Bang Bob dulu, Bun.
Saifuddin kabur kan. Nah, sampai batas waktu batas waktu supaya bisa balik ke Indonesia itu gimana? Karena dia kan sudah tersangka nih, kemudian dia kabur. Nah, batas waktunya kapan itu baru bisa balik? Ya. Oke, silakan sekarang Bunda Rama untuk bernarasi. Silakan Om Bunda Bob, Rama. yang pernah saya baca Om Bob, kejahatan yang diancam pidana lebih dari 3 tahun, masa kadaluarsanya adalah 12 tahun. Kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, masa kadaluarsanya 18 tahun. Tahu ini masih berlaku apa enggak? Gimana Om Bob? Itu daluarsa penuntutan, Bang. Penuntutan. Iya, penuntutan itu. Jadi daluarsa penuntutan itu ada, daluarsa penangkapan itu ada. Nah, tetapi begini, kalau kayak siapa sih? Saifuddin Ibrahim ya. Ya si Brekele lah, Brekele. Nah, si Brekele itu dia kan sudah dilapor. Nah, kalau dia dilapor, maka dia bukan itu masa daluarsanya itu nggak dihitung. Karena dia DPO kan, karena dia sudah dilapor, dia DPO. Jadi daluarsanya itu sudah tidak berlaku. Jadi mau sampai kapanpun selagi dia masih DPO, dia datang tangkap. Nah, mantap ini penjelasan hukumnya ini. Mantap. Karena DPO itu nggak ada daluarsanya. Karena belum ingkrah ya. Iya, karena kan masih satu lagi. Masih tahap lidik ya. Izin lagi satu. Kalau si Bun, jangan satu, Bun, dua aja, Bun, dua. Si Kilaknat ini Bang, kan sudah DPO juga ya, tapi gimana itu hukumnya? Nggak kooperatif, nggak menyerahkan diri, gimana itu Bang? Ya itu kan menjadi hal yang memberatkan itu nanti. Jadi nanti putus hakim kan hal-hal yang memberatkan, bahwa terdakwa melarikan diri sekian lama, tidak kelihatan, tidak kooperatif gitu. Itu memberatkan itu nanti. Ya, saya giliran saya ya, Bang Bob. Ntar dulu. Kalau residivis kayak Rudi Simamora, bagaimana nanti pertimbangan hakim itu? Itu pastilah masuk hal-hal yang memberatkan, bahwa terdakwa sudah pernah terbukti bersalah dan dipenjara, namun tidak merubah sikap dan perilakunya, bahkan mengulangi perbuatan yang sama. Wah, itu pemberatan itu. Kasihan dicuekin sampai kabur sendiri. Mungkin tidak ada lagi yang mau meringankan ya. Itu mah penghujat tadi itu sih, itu namanya aja. Iya, kasihan dicuekin langsung kabur dia. Geblek katanya gue dicuekin, bedul. Iya, itu pemberatan itu Bang Andi. Itu. Kalau ini Bang Bob, aku mau nanya Bang Bob. Kalau misalnya biasa sering bilang Tuhan kami nggak perlu dibela, terus lapor, itu nanti ada pertimbangan dari hakim nggak itu? Ya, sebenarnya kan dia menjilat lidahnya sendiri tuh Bang. Oh, ke situ ya. Oke. Ya, selama ini kan ngakunya begitu kan, ngeledeknya Tuhan kami nggak perlu dibela begini. Malah sekarang ini membabi buta, nggak jelas arahnya kemana. Oke, kita sapa dulu, ntar kabur lagi. Putra RK, selamat malam. Selamat malam. Putra. Ya. Host, Bang Andi, Bunda, Bang Zuma, aku besok pagi mau ke Polres Cibinong, jadi harus istirahat. Aku mohon maaf nih, saya harus duluan turun karena tidak bisa berlama-lama lagi karena mau istirahat. Ya, izin ya Bang. Siap Bang Bob, siap. Oke, terima kasih Bang. Kopi lagi di Jakarta. Siap. Terima kasih Om Bob atas sekali lagi. Ya, terima kasih Om Bob atas sharing-sharing hukum, sharing-sharing kristologi, apapun itu. Terima kasih. Semoga teman-teman yang di luar sana ya ambil manfaatnya aja sebagai edukasi ya. Nggak ada tendensi apa-apa. Makasih Om Bob. Sampai jumpa. Semoga dapat hidayah ya. Iman Islam. Bang Andi. Ya, nanti aku ini Bang, chat melalui hijau Bang. Ya. Boleh. Ntar malam aja Bang Bob. Ya. Ada hal penting yang mau aku sampaikan. WA aja Bang. WA hijau aja, hijau.
Ya aku nomornya nggak ada, abang lah. Aku nomor aku masih yang lama itu, hijau yang lama. Iya kan masih yang lama nomor aku kan? Masih ada kan? Udah nggak ada, aku cari kemarin udah nggak ada, abang lah. Aku pin ya, aku pin. Iya bang. Ya DM, kayaknya kita bakal panjang sama Bang Bob ini. Siap. Online Bang Bob. Siap. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan dapat hidayah lah, daya iman Islam. Amin. Orang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada nomornya saya pin. Ini matahari diciptakan di hari keempat, Muslim apa Kristen? Matahari Muslim, Kristen Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa yang disampaikan Boleh Bang? saya di sini atau saya turun dulu? Terserah abang, mau di atas apa mau turun bang? Iya, kalau Enggak ada yang mau boleh, ya saya disampaikan ingin Bang, langsung cuma bicara. menyimak. Abang juga. Oh iya, saya ingin menyampaikan semoga Bunda dan Gurunda dan semua kawan-kawan apologet tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, memberikan penerangan kepada saudara-saudara orten. Demikian Bun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aduh, sukijat aing luas bedul. Udah berapa hari Kores sakit ya, kesian. Oke Bang ya, kita turunkan Bang ya ke sini yang lain ya. Bang, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafakila Bang Kores. Amin. Amin Allahumma amin. Tapi kayak gini suaranya seksi tau. Izinkan aku pergi. Apa seksi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut Bang Rocky gimana perdebatan tadi Bung Rocky? Aduh, siapa itu? Beda hakikat. Lupa gua. Sedang terbatas oleh ruang Ini aku perkenalkan dulu kepada 3.400 viewer yang barusan naik. Christian viewer ini dia dulunya cewek. Ya, dia dulunya cewek. Makanya suaranya merdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim. Salam silaturahim. Apa yang mau disampaikan Bang? Silakan. Itu si Christian yang tadi di atas di Komal Bang itu tadi ya. Iya, tanya-tanya aja Bang, nggak apa-apa. Ya Christian. Langsung kasih topik aja Bang. Bang, dia mualaf Bang. Kenapa Bang? Ada apa Bang? Kenapa Stephen? Oh, dia mualaf. Amit-amit gua mualaf Stephen. Amit-amit gua mau mualaf. Sudah mualaf. Amit-amit gua mau Udah mualaf. Islam Bang, bukan udah mualaf, ya ampun. Cokor. Berarti Seven ini ngejar Christian ya dari tadi. Masa mualaf terus-terusan? Ya udah Islam. Alhamdulillah. Oh, ini ada yang nanya interview, wawancara, nggak jadi, hujan di sana Ikhwan, insya Allah nanti malam. Makanya sepi. Bang Andi tadi di Jatuh Hijau. Baik Bang Seven, saya mau naikin yang Kristen dulu boleh? Boleh. Oke, jazakallahu khair ya Bang Seven ya. Di bawah dulu ya. Abang Kian, nanti turunkan saya Bang. Kalau memang itu butuh itu dua kursi Bang. Gampang, nanti saya pasti ngomong. Siap. Jangan Akhi Zulkifli di atas aja, backgroundnya bagus, dedaunan. Bunda Rahma diam dulu Bunda Rahma. Diam dulu Bun, di-mute dulu Bun. Aduh, Bunda Rahma ini. Sudah mute, lanjut. Oh, udah di-mute. Bang Kores parah, Bang Kores ngebully terus. Durhaka lo sama orang tua, Kores. Mana ada durhaka, aku paling sayang sama Bunda Rahma loh. Bunda Rahma tuh lucu. Dia makin otengnya Bun.
Zombies, selamat malam. Itu tuh Melanie Van Nader aja naikin tuh. Melanie Van Nader, Kang. Tanyain. Oten dong, Oten. Nah, si Melanie bukan Oten dia mah. Enggak, tanyain kenapa dia nggak nikah-nikah, yang ngelamar udah 12 padahal. Janda gak laku. Oh, parah itu terima nih. Dulu kriteria yang lamar itu harus lolos dulu dari seleksiku baru bisa. Itu sudah dipercaya kan? Yang mana Bun? Nah, silakan. Tapi ya Kikian, ini ada pertanyaan ya Kikian. Ganti dulu lu akunya, males gua. Oh iya, gini aja dah sambil menunggu ya. Mohon untuk kawan-kawan yang benci Islam dan sangat sayang kepada Tuan Logika atau yang nama aslinya Taufik, silahkan disupport donasi-donasinya. Karena beliau mempunyai misi yang mulia bagi kalian, yaitu membubarkan api. Ayo disupport. Untuk pembenci Islam yang gak punya uang, silahkan pinjol kalian. Kredit yang limitnya paling tinggi. Nah itu hasil pinjol kalian kasih ke Taufik. Terus untuk yang pas-pasan, uang dapur keluarga kalian kasih itu ke si Topik sekalian. Gitu. Kalau perlu supaya si Topik seneng, kalian ngerampok. Pinjol. Kasih ke si Topik. Ya, slot kalau bisa slot gitu. Man, ganti akun lu, Man. Terus para pembenci Islam juga bisa jual rumah gitu, jual motor, jual apalah yang kalian bisa jual gitu, kasih ke si Topik gitu. Karena si Topik punya konsep, waktu dia dilapor ditanya-tanya hakim, di situ dia mau membubarkan api. Wah mantep konsepnya, woi. Sip dah, berangkat Topik berangkat. Enggak, tadi saya dapat kabar dan videonya ada di saya, bukti videonya. Si Topik besok mau berangkat ya, si cebol manusia setengah tiang ini besok mau berangkat ke Polda Sumut bareng si dosa maksiat besok ya. Ini videonya ada di saya. Besok dia berangkat ke Polda Sumut bersama si dosa maksiat gitu Bang Rocky. Iya, kalau bisa waktu berangkat ke sana gua saranin Topik pakai baju pargoy lo yang kemarin tuh. Sama rantang yang lu gunting-gunting jadiin mahkota di pala lu itu lu pakai ke sono. Iya, jangan lupa bawa bibel, injek-injek lagi tuh depan polisi lu. Berani gak lu? Ya, kan lu udah ngaku lu yang ngasih makan lu orang-orang sono. Nah, gitu. Ya, gitu aja sih. Iya, selamat pagi. Ya, anjir cepet dia ganti akun. Cepet gua kick itu kalau pakai akun yang itu. Ini yang asli yang mana nih? Ada 2 Zulkifli. Yang mana yang asli, saudara? Si kampret dasar. Zuma yang asli, Bang Zuma yang asli, Gurunda yang asli. Coba cek aja mana yang ada badaknya, Paroki. Ada badaknya nggak yang mana? Oh, ini nih, Ustadz Alif, silakan dibimbing Zulkifli ini. Dia mau syahadat ya, on cam ya. Silakan dibimbing Ustadz Alif. Zulkifli boleh dibuka mute-nya tuh. Boleh dibimbing Bung Kores. Oke, Akhi Zulkifli siap bersyahadat? Iya bang. Siap. Kalau udah siap, tunggu sholat subuh ya. Syahadat nanti pas sholat subuh. Tahiyat. Said. Bang Said, monitor Bang Said. Said Muslim tuh. Said. Oh Said. Aduh, keturunlah Said. Oh ini. Turunin aja Bunda. Ayo, sebentar lagi kita akan melihat ahli geruduk versus ahli kabur. Mana yang menang? Kalau ahli kabur kena geruduk 1-0. Cegat di bandara, Res. Jangan biarin kabur tuh penghujat. Incong.
Lincong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama China, kau Cina ya? Itu 2 orang atau 1 orang itu? Li Encong. 1 orang, Gan. Oh, mantap. Bunda Rahma, jangan dilihat dari nama. Itu si Melanie Van Edan juga orang Belanda, tapi Islam dia. Ya, silakan Bang. Apa yang nak tanya ini? Kak, nggak ada yang mau ditanyakan Bang. Cuman ingin ucap salam-salam aja lah. Oke. Oh, siap. Oke. Kasih uang mungkin, kasih uang. Enggak juga. Bokek-bokek. Ya, gimana menurut Bung Rocky? Salamnya diterima nggak Bung Rocky? Ya, tergantung gitu. Tergantung nominal dari salam itu. Mbak sakit Salam netizen. BTW tahu nggak itu artinya assalamualaikum? Menurut Islam mungkin kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kalau yang ngucapin salam sih, logika ayo jawab nggak tuh? Kalau nggak dijawab katanya dosa gitu. Kalau dijawab juga dosa lagi Bang. Kalau si logika yang ngucapin salam. Mana ini? Bang Zuma 02 itu lihat. Asli kok 02. Salam cakep. Oi. Le. Oi. Ya, sebelum dijatuhkan ke bumi dari surga, saya ada pertanyaan tuh. Iya, apa coba? Kenapa gajah itu kakinya 4? Wallahu a'lam. Kalau kakinya 2 ayam, udah berarti jatuh ke surga Bang. Benar, itu dia jawabannya tuh. That's logic gitu. Naikin yang oten Bun. Bahkan turunin kasihan. Bang Handi itu biasa Bang Handi itu. Ya buat yang masih nonton yang 3.200 orang ya, jangan lupa bentar Bun, jangan lupa ya didukung juga pergerakan kita ya. Assalamualaikum Mendukungnya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geger topik logika yang manusia kardus itu, yang bewoknya kayak mbek. Diam dulu Pak, host tadi lagi bicara ngomong, Pak. Diam dulu Pak, diam dulu. Buat teman-teman yang ingin mendukung pergerakan kita ya, terutama buat pelaporan-pelaporan ini ya, silakan dikirim ke nomor rekening atas nama Apologet Islam Indonesia ya, dengan nomor rekening 7-nya 5 kali 51770. Saya sampai hafal tiap hari soalnya. Tolong di spam yang tahu. Nah, Bang Restu Bumi, tolong di spam. Akhir Restu. Ya, lihat yang spam di bawah ya tuh. Oke, ini silakan disambut. Iya. Selamat pagi, Bunda Rahma. Kenapa sudah berubah tadi yang bicara tadi? Bunda Rahma dari Islam atau non Islam? Tadi aku baru naik tuh Udin Cina tuh, Udin. Samper dulu. Udin. Waduh. Udin 100, Udin. Ya, ini agak bingung gitu. Nama Udin tapi Cina itu. Sejak kapan Cindo pakai nama Udin? Ini bingung. Ya, itu Udinnya itu dia singkatan urusan dinas. Oh, peranakan dia. Tapi dia jeda ya, nggak usah minta deh kalau kau jeda. Aduh ya Allah ya Rabbi. Untung saya orang-orang sabar ya, termasuk orang sabar. Kok saya di bawah nggak lihat moderator saya ya? Pada tidur kali ini orang. Begini sebenarnya yang saya sampaikan ya. Saya baru tadi menerima, tapi ada yang mau naik lagi dulu nih. Disambut dulu nih yang baru naik. Kita sapa dulu Ipin Arifin. Wah, Bunda Rahma ngeganti nama orang durhaka lu nih, orang tua nih. Aku lihat kan Pak Ipin, silakan Pak Ipin. Aku kakek merah. Silakan Ipin. La ilaha illallah.
Jadi saya sampaikan ya, menurut penerawangan saya yang berhubungan juga dengan buku saya yang begitu terkenal, buku Tatang Sutarman, tapi yang belum saya rilis. Udah ditulis Saya, belum? udah, tapi saya belum rilis. Jadi Anda bisa tidak membelinya karena belum dijual. Saya pelajari di halaman 73 sampai 74 tadi. Di situ memang sudah saya tulis bahwa di antara kalian itu memang ada yang ingin ngetop tapi dengan cara instan. Caranya ya apa saja yang dilakukan gitu ya, seperti yang dilakukan oleh si logika ini. Penerawangan yang halaman terakhir itu kurang lebih 3 kali 24 jam dia akan mengalami sakit batuk tipis gitu, disertai dengan jeruk nipis, dan kemudian dia akan mengalami inis, dan terakhir informasinya katanya mau ngumpet di pohon sawit gitu. Karena ingin membubarkan api, ternyata dia sendiri yang bubar. Ya itu sih hasil penerawangan. Amin, mudah-mudahan lah. Jangan diaminkan Ya, atuh. dapat Ini bukan doa. ganjarannya. Ini cuma prediksi. Biarin. Mulyan. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handit udah ini. Ya, alhamdulillah bisa bergabung di komalnya Bang Juma ini ya, Kiat Santan. Terus Siap. salam apa? Alhamdulillah. Ayo screenshot dulu bang. Jadiin wallpaper. Gimana Pak Mulyan, ada yang bisa dibanting Bang? Ya, semoga kita semua yang muslim sehat semua ini, semoga api tetap jaya ini selamanya. Amin. Amin. Ya Allah. Pak Mulyan, Pak Mulyan kalau Beda, boleh beda. saya bertanya, Bang, gimana kabarnya Bang Juma di sana? Di mana itu? Dengar pertanyaannya ya. Bagaimana kabarnya Bang Juma di situ? Jawab aja, Bang. Ya, alhamdulillah sehat Bang Juma itu. Semoga sehat selalu. Tahu juga enggak, bareng juga enggak, coba Juma di sana. Tegakkan agama Allah ini. Agama Amin, Islam amin, ini tetap Bang. kita tegakkan Pokoknya di amin, jalan Bang. Allah. Kalau Itu Pak aja, RT Bang. sehat ya Pak? Pak RT Bang sehat? Indi yang sampaikan itu aja. Ya, Pak RT sehat Bang, Pak RT. Sehat. Ya Pak, terima kasih Pak. kenapa Anda ketawain Pak RT? kirim teh. Ya itu aja Bang Bang Hendi. Alhamdulillah bisa Siap, Bang. Gimana Bang? Ntar dulu satu lagi pertanyaan sebelum turun. Ini biasanya gue tanya sama orang nih. Tanah warisan gimana Bang? Udah kelar Bapak belum? Gak ada Bang, gak ada Bang Hendi, gak punya warisan. Turun lah Pak kalau nggak ada warisannya. Bener aja. Bercanda, Pak. Bercanda, Bang. Gak bercanda Pak. Tapi Iya, Bang karena Hendi. di belakang rumah itu jangan dijual ya Bang ya. Iya. Soalnya Iya, tanah Bang orang Hendi. itu jangan sampai jual tanah Iya. orang. Iya Bang. Ya Bang. Makasih ya Semangat Bang. selalu, Makasih ya, Bang. Iya Bang. Semangat selalu semua. Insya Allah semangat Bang. Ya itu aja Bang Hendi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bang. Udah mampir, Kita disuruh semangat, suaranya aja loyo. Lu kasih semangat orang itu harus bersemangat dulu. Ini Jadi saya kalau suara semangat suruh dikecilin nanti. ya ini saya tidak ngaco. Ini namanya supaya suasana tidak terlalu silent begitu ya. Disambit dulu yang baru naik Ibu, disambit. Disambut. Hotman, kau Kristen ya, semoga. Langsung tuh orang Kristen. Gimana sih? Ya belum Kita tentu kan dia. Oten, mau Oten atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Islam lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Waalaikumsalam Hotman. warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak ingin disampaikan, silakan. Ya, tadi saya dengar di komal sebelah Aduh, loyonya semangat Pak. Saya dengar di komal sebelah tadi Bang Andi sebab ada
Tanya itu Bang Zuma, sudah dia tahu Bang Zuma itu ada di Medan kapan? Nggak apa-apa, Sama- mereka kan memang ahli nujum, ahli dukun, dia tahu memprediksi gitu ya. Iya, itu aja yang saya Jangan kan itu sampaikan. bang, si Topik itu bang, dia cuma berdiri dia bisa hitung pohon sawit jumlahnya ada berapa. Jangan itu lagi, jumlah rambutnya dia bisa hitung bang, itu loh. Jadi nggak usah khawatir kalau masalah prediksi-prediksi begitu pak. Iya, cuma itu aja yang saya bisa Ya. sampaikan. Bang Hotman, sehat selalu ya Bang Hotman ya. Alhamdulillah, amin. Pak Hotman gimana ya? Gimana kabarnya Zulkifli di situ? Baik. Alhamdulillah. Baik, baik. Alhamdulillah. Bang Hotman izin gantian boleh Bang Hotman? Kita ikut goblok hebat. Ya Bang Hotman ya, jazakallahu khair. Gimana sih Bunda Rama? Orang nanya kabar kok. Semuanya ikut. Amin. Aduh. Ya ada lagi. Tartar, ini nama-namanya kayak Oten nih, Tartar. Entar dulu Bunda. Jangan langsung lah. Disambil dulu baik-baik. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Tartar? Ada yang tidak ingin disampaikan? Kebetulan saya ada yang ingin saya sampaikan dengan permasalahan dari saya. Baik. Permasalahan apa, Bang? Saya terus saja. Saya sudah Jangan bawa masalahmu ke Komal, Pak. Ini Bentar, Bunda, bentar. Permasalahan hidup Abang. Abang konsultasi sama Bang Rocky Gerung ya, Bang? Silakan. Silakan. Begini, saya sudah DM nomor saya ke Bang ini. Bang siapa? Apa ini Bibel Berjalan. Terus itu semua sampai. Ada Sugi. Ada kan akunnya Bibel Berjalan itu? Iya, Bang. Ini masalahnya kan ada saya punya, misalnya saya punya anak, dia berproses mau menyeberang, begitu. Kalau bisa minta bantuannya, karena saya kecil banget suaranya bang, aduh. Saya sedih saya terus saja. Iya bang. Anaknya kenapa bang? Pasti, Anaknya? Bang. Anaknya kenapa? Dia berproses untuk menyeberang. Nyebrang kali. Mau murtad. Nyebrang kemana bang? Murtad. Ya, mau murtad begitu. Saya sudah coba cegah dengan, tidak mungkin saya cegah dengan saya kekerasan karena dia sudah dewasa juga. Laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Faktor apa? Masalah apa? Tidak ada masalah, ini masalah dari pergaulan saja. Pacar mungkin? Mungkin itu karena selama ini dia bergaul dengan orang sebelah. Barakallah bang. Kalau bisa nanti ini aja apa? Hanya tempat tinggal. Kalau bisa dibantu nanti saya sudah DM nomor saya di Bang. Jangan digantung bang. Alamatnya di mana? Alamatnya di mana Pak? Alamatnya di Papua. Oh jauhnya. Tapi yang bersangkutan ada di situ di Jakarta. Jakarta? Abang orang Bugis ya? Saya bukan. Orang mana? Hanya kebetulan mengerti bahasa Bugis. Bandung? Ya, daerah Jawa, Tasik. Oh iya. Ya kita doain aja lah, semoga anak bapak tidak salah gaul ya. Kita nggak bisa terlalu masuk mengedukasi dia. Pertama kita nggak kenal. Kedua nggak tahu nomornya. Ketiga nggak tahu alamatnya gimana. Menghubunginya bang. Justru itu nanti saya sudah DM. Nanti kita komunikasi berikutnya. Saya sudah DM di Bang Bibel Berjalan itu. Ya kalau masalah ini tidak cukup dosa, kita harus tidak cukup doa, kita harus bergerak di dunia nyata juga ya, Pak. Nanti tunggu balasan dari Ustaz Sugi ya, insya Allah nanti ada titik terang dan jalan keluarnya ya Pak ya. Kita akan berusaha dan berupaya untuk menyadarkan anak Bapak ya Pak. Kasus ini Kang udah pernah sama ibu yang sudah kita tangani nih, hampir 7 bulan yang lalu nelpon saya kayak gini gitu. Dia kasih nomor telepon anaknya. Saya telepon dia, pertama galak banget gitu. Nah endingnya adalah
Pertama itu dia nggak mengakui dia punya ibu apa. Intinya adalah udah bisa diselamatkan. Sekarang dalam proses. Iya. Gitu ya. Jadi kalau bisa ya Itu yang saya harus itu yang tahu saya nomor bilang anak tadi. ibu dulu. Nah, bapak dulu harus tahu nomornya. Iya, saya nomor saya sudah kasih sudah DM di nomor saya di Bang Nggak pernah DM gimana sih DM nggak ngerti gua di DM apa itu. Pak, Bapak pegang bolpen gak sekarang Pak? Bentar, Bapak pegang bolpen gak sebentar sama kertas? Biar mencatat nomor Bang Handi. Biar langsung main WA-an aja Bang. Soalnya kita jangan sampai kita di sini berupaya untuk memualafkan orang, sedangkan ada yang mau murtad kita diamkan. Nah itu nggak boleh Bang. Ya, itu saya punya. Silakan Bang, dicatat. Saya tulis saja ya di. Ya tulis saja nomorku di situ. Sabar Bang ya. Ya makasih. Oke Bang, berapa nomornya? 0813 Lanjut. tambah 9233 Lanjut. tambah 7800 Sabar. 9233. tambah 7800. Tambahnya nggak usah ditulis. Iya enggak. 0813 tambah 9233 tambah 7800. Ya, sip. Oke, makasih Bang. Nanti saya lanjut di. Oke, siap. Lanjut di WA aja ya Bang ya. Soalnya ini kasus yang harus kita tangani langsung ya Bang. Insyaallah semampu kami bantu Bapak. Ya. Untuk semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kita sekampung ya, apalagi di sini bisa lah kita bantu. Yang penting adanya ada nomornya. Di telepon mau diangkat. Ada. Aku kirim nanti nomornya. Baik, makasih ya Bang ya. Makasih Bang. Ya, oke, izin turun. Sing dulu. sehatnya, sing sehat, sing sabarnya. Insya Allah lah. Ya. Sing sabar atuh Akang. Semangatnya, sok nama kurang iya yang doanya. Oke, insya Allah lah ditulungan, dibantuannya. Ya, zaman di handap pula. Ayah di dia sahaya Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang, tolong Kang Len, kumaha? disampaikan. Saya alhamdulillah saya. Mangga Kang. Tolong Mangga, ini Kang. di framing di sebelah kalau kita bayar mahal pengacara Pak Alamsyah kemarin. Enggak, kita nggak bayar. Malah kita disuguhin loh. Betul, makanya kita bantah framing itu bukan kagak. Betul. Nggak ada yang bayar. Kita bayar pakai es teh manis es teh manis 2 biji, udah. Ya udah nggak apa-apa, bilang aja nggak apa-apa. Kita memang api ini banyak duit. Kita bayar Pak Alamsyah 64 triliun. Udah sekalian aja udah nggak apa-apa. Sigen aja kita bayar 37 juta per 2 jam. Ini aja yang undang saya mahal ini ya. Kita datang ke sana aja kita disuguhin makanan. Mana ada bayar berbayar. Tapi nggak apa-apa lah. Berarti di kita dianggap punya duit dong kalau gitu. Dianggap is okay, Mas Glenn. Ya. Nah, mereka soalnya ini apa ngumpulin 70 juta juga megap-megap mereka untuk apa kasus yang anak Batak ini. Megap-megap mereka ngumpulin 70 juta. Timpang jauh sama waktu zaman Kosman. Kenapa bisa gitu ya? Kita di sini Api nggak usah menyebutkan lawyer-lawyer terkenal di Republik ini yang mendukung Api ya. Siapa di belakang Api ya? Itu baru satu loh yang kita spill karena beliau sendiri ya spill aja kalau mau. Yang lain ada masih nggak usah disebutin satu persatu gitu ya. Baik. Harusnya si penghujat Islam ini mikir gitu. Kalau udah ketahuan ada siapa di belakang kita, artinya kita mau main panjang. Bos. Lu kira lu 2025 bakal tenang apa? Gua cari lu sampai gubuk-gubuk lu di mana. Sampai ntar orang tua lu siapa, anak lu siapa, sekolah di mana, utang lu dipinjol berapa, lu ketahuan semua nanti. Ayo nasihat itu kores pipa. Pasti main game kan, main game. Oh ya, itu di ada suara-suara sumbai kayak gitu ya Mas Glenn ya. Cepet juga orang yang nonton kita ke sono ya.
Mereka ini memantau bang, Gitu. mereka memantau. Mereka itu mau gini loh, menggunakan video yang kita kemarin itu untuk memframing, untuk dapat donasi lebih banyak lagi. Lihat tuh dia bayar pengacara mahal, masa kita nggak bisa? Ya makanya gue juga bilang itu para penghujat Islam, jual rumah lu, uang dapur lu keep, pinjol slot, lu arahkan semua itu duit lu ke orang yang lu percaya buat ngurusin kasus-kasus, pas nanti penghujat lu semua kena ciduk bangsat. Lu kira 2025 lu bakal tenang? Enggak. Lu udah mulai. Thank you lampu hijaunya, siapapun itu yang mulai. Sekarang waktunya Islam yang gerak. Paham lu ya? Lu yang mulai, kita yang berhentiin. Berhentinya kapan? Terserah kita, Jeng. Terserah kita. Sorry ya teman-teman. Pemirsa sih, gini hari pergantian apa gitu, tumben aja nih. Gantian pemain di OBS kok merah. Maksud lu apa? Aku nggak butuh merah. Hijauin dong buru. Coba gue speed test dulu sebentar. Tujuannya framing itu. Di sebelah kok bisa kita enggak? Ya makanya kalau bikin ini dong yayasan, jelas nanti dananya kemana. Oh enggak lah, orang nyumbang-nyumbang kalau personal, rekening pribadi siapa yang bisa audit? Makanya kami dipercaya umat Islam itu karena semua bukti-buktinya ada, kita simpan, teraudit. Ada Pak Ketua, ada Bang Juma, ada bendahara, ada saya. Semua bisa ngontrol, tiap hari kita update. Lu siapa yang kontrol? Nenek mau kiper lah. Totet. Datang lagi Bang Tiar. Ya, itu nyari Melani tuh, Setia tuh. Datang lagi Bang Tiar. Assalamualaikum. Bunda Rahma langsung baik-baik. Iya, itu kemarin ya. tuh. Satu Mbak lagi buat Melani. edukasi nih. Buat edukasi ya. Datang lagi. Wih, thank you Bang Tiar. Barakallah. Mantap. Ini apa Glenn? Ya. Lo sekarang di mana? Madeceng Pak Jumardin. Di Jakarta. Baru berangkat besok. Oh. Jakarta ya? Iya. Lu pelaporan yang mana lu maju? Yang satu, yang LW, mau maju sendiri. Baris Krim. Bandung itu ya? Baris Krim, Mabes. Oh, kapan itu? Pulang gua dari Medan. Gua dari Medan ini gua mau ngambil itu dulu, anak yang disekap di Samosir itu dulu. Berarti lu ke Medan dulu. Iya. Bareng gue Mas Glenn, gue jalan juga. Habis itu aku mau ke Babel. Berarti minggu depan gitu ya? Insya Allah hari Selasa lah. Hari Selasa saya ke Mabes. Oke lah. Ya udah ini berkabar aja. Keren. Biar gua sajikan ininya apa namanya? Sukron Bang. Pemeriah acaranya biar gua sajikan. Iya. Oke. Udah bukti sudah lengkap lah. Bukti udah saya pegang 2 atau 3. Kasih semua Bang Tiar. Mantap. Berkabar ya. Iya siap. Thank you. Ini Stay tune Ikhwan, Selasa ada acara. Pokoknya minggu ini sama minggu depan itu seru lah. Kalian semua terhibur. Banyak-banyak kalian bersyukur sama Allah. Tahajud banyakin. Sama sholat syukur. Sama sholat tobat. Dukungannya lewat rekening itu kan. Dukungannya di rekening itu yang kita bagikan saudara-saudara. Ini yang di Babel ini, siapa yang di Babel? Izin lu Bunda ya, izin ya. Yang di Babel siapa? Atau nomorku kan? Di WA dong. Nanti aku masukin api Babel. Api Babel segera akan terbentuk, Res. Mantap, iya harus. Api Bangka Belitung sebentar lagi terbentuk. Nah, yang ada di Babel hubungi nomor saya masukkan di grup Babel. Udah berapa orang? Udah banyak, Res. Ini yang slobat. Oh, mantap. Hubungi saya. Izin Bang Andi, saya mau ini ya, biar ada ini. Aku Saya pikir mau Babel bongkar. di mana? Bentar Bunda Rahma. Saya mau bongkar detik-detik Rudi Yohanes menyarankan untuk pinjol ya.
150 juta. Mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu ya video ini. Dan si Rudy Yohanes sama si Bom Bom mengkritik dan menyalahkan para pendeta ya, karena pendeta cuma pidato doang di gereja dapat duit berpuluhan, gede banyak. Nah si Bom Bom merasa iri. Videonya ini ada di saya nih. Nanti saya singkat-singkat aja ya. Saya putar, izin boleh? Ya, diberikan. Silakan. Siap Kang, siap Kang. Cuma HP saya butut blur rada halus saya boy. Ngek. Yang memang tidak setuju dengan kejadian ini, jangankan di Kristen, di Islam pun ada kan, mereka tidak setuju juga. Ya kita maklumilah karena mereka di luar garis. Itulah itu aja yang bisa kita bilang. Sedihnya kita di situ, apalagi seperti yang sudah Pak Bom Bom doakan, terkadang masih belum ada juga yang bersimpati gitu loh. Padahal saya sendiri di tempat saya sampai ngeribut juga kan. Saya bilang loh, kenapa teman-teman seiman kalian tidak dukung? Ya kalian dukung siapa? Ya artinya memang kalau kita jadi sebagai orang Kristen, memang kita memang harus pikul salib masing-masing lah. Artinya kalau memang sudah seiman kita ya dukung saja. Berarti kita langsung menjauhi teman-teman yang sudah dalam masalah, kan gitu loh. Ini teman-teman, saya belum khotbah kemarin, saya minta izin, tapi puji Tuhan nanti saya akan khotbah di gereja GBI yang besar ya. Ya kemarin saya udah minta izin sama Pak Gilbert, tapi belum waktunya kemarin bisa ke Jakarta. Dan saya juga berobat jadi. Suatu saat pasti saya akan khotbah di gereja besar itu ya. Dan saya minta sama anak Tuhan, bukannya saya iri hati, tidak. Mari teman-teman, kalau Anda punya kelebihan, itu di gereja-gereja besar itu luar biasa. Saya sudah bercerita, saya bukan iri, tidak. Mari, kalian bantu para apologet. Apologet ini laskar ke depan, pion-pion kecil yang kalian remehkan. Ya, tidak mungkin kalian di gereja, Pak Bom khotbah, Pak Ben, interupsi, saya mau bertanya. Tidak mungkin. Pendeta di gereja itu khotbah paling lama itu 1 jam. Itu paling lama di gereja karismatik. Di gereja-gereja GKI, gereja-gereja GPDI, itu paling itu setengah jam itu. Iya, betul itu Pak teman-teman. Orang-orang luar biasa. Saya ini khotbah kalau di gereja 1 jam. Kalau saya 1 jam orang semangat. Kalau orang setengah jam bertanya, Pak Bom, kenapa cepat? Nah, itu berbeda ya. Kalau saya tidak pasti orang senang. Nah, itu yang saya bilang ya. Maksud saya gini juga Pak Bom. Sebentar. Oh iya. Sebentar. Teman-teman, mari. Saya sudah dicerita di saya ke Jakarta pengalaman. Jangan kita memperkaya orang-orang yang kalian. Minta maaf, saya bukan main, tapi mari kalian bantu para apologet. Kayak begini, kita ini kadang-kadang dikasih makan syukur, puji Tuhan. Saya tidak pernah, orang ada bantu pernah uang saya punya gereja, saya nggak pernah mengambil uang itu untuk saya pribadi. Kalau saya beli mobil, mungkin saya beli mobil, itu saja. Ya teman, mari kita bantu. Apologet ini sangat luar biasa. Banyak jiwa diselamatkan. Mari kita bersatu. Tinggalkan itu rasa-rasa yang tidak suka itu kasih tinggal. Tuhan yang tuh lihat. 1 Samuel 16 ayat 7, 1 Raja-Raja 8 ayat 39. Tuhan melihat hati. Mari kita melayani. Mari. Tuhan akan memperhitungkan semua pekerjaan kalian. Itu firman Tuhan sudah jelas itu. 1 Korintus 15 ayat 58. Mari. Tuhan Yesus datang, dia tidak tanya, Bob, kau punya dosa berapa banyak, saya mau tebus. Tidak. Akhir zaman Tuhan Yesus bilang apa? Mana upahku? Wahyu 22 ayat 12. Upah yang ditanya. Yesus apa ini nggak nyambung ah? Enggak ada nanti di sini. Nanti saya iniin. Dia ada ngemisnya dan nyalahin pendeta Bang Andi. Apabila kau melayani seorang nabi, Maju kami akan diberikan kepadamu. Apabila kau melayani orang benar, upah orang benar akan sama dengan Anda. Kau melayani kami, upah kami sama dengan Anda. Ini saya cuma kasih tahu saja. Rudy Yohanes melayani berapa tahun? Anak Batak melayani. Kami upah ini kalian juga akan terima. Mari kita semua sama-sama senang, suka maupun duka. Roma 12
ayat yang ke-9 dan selanjutnya. Pada waktu kita menangis, mari kita menangis bersama. Kita bersuka cita, mari kita bersuka cita. Alhamdulillah udah normal lagi. Yang kita butuh Udah dana hijau lagi. yang terkasih. Kita butuh dana ini sampai sidang ini butuh 150 juta. Nah, denger itu. Orang seberang ini lagi ketawa. Iya loh, kita ketawa. Ini aja 150 juta tidak mampu. Ini dana yang kemarin kita garap sekitar 70 juta lah ya. Tapi sudah selesai 30 saja lah ya. Ya benar Pak Umum. Benar. Saya ada catatan. Kalian boleh audit saya. Ya. Jelas. Ini dana baru masuk udah berapa? Baru 500 dua orang kan. Miskin anjing. Ini baru 900. Ngemis nih ya. Mari teman-teman. Terima kasih Ya makanya lu jangan ngasih rekening pribadi, orang nggak percaya. Mari kita saling meringankan. Saya masih butuh sama Betul Bang Andi, betul. dalam minggu ini 150 juta. 150 juta butuhnya. Baru dia. Ya betul Pak Umum. Kita mau kalau bisa tuntas di pra-peradilannya ini. Ya. Jangan kasih kita. Mereka mau pra-peradilan anak Batak. Iya. Kamu cara-cara begini. 150 juta prapet. Nanti bekerja ini. Jangan ini. Ya. Itu prapet 50 juta mematikan loh. Itu hitungannya dari mana? Biarin aja udah biarin aja. Bukan mereka. Kita harus menyemangati orang-orang yang berdonasi untuk kasus anak Batak. Para pembenci Islam yang mau menghormati dan menyelamatkan anak Batak. Ayo semua kalian penghujat Islam transfer ke rekening pribadinya Bom sama Rudi ya 150 juta. Semangat. Siapa tahu menang lah. Nah, silakan. Ini yang pinjolnya saya nggak tahu di jam keberapa. Nanti saya cari dulu. Cari aja dulu momennya. Ada aja kok lemes banget kalau minta duit. Ayo teman-teman, jangan suka-suka aja 500.000 apa ya gitu mana. Apa sih? Tegas dong. Kami dari Apologet Islam Indonesia ya mengimbau kepada saudara-saudara umat Islam di seluruh penjuru bumi ya, dukung kami tetap eksis dalam misi kami. Apa itu? Dakwah, edukasi, kemaslahatan umat ya, membantu para mualaf apapun itu, termasuk dalam hal menyikapi lapor-melapor ini. Pergerakan kami bukan di media sosial saja, di dunia nyata. Cuman kita nggak bisa ekspos secara keseluruhan apa yang ada kita laksanakan di dunia nyata dalam menyikapi hal ini. Untuk itu silakan yang ingin berpartisipasi, beratensi, berdonasi tetap ke rekening Apologet Islam Indonesia. Nomor rekeningnya 75 kali ditambah 51 ditambah 770 Bank Negara Indonesia atas nama Apologet Islam Indonesia. Aman kan, transparan. Kalau ini belas apel dapur, token listrik belum dibayar, belum bayar wifi, lakukan lewat nih, jangan dipercaya coy. Percayalah. Siapa yang mau edit? Siapa yang bisa edit? Lu di mana? Yang nyumbang di mana? Gak bisa diedit coy. Itu ya teman-teman. Dan yang paling bahaya ini sekarang ini, banyak memakai akun palsu atas foto saya, foto Banyuma, Pak Desugi. Hati-hati ya. Apabila Anda DM ke dia, terus ada yang aneh-aneh, sudah menjurus meminta duit, minta bantuan,
abaikan saja. Itu bukan tipikal kami seperti itu. Sekali lagi saya ulang, akun kami banyak yang dipalsukan. Kurang lebih sama, mirip 100% sama. Hanya berbeda titik-titik saja gitu ya. Nah, kalau mereka sudah mulai aneh-aneh, DM kepada siapapun, kalau udah menjurus meminta sesuatu, transferkan saja. Kalau dikasih rekening, transfer 1.000 perak, 1.500 perak, apa-apa. Jangan melebihi dari itu. Biarlah ongkirnya atau biaya transfernya 2.500, ya lu transfer 1.000 rupiah, gak apa-apa. Nanti ada transfer masuk, dia hitung nolnya 1, 2, cuma 3 dikira 10 nolnya. Kena prank dia, gitu aja, prank aja dia, transfer 1.000 perak. Itu ya teman-teman ya. Logika menyampaikan sendiri, Masya Allah Bang Tiar. Logika menyampaikan sendiri bahwa yang memberi makan dia itu sekarang Kristen. Aja dia menjilat-jilat. Mau dengar Dia jadi peliharaan doh di Kristen jadi ya doh. Kalau dikasih makan. Ini dengar kata-katanya ya. Yang kayak begini dia waktu ada Belanda datang dia jadi jongos Belanda. Boleh nggak kita spill? Boleh. Ya, makanya buat teman-teman ya, yang muslim tuh, jangan takut. Tidak ada rezeki tuh, karena ada amalan surat. Ya, ada amalan surat. Ini diamalkan agar apa? Ada rezeki tuh, ada rezeki berlimpah. Nama suratnya apa? Surat tanah dan surat BPKB. Itu boleh diamalkan. Betul. Coba dengar ya, coba dengar kata-katanya. Aku sekarang tuh gini bang, saya minta khususnya di TikTok ya, Kristen itu udah lebih dari saudara, ngasih makan aku aja orang Kristen sekarang. tolonglah kan? Tapi ya, kasih makan Kristen kok, yang hidup dia makanya dia menjilat. Aku terkesipu. Kalau itu namanya bang, ciri-ciri anjing penjilat seperti itu dia. Nggak malu ya kayak gitu ya. Kasian banget anak orang itu. Bahkan dia mendukung kalau dia mendukung kalau ada kristenisasi loh, dia mendukung. Gak apa-apa katanya. Ya Allah ya Rabbi. Kenapa aku dibesarin bang? Jangan aku bang Kian, Gurunda saja. Karena abang sendiri yang buka kamera, nggak apa-apa lah, kita menikmati dulu yang buka-buka kamera. Ini Bang Juli ini kok belakangnya pohon adem gitu, enak banget tuh ya. Itu KP-nya itu luas sekali KP-nya. Coba di-spill KP-nya bang. Luas sekali KP-nya itu. Siap. Enak banget, banyak pohonnya gitu loh. Jangan-jangan pohon mangga itu. Beliau ini pengusaha muda. Nah itu KP-nya kan luas. Itu di luar ya bang ya. Ya. Ini kalau boleh tidak tahu ini posisi di mana ini? Nanti kalau Bang Handi ke Palu, kan boleh tidak tahu itu tadi. Ini di Bang Handi, ini di apa? Di tengah kota ini, pas di depan apa namanya? Di depan kantor wali kota. Oh, depan kantor wali kota. Nih, ntar dulu. Ini baru masuk lagi nih dari Pak Didik nih. Benar, makasih ya Pak Didik. Berapa lebih Pak Didik? Saya masukkan bukti transfernya ke bendahara. Nanti hari Senin bukanya bukan tanggal 31 nanti saya Bang Handi TF langsung ke Bang Handi nanti. Alhamdulillah. Masya Allah, jangan kering pribadiku ke yayasan dulu. Iya, maksudnya ke yayasan Bang. Ya. Langsung ke. Nanti saya konfirmasi ke Bang Handi. Ya.
Misalnya kalau yayasan misalnya 10 juta ya ke pribadi saya ya 20 lah. Kebalik ya? Udah Rama cemburu aja. Ya, Bung Zulkifli boleh dibuka mic-nya tuh. Boleh direspon itu yang di bawah. Silakan tulis nama lengkap, nanti akan dibacakan kodamnya tuh. Silakan. Oh, buset cek kodam. Besok ada yang undang makan siang, ada yang mau ikut? Ikan bakar. Bener ini Jul, bener kemarin ikan bakar plus sambal mangga. Kalau ini bener serius, bener. Beda sama Ibu Rasmi ngobrol apa, gue ngomongin sambal mangga. Capek dia ngomong sendiri, kita lancar aja ngomong juga. Goblok juga tuh orang. Nah ini nih, ya gimana? Saat si Bom Bom merendahkan pendetanya sendiri ya, pendeta sendiri dibully sama dia, dicaci maki sama si Bom Bom nih ya. Buat para pendeta, silakan dengarkan video ini ya, silakan nih. Coba saja. Woi, dengar. Saya khotbah di gereja juga sama. Tapi apologet ini coba panggil pendeta-pendeta paling hebat. Itu yang Rudi itu bilang betul itu. Panggil pendeta paling hebat berapologet. Saya yakin tidak sampai 1 jam dia menangis bombay. Lari, permisi. Tidak bisa jawab. Karena malu nanti uangnya, dia tidak dapat uang lagi. Itu pasti itu. Cepat kasih tinggal dia. Udah ya. Nah, jadi dia merendahkan pendeta, nggak bakal bisa berapologet, takut kehilangan uangnya. Kalau ditanya langsung lari terbirit-birit. Gitu Bang Andi, Bang Kores. Gas. Mana? Barusan kok mana? Oh. Hahaha. Menyerang pemuka agamanya sendiri sering terjadi di jalur sebelah. Jalur sebelah itu saling salib. Ada yang depan dikit ditusbol. Langsung ke belakang. Kang, itu ada video aku kirim Kang. Putin kok pakainya kayak gitu. Itu udah hasil download Kang, udah nggak bukmatnya lagi tuh, aman itu. Oh, ini masih ini tadi kan udah disepil sama Bang Nandar, tapi nggak apa-apa kita sepil udah aja. ya. Ini siapa sih itu? Tadi siang ini si Yosef. Oh. Yang aku murtadin itu, tapi nggak tahu murtadin, nggak tahu bukan. Ini si Yosef. Ini kan. Nih. Kok lagunya gitu banget sih? Keluar dari kegelapan menuju terang abadi. Siapa dia? Yesus Kristus. Amin. Ya, sebelumnya perkenalkan, memang nama saya di TikTok biasanya Joseph Albert Michael. Cuman memang nama Udah lah Kang kalau gitu. sekali. Master Cuma kelihatan doang bajunya, udah pakaiannya. latar Enak belakang. gue liatnya. Iya. Itu tadi namanya Joseph Albert Michael. Itu si Boti lah itu yang setahun lalu gue bubukin tuh, yang live-nya tuh ada akunnya. Dia Katolik ya? Iya kan, iya Katolik dia. Ingat gua tuh. Jadi bukan murtadin dia. Bukan, dia ngaku-ngaku tuh. Tapi dia memang bisa tuh. Bahasa Arab memang bisa, tapi basic. Dasar penipu ya, goblok. Kenapa bahasa Arab ya? Kenapa nggak bahasa Yunani gitu? Kenapa? Kenapa mereka alergi sama bahasa Yunani? Apa mereka kalau ngomong Yunani itu apa jerawatan ya? Atau apa? Jadi komedoan gitu pantatnya? Kenapa sih? Gue tuh pengen ketemu sama penghujat Islam itu, dia tuh fasih bahasa Yunani gitu loh. Belajarlah, Tuhannya tuh ngobrol pakai bahasa Yunani mulu. Aduh. Itu terakhir saya debat sama dia tuh
nunjukin foto Bunda Maria tuh. Yuk hina anaknya, ini mamanya marah itu. Ini sumpah nih, videonya masih ada tuh di YouTube dia tuh. Masa ngadu mama Tuhan? Bang Handi, nanti ajak Gurunda kalau ada waktu Bang Handi, jalan-jalan ke Palu Bang Handi. Insyaallah. Oh iya Bang Julfikar, tadi ada info Bang Julfikar naikin si Kiamat, nanti jangan lagi ya, dia udah DPO soalnya. Enggak, langsung saya turunkan tadi Bang, langsung saya turunkan tadi gitu. Bang Kian. Iya, karena kan tadi saya jauh dari perangkat, moderator saya itu yang naikkan, ternyata dia belum tahu. Jadi itu pas saya datang langsung saya turunkan Bang. Waduh, Bang Rocky Gersang turun dulu Bang Rocky, kena pelanggaran. Bang Rocky turun dulu woi. Ya di ini ya, kasih tahu ke moderatornya ya, yang DPO nggak usah dinaikin kayak siapa? Siap. Ini siapa ya? Agatha, Lina, nggak usah dinaikin ya kayak gitu-gituan. Siap Bang Kian, siap. Jadi yang temannya dari Papua tadi Pak Tar ya, dari Papua sudah dikasih nomor anaknya. Saya coba ucapkan salam tapi checklist 1. Anaknya kayaknya berada di Ancol ini. Ya mudah-mudahan. Ini Bang Andi, ada tritung nih. Zuma bukannya DPO, lu lama banget lu, udah jalan 2 minggu DPO aja terus. Lama banget. Kayak kita dong, anak Batak. Malam guruduk, siang tersangka. Gitulah kerja tuh, beres. Yang 2 minggu jalan, tangkap. Kalau kamu mau pandai pakai akal sehatmu supaya kau nggak dimasukkan dalam kandungan, yang DPO itu ada 2. 1 si Udin, kedua si Paujong, itu DPO. Daftar pencarian orang karena udah statusnya tersangka. Dipanggil menghadap ke kepolisian, melarikan diri, itu namanya DPO. Makanya kalau naik atau sebelum berbicara itu jangan lupa, kalau kamu BAB, jangan simpang otakmu di toilet. Ikut sertakan semua, supaya kalau kau berbicara itu tidak memalukan. Kami umat Islam gak pernah loh mengatakan ini DPO kalau nggak ada bukti. Memang kau sih suka yang palsu-palsu sih, yang itu aja lu palsuin. Apalagi yang begini-begini ya. Hidup lu kan penuh kepalsuan. Kan ada judul lagunya tuh, tapi jangan nyanyi ya, nggak boleh. Palsuan cintaku. Pak Polisi, cinta bertepuk sebelah kaki. Tolong Pak Polisi, rumah saya dikepung orang Islam Pak Polisi. Tolong Pak Polisi. Tuh Pak Polisi. Tolong Pak Polisi, rumah saya dikepung orang Islam Pak Polisi. Tolong Pak Polisi. Telepon polisi lah, jangan telepon saya lah. Polisi yang ditelepon, jangan telepon saya. Gini rumah saya di pinggir hotel Prodeo. Sekarang di hotel Prodeo, dulu di Oyo. Rumah saya di pinggir Oyo Pak Polisi. Telepon polisi lah, jangan telepon saya. Wah, cemana pula kok ini Pak Polisi. Tolong Pak Polisi. Nang dong, ada telepon polisi dong, jangan telepon saya. Aduh tuh kan, banyak codot Pak Polisi, banyak codot. Ya, tolong dulu kawan-kawan. Telepon dulu polisi. Teman-teman. Tolong dulu kawan-kawan. Aku digeruduk ini. Di Binjai kilometer 13. Tolong dulu kawan-kawan. Telepon polisi. Ya kawan-kawan ya. Gimana kalau kita rehat? Ya dulu rehat lah, belum ngantuk kita. Bang Andi mau rehat aja dulu.
Ayo kita adu, ahli guruduk sama ahli kabur. Ayo kalian latihan kaburnya dong. Harus jago kalian kabur gitu. Tapi ini benar nggak sih tuh si Lina Wijaya itu ke Singapura? Saya cuman taruh di thumbnail itu indikasi. Nah, benar lah, kan tadi udah saya sepil videonya. Dia lagi di Singapura. Kita nggak pernah ngibul. Oh, jadi udah A1 dia di Singapura ya? Iyalah. Tunggu aja itu. Dia pinter dia ngomong dari Singapura tuh pinter banget. Mantap lah. Tapi dia kan saksinya si lapor si Dosman si Jabat. Saksinya dia kok dibiarkan ke Singapura? Bukankah dia bareng sama si Logika? Nih. Ya coba. Ajak kerjanya. Gue baru nyampe, baru mau keliling-keliling Singapura bawa 4 orang penari yang kedengeran kan? Lu kerjanya ribut, ajak ngamuk, ajak gimana sih dia bisa ya. Cili sorry. Ajak kerjanya. Gue baru nyampe, baru mau keliling-keliling Singapura bawa 4 orang penari yang gue bayar untuk acara tanggal 1 November. Lu kerjanya kan? ribut, Udah kan? ngamuk, ajak gimana sih? Nemu aja lu Kang itu. Orang dewasa itu. Iya dong. Ada habis-habisnya. Gue jadi males pengen ketemu lu tadi. Kabur ke Singapura anjir, sih ada penjaranya. Belang. Boloko segede-gede. Emang gede. Tandanya takut ya. Tandanya takut ya. Iyalah. Takut. Habis dari Singapura terbang ke Burundi. Lina, aduh. Sampai di Burundi jual kacang. Set satu tanggal 2 sampai tanggal 4 lah nanti. Tapi si Lina ini kan ini loh saksinya Dosman si Jabat. Dia sebagai saksinya pelapor gitu. Saksi bisa jadi terlapor nanti. Makanya si Topi kan mau ke Sumut itu untuk dimintai di BAP kali jadi saksi. Nah bagaimana itu si Lina lagi? Aduh gimana sih? Tapi bagus juga sih Pak Handi kalau misalkan si cebol ini datang ke sana, itu polisi nggak usah capek-capek untuk nyari dia, langsung sikat aja di situ. Ya juga ya. Iya, polisi nggak usah capek nyari dia kan. Kapan Taufik ke Sumut? Besok sama si dosa maksiat. Oke. Ya semoga saja pelaporan si Topik di Polda Riau ini ya segera ya dipanggil pelapor di BAP, saksi-saksi, kemudian bisa naik ke gelar perkara. Terus dari penyelidikan, kalau udah penyidikan ya semoga bisa ada TSK-nya lah. Kalau udah TSK kan panggilan pertama, kedua, kalau ketiga gak datang ya terpaksa dijemput pakai ambulan. Dijemput pakai ambulan. Tapi saya curiga nanti si Topi ngumpet di pohon sawit. Gimana nemunya ya, nggak bisa bedain yang mana pohonnya mana dia ya. Gimana ceritanya tuh? Dia kan bisa berkamuflase dia kayak pohon sawit. Tuh rambutnya kayak gitu. Kecuali dia pakai pakaian dulu itu nari-nari. Nah itu kelihatan dari jauh, ada merah, ada putih. Ada selempang merah kan tuh. Kelihatan, itu di situ Topik tuh lagi joget-joget. Ayo buat teman-teman yang mau bersedekah, berinfak untuk mendukung dakwah kita di pelaporan ini, silakan kirim ke nomor rekening 7-nya 5 kali 51770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Tambahkan Bang Hores. Ya kalau kalian mau lihat yang seru-seru, dan kalau kalian ingin melihat live streaming akbar di TV nasional,
untuk menyaksikan bagaimana para pembenci-pembenci Islam ini mempertanggungjawabkan hujatannya, silahkan infakkan rezeki kalian ke rekening api ikhwan. Kita bikin acaranya. Karena mereka mulai, ya kita bikin acaranya. Jadi untuk para Tritung penghujat, sampai jumpa di TV nasional. Mantaps. Bang Glenn tadi yang mau disampaikan, Bang Glenn. Iya, ini cuman sedikit edukasi hukum aja kepada para pengumpul donasi perorangan, bahwa itu bisa dipidana. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 80 mengatur tentang pengumpulan sumbangan untuk menjalankan adat kebiasaan dan hukum adat. Jadi yang perorangan boleh mengumpulkan donasi itu hanya untuk adat kebiasaan dan hukum adat. Selebih itu tidak boleh. Ya. Dan setiap kegiatan pengumpulan dana sosial mendapat izin. Karena bentuknya yayasan, berarti kita tidak perlu lagi mengumpulkan izin atau memohon izin. Karena apa? Karena dalam yayasan ini adalah badan usaha yang nirlaba atau tidak memiliki keuntungan, sehingga apapun donasi pada yayasan ini dapat dipertanggungjawabkan untuk digunakan untuk kemaslahatan umat. Bisa kami pertanggungjawabkan. Nah, jadi untuk yang para pendonasi perorangan, ya, saya ingatkan, bisa dijerat dengan pidana walaupun masa tahanannya nggak lama, tetapi akan cukup merepotkan. Jadi ingat, kalau dari kami ada satu orang saja yang iseng untuk berdonasi kepada kalian dan kami memohonkan untuk diaudit, kami punya hak untuk mengaudit kalian, para pengumpul-ngumpul donasi perorangan. Ya, ingat itu. Jadi jangan sembarangan lah. Hargai hukum Indonesia. Oh, tapi susah juga sih, hukum Tuhan aja dilanggar apalagi hukum negara, Bang. Lanjut. Aduh, masuk banget satirnya tuh. Ya, apalagi bisa kita lakukan selain bersatir ya. Iya, ya. Silakan, Bung Glenn, satu lagu yang dinyanyikan. Glenn Daniel, kau siapa? Aku hanya orang biasa. Ya, ini saya hanya beda orang Glenn ya? biasa. Saya hanya orang biasa yang cinta NKRI, yang ingin dan bermimpi agar kerukunan di Indonesia ini terjaga, tidak seperti sekarang ini. Jadi tolong bagi para pemanfaat kejadian seperti ini untuk mengumpulkan pundi-pundi bagi keuangannya sendiri, ingat satu hal, lebih baik kita makan nasi sama garam saja tapi halal dibanding kita makan stik ratusan ribu tapi haram uangnya. Ingat itu, tidak akan berkah. Izin nih, bukti si logika besok mau ke sana ya. Di spill jangan Bang Kores. Gas. Bebas. Hal lain juga nanti yang akan saya suarakan di sana. Jadi teman-teman harus tahu ya, di sini kita aku pribadi itu ada 3 maksud datang ke sana. Yang pertama itu sebagai saksi dari saudara kita Bang Dosma. Tetapi ini nggak ada sangkut pautnya dengan donasi ya, karena beliau itu sebenarnya menyediakan sarana buat saya. Ingat ya, Bang Dosma itu menyediakan sarana buat saya. Jadi ada dari beliau itu sebagai apalah namanya ya, saya kurang tahu. Intinya ada untuk pemanggilan saya sebagai saksi itu tanggung jawab dari Bang Dosma dan itu sudah dilakukan. Jadi yang kedua itu sebagai terlapor, saya juga dilaporkan tetapi belum ada panggilan. Ya, dan kepentingan ketiga saya untuk datang ke Polda Sumut atau ke Medan itu dengan tujuan untuk untuk mendiskusikan dengan beberapa tokoh
ya dengan beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama juga, dan beberapa tokoh ormas tentang apa yang terjadi di TikTok ini, khususnya terhadap kasus-kasus penistaan agama. Nah, kenapa harus Tuan Logika? Karena Tuan Logika ini adalah salah satu orang yang sudah lama berdebat, teman-teman ya. Jadi intinya sudah lama berdebat katanya Pak Polres, baru kemarin sore juga. Penipu dasar. Logika, kalau kau dengar di bawah atau ante-ante kalian ada di bawah, dengar satu hal. Kalau memang kalian ingin berdiskusi secara sehat dan berilmu, buka diskusi terbuka itu jangan antara kalian aja. Undang kami. Saya sudah menantang Dosma beberapa hari yang lalu. Kalau memang betul kita ingin menciptakan kerukunan Indonesia ini, ayo kita berdiskusi. Bagaimana caranya mengurangi atau menghilangkan hujatan-hujatan di Indonesia ini. Bukan kalian diskusi yang kalian anggap ulama kami tidak tahu siapa. Yang kalian anggap itu ormas-ormas kami tidak tahu siapa, dan apa yang akan dibicarakan Logika pun kami tahu isinya apa, ya. Jadi tolong kalau mau mengundang seorang yang kalian anggap tanda kutip saksi ahli, tolong cari saksi ahli yang netral, jangan yang punya kepentingan pribadi, ya. Jelas-jelas tadi Logika mengatakan bahwa dia diberi makan oleh kalian. Ingat, gratifikasi itu berlaku, ya. Mengganggu kesaksian membayar saksi itu juga ada pidananya. Ingat, jangan gara-gara kebodohan saksi kalian terjebak sendiri. Ingat itu. Pernyataan-pernyataan Logika kontradiktif kok. Dia mau bilang dia hanya membela kepentingan umat beragama, pret. Dia itu jelas sudah membawa kebencian kepada satu golongan dari zaman pertama kali dia dibuang dari golongan itu. Kenapa? Karena menyimpang. Kenapa dia ditendang? Kenapa dia dibuang dari golongan kami? Karena kami menganggap apa yang dilakukannya dulu sudah melakukan penghinaan. Tapi kalian tidak sadar. Oknum yang menginjak kitab suci kalian undang sebagai saksi. Cobalah gunakan dulu akal sehat kalian, ya. Kalau memang kalian ingin bersikap netral, ya laporkan juga dia sebagai penista agama Kristen. Malah kalian gunakan dia untuk menjadi saksi kalian. Orang yang ada buktinya, sudah sebar kemana-mana, diduga keras melakukan penistaan, kalian undang sebagai saksi. Aduh. Tolong. Kalau memang ingin membela itu pakai akal sehat dan pakai ilmu, jangan hanya pakai emosi. Ngapain kita sekolah jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi, gelar panjang-panjang, tapi tidak dipakai hanya emosi. Anak TK pun bisa beremosi, ya. Tolong jangan permalukan apa yang ada di belakang namamu, ya. Lanjut. Iya ya. Yang dijadikan saksi yang tadinya menginjak Bibelnya, kan lucu nih orang, ya kan? Malah dijadikan saksi yang menginjak Bibelnya. Mau nggak saya putarin di mana dia mendukung misionaris? Mau nggak? Saya izin dulu nih. Mau nggak saya putarin? Putarin, saya tunjukkan. Sebentar Bunda, izin sedang diajukan, tinggal menunggu konfirmasi tuh, artinya belum diizinkan. Bunda Rahma boleh, tapi awas jangan sampai ada lagu kayak tadi kan lagi pada live di YouTube. Enggak ada lagu ini. Ini ketololannya ya, malam ya karena dia sudah dikasih makan sama orang-orang kafir sih. Jadi dia mendukung misionaris. Coba kita lihat ketololannya. Bluetooth dulu. Belum Bluetooth. Bluetooth connected. Kecil ya, cari host. Nah, kita putar ya. Ada yang bertanya nih. Mata saya sendiri. Itu gimana? Ulang dulu. Akun anak saya. Pak Haji silahkan.
Iya, kalau melihat Siap. situasi sekarang ini ya Pak ya, ya ada betulnya. Maaf, mau bertanya atau gimana? Bertanya. Ya ini kita nggak lama lagi teman-teman ya, soalnya aku juga mau istirahat bentar lagi ya. Sekitar 10 menit lagi lah kita. Oke, ya Kak ya, nanti diingatkan Kak Femi ya. Oke, silakan. Iya, Sir. Tumben itu mutan mau istirahat. Saya punya teman seorang pendeta dan melakukan kristenisasi di depan mata saya sendiri. Itu gimana? Apanya yang gimana Bang? Apa yang Abang lihat, Abang saksikan itu? Seperti apa? Kita lihat dulu kronologinya. Mereka mendatangi tempat-tempat miskin, orang-orang yang hidup miskin, seperti di kuburan, di lokalisasi. Mereka menawarkan Indomie, lalu bagi-bagi menawarkan doa. Lalu setelah acara itu dibuka 2 hari, 3 hari, setelah itu mereka mengadakan perpisahan di tempat warga yang beragama Muslim. Lalu di acara perpisahan itu mereka itu mendakwahkan Kristen, lalu memberikan Bible dan dibagikan di orang-orang Muslim. Itu di mata saya sendiri, dan teman saya itu bilang ke saya kalau ada orang Muslim yang murtad nanti hadiahnya dibagi 2. Itu bagaimana? Oke, ada paksaan penghujatan nggak di situ Bang terjadi? Tidak ada. Berarti tidak salah Bang, nggak ada yang salah. Oh, jadi kalau ada pemurtadan kristenisasi tidak salah katanya, goblok. Yang salah itu adalah tokoh-tokoh agama di situ dan Abang sendiri. Kenapa saya katakan ya, yang salah itu Abang dan tokoh-tokoh agama di situ dan orang-orang Muslim di situ. Di dalam Islam Bang, kita itu ya harus bisa menyantuni anak yatim, fakir miskin, janda-janda. Ya Bang ya. Tapi yang terjadi sekarang justru apa Bang? Yang miskin ya miskin, melarat, nggak ada kepedulian. Kenapa bagi-bagi Injil, Pak? Ya dengarkan dulu, saya belum selesai Bang. Kalau dia mau bagi-bagi Injil itu nggak ada yang salah. Apa yang salah? Saya memiliki Injil itu Bang. Toh yang kenapa sih salah, ada yang salah itu? Jangan dibantah dulu Bang. Kita bukan lagi bantah-bantahan Bang. Abang bertanya, saya menjawab. Sabar Abangku ya, sabar. Ya, enggak ada yang salah. Kenapa yang saya katakan itu salah adalah tokoh-tokoh agama di situ ataupun Abang? Ya karena Islam itu harus berdakwah Bang. Kalau ada orang keluar daripada Islam, itu bukan salah orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam, bukan. Salah kita, salah saya. Saya diajarkan berdakwah itu gini Bang. Ini saya kasih Abang analogi. Guru saya itu mengajarkan saya gini, logika. Kalau kau lagi berdakwah keluar, kau lihat orang sedang melakukan dosa, jangan kau benci kepada orangnya. Bencilah terhadap apa yang dilakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kau salahkan dia. Jangan kau salahkan dia secara langsung karena telah melakukan dosa itu. Yang kau salahkan itu dirimu. Mohon ampun kau kepada Allah. Kau lebih tahu. Mungkin bisa saja dia tidak tahu, makanya dia melakukan itu. Ataupun dia tahu karena lemahnya imannya sehingga dia melanggar. Salahkan Bagaimana undang-undang negara kita, Bang? Tunggu dulu Bang, nanti dengarkan dulu Bang. Dengarkan dulu kalau Abang bertanya kepada saya. Dengarkan dulu, paham. Ya Bang. Udah Bun. Udah. Bung Glenn. Itu coba ditanggapi ya, karena kan kita dalam mengajak orang yang sudah beragama untuk ikut ke agama itu kena delik tuh, dan di satu sisi dia melakukan falasi di situ tuh, artinya membelokkan hukum dia tuh. Nah itu coba secara delik itu untuk dari data ke pidana gimana tuh Bung Glenn? Ya itu melanggar keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 69. Di mana di pasal 2-nya diatur
bahwa dalam menyebarkan agama harus menaati 3 faktor. Yang pertama, tidak menimbulkan perpecahan di antara umat beragama. 2, tidak disertai dengan, ingat ini ya, dengar baik-baik, intimidasi. Kedua, bujukan. Ketiga, paksaan atau ancaman. Memberikan pundi-pundi itu bukan bujukan. Memberikan Indomie, memberikan Bible apa itu bukan bujukan. Ya. Jadi sudah diatur, dan si logika bilang itu tidak apa-apa. Aduh, kenapa sih sekarang makin banyak orang bodoh dikasih panggung? Buat apa? Memang pada implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, SKB ini tidak punya taji, tidak punya sanksi yang tertulis. Sanksi yang akan dijatuhkan itu semua bergantung lagi kepada kepala daerah masing-masing. Ya, dan aparat yang berwajib di daerah masing-masing. Jadi tidak ada aturannya yang benar-benar mengatur hukumannya, sanksinya apa. Nah, inilah yang menjadi PR kita. Inilah yang menjadi tugas kita sebagai intelektual, sebagai orang yang mengerti soal ini, untuk melakukan judicial review tentang SKB ini. Perlu ditambahkan sanksinya agar orang tidak sembarangan melanggar. Karena di sini tidak ada sanksinya, makanya orang dengan mudah melanggar di persimpangan jalan, keluar-keluar. Sudah terjadi berapa tahun lalu di PGC, di lobinya seorang pendeta teriak-teriak berkhotbah, tidak ada penangkapan. Di Car Free Day, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah rentan membagi brosur tentang keselamatan, tentang juru selamat, tidak ada yang menindak, hanya peringatan saja. Di banyak daerah, door to door, ketok-ketok, bawa brosur, bawa pamflet, menanyakan bapak agamanya apa, sudah bilang Islam, boleh pak kita diskusi, mengajak mereka untuk masuk Kristen. Apa itu tidak melanggar hukum? Melanggar, hanya saja hukum yang dilanggar ini tidak punya, saya bilang ompong lah, karena tidak punya sanksi yang tertulis, sanksi yang diatur. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita umat Islam yang khususnya yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum untuk mengajukan judicial review mengenai SKB ini. Kalau perlu kita akan hadirkan undang-undang baru, kita akan ajukan undang-undang baru kepada DPR supaya kerukunan ini terjaga. Karena makin tidak dibatasi, makin tidak ada batasnya, yang sebelah sana makin merajalela. Tidak mau apa gitu kan, udah saya bilang tadi, jangankan aturan negara, aturan Tuhan pun dilanggar. Nggak boleh makan babi dimakan, itu udah jelas, apalagi aturan negara. Lanjut. Ya, malah tokoh masyarakat sama para alim ulama, ustadz-ustadz yang disalahin sama dia. Bego, ini ya? Fata Morgana dibawa ke polisi itu, sebaiknya kau tidur aja. Yang miskin si Topik, yang salah tokoh agama. Ya, itu suatu kedunguan itu. Oh, digaji negara itu Pak Fata Morgana. Ikut juga komen-komen. Kenapa dia? Kenapa? Itu polisi itu Fata Morgana. Ngomong apa? Dia ngaku polisi di sini. Iya, dia ke tengok profilnya kan, Bintara. Emang dia ngomong apa? Itu di bawah itu. Harusnya tidur, besok tugas kau kan. Digaji pemerintah. Mana dia ngomong apa sih? Digaji rakyat, pemerintah digaji rakyat. Digaji Dengar dulu rakyat. nih. Dengar dulu bentar, ada yang berantem. Sama yang orang Papua juga sama itu yang tadi. Tadi saya sudah banyak bernarasi, Bapak mungkin tidur kali, ngantuk kali tadi Bapak. Saya tidak tidur ya, tadi saya dengar Bapak ngomong apa. Udah diklarifikasi, udah apa? Oke, sudah gini. Saya berikan pendengarannya. Jadi Pak Wajah Sumu tadi sudah menyampaikan semua dibenar-benarkan karena negara kita membela Tuhan. Tuhan tidak butuh belaanmu umat manusia loh, tidak butuh. Serius. Kecil kita nih di mata Tuhan. Oke, jadi begini. Sudah ya Pak Yanti ya, kita coba ke teman-teman
lain. Oke, Bang Adventis. Tadi kan saya tanya itu tentang judul ini, kira-kira arah premis ini kemana? Begini Bang, jadi justru kalau saya analisis ada beberapa hal ya yang saya lihat dari fenomena ini. Justru pun ada orang-orang yang mencari keuntungan dari lapor-melapor ini, karena yang melapor itu sebelumnya itu adalah bukan orang-orang Kristen tetapi pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Ya, lalu justru itu dikutip untuk apa? Untuk membenarkan beberapa orang supaya orang Kristen juga harus melaporkan orang-orang yang tidak benar itu, orang-orang yang menghina itu. Karena di luar agama Kristen, mereka melaporkan umat mereka sendiri supaya ada keadilan di Indonesia ini. Nah, sekarang menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan bahwa ketika kita berbicara tentang kenapa hak orang itu dilapor, itu karena menghina orang Kristen atau menghina agama Kristen, tentu ini harus ada kerjasama antara orang Kristen dengan orang yang tidak ada hubungannya dengan Kristen ini. Supaya apa? Supaya nama itu nanti tidak menjadi sebuah pembenaran dari beberapa orang yang mencari keuntungan di situ. Jadi itu penting sekali. Itu penting sekali. Jadi silakan untuk ini. Jadi artinya mungkin karena kita tidak melakukan selama ini yang namanya lapor-melapor itu, sehingga orang lain gelisah terkait dengan itu, maka kita tidak melakukan apa-apa. Itulah sebabnya kenapa saya juga mendukung kegiatan-kegiatan para aktivis hukum, salah satunya dan para advokat itu, untuk bisa mengambil bagian dalam hal gejolak ini. Nah, tetapi kita tidak bisa menghindari bahwa ada beberapa hal yang dimana itu justru akan membuat kita kembali berpikir dengan itu. Dan kemudian jika apa yang kita lakukan ini tidak mencapai pada sasarannya, maka itu akan menjadi sebuah bumerang sendiri, di mana orang itu bukan bertambah dia semakin berhati-hati, tetapi itu semakin dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Jadi banyak hal yang dipikirkan ya, yang saya pikirkan terkait dengan ini. Itu dia yang bisa saya sampaikan dulu. Itu banyak sebenarnya, sudah saya sampaikan tadi waktu awal saya buka Komal ini, tapi saya nggak usah lagi panjang-panjang untuk ininya. Silakan. Baik, terima kasih Bang. Kira-kira kalau dari denominasi Abang dari mana Bang? Oke, terima kasih ya. Oke, saya sedikit paham tentang teologi Kristen ya. Ini abang Islam atau Kristen? Dari gereja Advent saya. Dari gereja Advent. Jadi begini, ya saya lihat yang melapor itu berbeda dengan yang aktif di dalam apologetika itu, dalam apologia itu kan berbeda. Jadi dia melapor bukan mewakili orang-orang yang No. Stop. Karena ini tidak ada hubungannya dengan ini. Karena saya sudah katakan tadi, saya sudah batasi bahwa pengaduan ini bukan didasarkan pada argumentasi apologi, tapi itu karena tindakan yang tidak sesuai. Sepi. Enggak, mereka ngobrol masalah lapor-melapor. Ada tadi OT naik satu. Kenapa kalian membela? Bukan kasih anak Batak itu jelas menghina nabi agama lain. Kenapa kalian membela? Terus ada mungkin lawyer yang satu. Kami tidak membela seperti itu. Kalau memang si Rudi Simamora ini adalah terbukti bersalah, ya bersalah gitu.
Itu sih ada, jadi agak sedikit edukasi hukum lah di sana. Ada juga yang terlalu teologis, ada yang edukasi hukum. Jadi bercampur-campur lah. Saya menyimak begitu. Itu Mas Glenn. Iya. Betul, memang begini, kami sebagai advokat bukan membela kesalahan klien kami, tapi yang kami bela adalah hak-haknya sebagai warga negara Indonesia yang diatur oleh undang-undang, diatur oleh KUHP, diatur oleh KUHAP. Nah, jadi kalau memang kalian bilang kami advokat membela yang salah, memang, tapi bukan kesalahannya yang kami bela, tetapi hak-haknya. Kami akan harus memastikan bahwa klien kami ini mendapatkan semua hak-hak yang diatur di hukum Indonesia, hukum normatif. Jadi kalau memang betul tadi lawyer itu bilang membela Rudi Simamora, kalau memang dia bersalah ya bersalah. Tapi kan ada hak-haknya Rudi Simamora ini juga yang perlu dijaga sebagai warga negara Indonesia, gitu. Contoh, misalnya hak-hak harus didampingi pengacara waktu di BAP, itu kan hak dia kan gitu. Ya. Itu termasuk itu. Haknya juga dia kalau mau peraper, hak dia juga kan gitu. Hak dia mendapatkan pemberitahuan, surat penangkapan, surat penetapan tersangka, itu semua hak-haknya klien pengacara. Dan Betul. kita harus memastikan semua itu sesuai dengan peraturan. Intinya jangan dikriminalisasi kan gitu ya, itu intinya. Iya. Ya kalau soal pembuktian materi ya di pengadilan, nggak perlu kita umbar-umbar soal materi di Komal, di medsos, karena kenapa? Percuma, nggak ada yang dengar. Betul. Dan Kedua, nggak ada gunanya. Nggak ada hakim yang menilai kan gitu. Iya, karena apapun yang kita bicarakan, kita utarakan di medsos ini bukan menjadi salah satu pertimbangan oleh Dewan Majelis Hakim, bukan. Tetap bukti dan fakta yang kita suguhkan dalam persidangan. Nah, bagaimana cara kita mencari bukti dan fakta itu ya? Kita lihat kronologisnya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita khususnya pidana ini, hukum Indonesia ini terdiri dari 5 hal unsur yang harus dipenuhi. Pertama, subjek, pelaku, ya kan, objek, korban. Terus yang ketiga itu locus delicti atau lokasi ke tempat kejadian, tempus delicti, tempat kejadian. Kausalitas. Kelima, kausalitas, sebab akibat. Itu semua harus dipenuhi. Itu bersifat kumulatif, bukan opsional. Nah, jadi tugas kami sebagai pengacara itu memastikan betul apakah penyidik ini sudah apakah pemeriksaan ini atau klien kami ini sudah melanggar suatu delik ini sudah memenuhi 5 unsur tersebut. Apapun yang delik yang dilakukan, apapun kejahatan dilakukan harus memenuhi 5-5-nya. Karena satu saja tidak dipenuhi, tidak terbukti, ya ada kemungkinan bebas. Gitu. Itu gunanya ada jaksa peneliti sebelum PD21 ya. Betul, jaksa kan pasti meneliti dulu kelengkapan berkas. Polisi mengajukan, jaksa melihat kelengkapan berkas. Kalau memang berkasnya lengkap, naik P21. Kalau berkasnya tidak lengkap, akan dikembalikan lagi ke pihak kepolisian. P19. Betul. Dan kedua, kami sebagai advokat atau sebagai pengacara sama sekali tidak berhak untuk menyatakan klien kami itu salah atau klien kami benar. Tidak ada haknya. Semua itu akan ditentukan oleh vonis hakim. Jadi apabila ada oknum pengacara yang belum apa-apa sudah mengatakan tangkap A, tangkap B, tangkap C, tangkap D. Itu statement alam rimba itu. Bukan sarjana hukum kalau begitu. Ya, maksud saya jangan permalukan gelarmu lah, tolong. Ya, jangan permalukan. Kau udah capek-capek sekolah, capek-capek ngambil sertifikasi, ngambil pendidikan, seminar, tapi apa yang kau lakukan berlawanan dengan itu. Ya, merusak alma mater itu. Ya, ingat,
Advokat itu adalah officium mobile, ya. Kalau Anda paham artinya, jangan kotori itu. Itu aja, jangan dikotori. Betul. Betul, nggak perlu dikotori. Kita lakukan aja sesuai dengan peraturan normatif yang sudah ada di Indonesia. Kalau pidana ya kita pakai KUHP, kita undang-undang hukum acara pidana. Kita ikuti dari awal sampai akhir. Kita nikmati prosesnya. Jangan kita langkahi. Sudah terjadi contohnya. Kalian mencoba melangkahi proses-proses yang ada dalam KUHP. Akhirnya terjadi kericuhan ini. Ya kalau lanjut P21 ya nantilah di persidangan beradu argumentasi. Aduh materi kita masuk materi. Iya. Anda punya bukti apa, saya punya bukti apa. Ya, bukti Anda kami bantah, silakan bantah bukti kami. Selesai. Itu saja sudah cukup. Ada ahli ya, hakim yang menilai dan memutuskan selesai. Iya. Hakim memutuskan apakah saksi ahli ini masuk pertimbangan atau tidak, itu kan putusan hakim, kewenangan hakim. Kita tidak bisa memaksakan bahwa pendapat ahli kami harus Anda timbang. Gak bisa. Itu semua kewenangan hakim. Siapapun yang gak bawa, tergantung hakimnya, kembali kepada hakimnya. Apakah pendapatnya diterima atau tidak, dijadikan pertimbangan atau tidak. Ya, Terus nggak perlu berkor-kor lah. Betul. Terus nanti vonis hakim Anda nggak puas, masih ada jalan berapa langkah lagi. Anda bisa masih ada kasasi, banding. Bisa PK. Ya, sampai PK. Iya, itu dia. PK bisa PK lagi. Berapa kali PK? Asal ada novum bisa PK lagi loh. Iya, sekarang ada novum bisa PK. Tetapi kan novum, ya kita bilang novum dalam pidana ini agak terbatas ya, nggak seluas perdata. Gitu. Nah, jadi nggak kalau kayak gini nggak kiamat deh, biasa itu. Ya biasa aja, santai, slow aja lah. Jangan terlalu nampak kali apanya lah. Enggak, ini loh Mas Glenn. Apalagi banyak orang politisir seakan-akan dia jagoan, dia pahlawan, biar di belakang layar dia dapat cuan. Itu di sana framingnya. Ya, itu dia. Kita nggak tahu lah mens rea atau sikap batin seseorang yang melakukan suatu hal itu kan kita tidak tahu. Maksudnya melakukan ini kan hanya dia yang tahu, dan dia dan Tuhan yang tahu. Apa sikap karena gini, dalam hukum ini sikap batin atau mens rea adalah satu hal yang paling susah dibuktikan. Ya, itu dia. Nah, ini di bawah nih Mas Glenn. Izin Mas Glenn. Ini kan praduga tidak bersalah. Ini kan bahasa tangkap. Ini bahasa apa coba? Itu bahasa binatang itu. Ya sekarang tangkap. Silakan tangkap kalau memang sudah pada prosesnya. Kalau memang yang bersangkutan sudah dalam TPO atau sudah dalam status tersangka, silakan. Boleh kalian usahakan tangkap karena memang sudah ada aturannya. Tinggal itu adalah kewenangan penyidik. Bagaimana orang ini ditahan atau tidak. Kewenangannya kenapa? Ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang membuat polisi penyidik ini menahan seseorang atau tidak, atau merubah jenis tahanan seseorang menjadi tahanan rumah, tahanan kota, atau tahanan titipan di Polda atau di Polres. Nah, ya kan itu jadi masalahnya. Kalau memang belum sampai prosesnya situ, ya nikmatin saja prosesnya. Nggak perlu kalian keluar buat apa. Kalau untuk gini, apa pernah sedikit pun keluar dari mulut saya untuk tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C? Tidak pernah. Enggak, kami nggak pernah. Kami Islam nggak kayak gitu. Enggak pernah. Enggak. Ya. Kalau si Udin sama si Pak Ujung perlu itu. Cuman kan tetap aja kami juga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia yang tahu hukum, tahu apa kendalanya, apa yang jadi masalah, kenapa dua orang tersebut tidak bisa ditangkap. Kami kan tahu. Betul, karena kami tahu, karena kami mengerti hukumnya, kami tidak gembar-gembor sana sini. Kami tetap melakukan birokrasi. Kami hanya menunggu. Ya kalau perjanjian bilateral antara kedua negara itu tidak ada hubungan bilateralnya dalam hal hukum gitu, ya kan bisa menerbitkan red notice dulu
Terus Ya, kemudian kalau nggak ada di situ ya bisa P2P, polis to polis, bisa kok itu. Ya, Joko itu Chandra masih kan banyak polis to cara. polis, bisa kembali kan? Iya, iya. Ya itulah gunanya ya, polisi Indonesia itu sangat dihormati di seluruh dunia, didengarkan itu. Begitu juga kemarin siapa itu ada buronnya masuk ke Indonesia, polis to polis, ya dikembalikan ke negaranya kan di sana memang pidananya kan. Dokumennya di negara dia kan, dikabur ke Indonesia misalnya. Cuma persoalannya ini kok si Udin nggak bisa ya, sama si Paujong ini. Ya itu kan nanti kita bisa telaah lagi. Kita bisa telaah lagi dari faktor-faktornya apa saja. Udah bicara yang lain katanya nggak mudeng, nggak mudeng, masa nggak mudeng sih? Mudeng lah, ini kan bahasa standar loh ini. Warga negara Indonesia tuh harus tahu loh standar-standar hukum. Nggak boleh, nggak tahu, harus tahu supaya apa? Kalau udah tahu artinya Anda bisa punya filter dalam bersosial media, pergaulan sehari-hari. Harus tahu, jangan sampai saya nggak tahu hukum, jadi saya nggak boleh dihukum ya, nggak kayak gitu hukum. Nggak tahu, yang mau diunsur ya selesai. Itu ya Mas Glenn ya? Ya itu namanya asas fiksi hukum. Ya. Di mana hukumnya sudah tertulis, hukumnya sudah diundangkan, dianggap diketahui oleh semua masyarakat. Betul. Ya, jadi jangan lu nulis-nulis di bawah tangkap. Itu bahasa apa itu coba bro? Bahasa nggak sekolah itu. Ya udah naik ini ya, kita istirahat ya, Akang. Untuk yang ada di Andi Slebes Channel saya tutup dulu ya teman-teman. Selamat beristirahat. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mulai dari diskusi lintas agama, edukasi hukum, perkembangan lapor melapor, semuanya di sini kita bahas. Tentunya dalam dinamika diskusi mungkin ada kelepas berbicara. Bisa menimbulkan sakit hati misalnya. Kami di sini tentu dengan arif dan bijaksana ya meminta maaf apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan apapun itu, karena kami juga ini manusia yang tidak sempurna. Kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ini hanya edukasi, semoga tercerahkan buat kita semua. Intinya sekali lagi bahwa mari kita bijak dalam berbicara apapun itu, tetap dalam hukum Islamiyah. Untuk itu terima kasih atas semuanya. Sekali lagi maaf atas segala hilap. Sekian, sampai jumpa. Selamat beristirahat. Insya Allah kita ketemu dalam episode mendatang dengan topik yang berbeda atau update status atau berita terkini dari kami di sini. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di sini yang 2,1 nih, masih 2,1 masih setia nonton, bantu subscribe channel saya juga ya, Akang Satria Channel ya. Akang Satria channel baru aku nih ya. Tolong dibantu subscribe ya teman-teman. Akang Satria Channel. Saya juga kayaknya udah punah ya. Saya juga butuh subscribe ini mencapai 100.000 ya. Makanya tadi saya kasih ini Kang, model subscribe yang bisa komen. Iya benar. Bagus itu. Penonton itu ada si loh tadi, Jelita, si Jelita kok ngomongnya gitu ya, cewek Jelita tapi ngomongnya gitu. biarin aja. Ini loh, ini orang di bawah ini channel nggak mutu, tapi kenapa lu naik di sini dengerin? Kenapa lu nggak ke pohon aja manjat? Udah tahu nggak bermutu? Udah tahu nggak bermutu kenapa masuk ke sini? Kan di pohon saudara lu banyak manjat di sono aja lah. Gak apa-apa, dibilang gak bermutu juga gak apa-apa. Atau yang nonton 2000 juga ya. Dari 2000 yang nonton cuma lu yang bilang gak bermutu, berarti yang otaknya setengah sendok teh siapa? Ya. Kayaknya waktu dilahirin nih otaknya nyangkut dalam perut, nggak keluar semua. Enggak, yang dikubur tuh otaknya berhari-harinya bang. Orang tuh kalau habis lahiran dikubur tuh hari-hari, bukan otak. Ini otaknya dikubur, jadi tinggal sehari-hari, begitulah pikirnya.
Live di YouTube matiin dong. Kita mau ngomong-ngomong gimana gitu. Itu Gurunda masih live loh Bang Andi. Oh ya? Jangan-jangan Ayo Gurunda. Assalamualaikum. Close serentak. Close serentak. Aku telepon dulu ya, siapa tahu. Betul ya. Harusnya barusan komen sini. Coba cek dulu di YouTube-nya dia. Hati-hati dulu baru bicara, masih live dia. Ya, buat teman-teman yang di sini ya, yang 2,2 subscribe channel saya ya, Akang Satria Channel ya. Gas dulu woi ke YouTube. Udah tidur nih. Ketiduran itu Gurunda. Tadi angkat. Udah hati-hati berbicara masih ada live. Makanya kita bicara juga tadi kan, kita bicarakan sesuai dengan aturan. Kita nggak menyerang yang lain, kita nggak mengujar yang lain. Itu yang kita bicarakan juga, ini kan edukasi. Intinya sih kalau kita harus bijak lah dalam bermedia sosial. Jangan nyebutin nama orang dalam medsos kita, jangan menyerang pribadi orang. Boleh kita menyerang pribadi orang, tapi harus bisa kita buktikan kesalahannya dia. Kalau ngomong ini kita buktikan, ya kita yang salah. Kalau ngomong inisial, jangan bilang Losman Sijabat. Nah, itu inisial. Bukan inisial ya? Nama itu ya? Bukan nama. Oh ya. Bilang aja DS, nggak masalah. Atau bilang aja yang bersangkutan. Kita juga udah sama-sama tahu kok. Siapa yang kita kan kita udah tahu sama tahu siapa yang kita lagi bahas. Ya sudah itu aja. Nggak perlu lah. Masih live man coba. Nggak diangkat. Sekejap. Jadi ya kita lihatlah, kalau memang benar-benar punya keinginan untuk mempersatukan